ya untuk kita majelis. Jadi songon na domai patugah pimpinan bata tata ibadah parlobe ibadah do hita sebelum pembinaan. Jadi asehu bata haganupan na doma bergabung bani jumon bere hita ma uhurta pikiranta ase igo kitonduna pasing hita mandalan kon pembinaan ta ase mardampak positif hubata ganupan naman dihuti. Jadi siapkan hita homa buku doding tak. Sebelum kita masuk ke bani ibadah, potum introitus tonggo, ibere hanami panorang saat teduh, ase mut ita ma gunup mikta. Ibere hanami panorang saat teduh. Amin. Ibagas goran ni naibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing, si topa langit pakon tanoon. Amin. Ai atap ijape martupu, dua atap tolu halak, marhite goranku. I tongah-tongah nisidea doahu, haleluya, martonggo mahita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Tuhanku Yesus Kristus, yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Pagi hari ini kami berkumpul melalui sarana Zoom meeting. Kami akan mengadakan pembinaan untuk para sintua, samas, guru sekolah minggu, pengurus kategorial, dan pengurus dan personil Pokja. Kami mohon ya Yesus, hadirlah, terangilah, dan kuasailah hati kami dalam mengikutinya, dari awal hingga selesai. Mohon berkat kesehatan, sukacita untuk Inang Pendeta Dr. Darwita Purba, Pendeta Dr. Jusni Saragih, Bapak Pendeta Hamonangan Sinaga, Bapak Pimpinan Majelis kami GKP Cililitan, tim pengembangan yang sudah mempersiapkannya. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dan memberikan kekuatan kesehatan pada hari ini. Mohon berkati juga sarana Zoom, sinyal, HP, laptop yang kami gunakan. Walaupun kami di tempat yang berbeda, tapi kami bisa menerima dengan baik dan jelas dari narasumber yang akan membekali kami. Jadikanlah pembinaan ini pembinaan yang penuh berkat, dipenuhi oleh sukacita, sehingga menghasilkan sesuatu yang berdampak positif dalam pelayanan kami di Jemaat Cililitan khususnya, dan dimanapun kami berada. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Inang, kita memuji Tuhan dengan pujian yang terindah dari buku Haleluya nomor 6 bait sada pakon 2. Hamdo ipuji uhurhon Jehovah Tuhan Ambilan kondo tong tong kanu binain muin boto hamdo bonani diar haganu ibere hambue unjin manami haganu. Cek. Membahas ayat bulanan. Sebelum membahas ayat bulanan, martonggo hita tukin. Hamba panami ne surga, puji pasang panami kuranmu Tuhan, marhite gulmet di gulung nami. Olongatemu Tuhan, John Sonari, kebaktian pembukaan untuk pembinaan hanami Tuhan. Kalanya Bapa, hadir ham marhite tu dina pasing, kasih hamba merajai pikiran nami.
siul hanami Tuhan, membaca ayat bulanan, alanyai, berahama pikiran lo mengarusi hatamu Tuhan, dan aguguh lama kurjahon. Ibagas gunan Yesus Kristus, jalo hama tonggo namion. Amin. Ayat bulanan Aima, 1 Korintus 5 ayat 10. Tapi halani hidup ni hurni na ibatado asesonon ahunuan. Anjahaseng soya hidup ni hurni na hubakuin, aguinando na hurzahon humpani sidea haganuk. Sedo ahu tene, tapi hidup ni hurni na ibatado na makosomani ahu. Salinari, tapi halani hidup ni hurni na ibatado asesonon ahunuan. Anjahaseng soya hidup ni hurni na hubakuin. Ay buinando na hurzaon humpani sidea haganuk. Sedo ahu tene, tapi hidup ni hurni na ibatado na makasomani ahu. Amin. Mandoding kita persiapkan kita madiri manangar ambilan. Mumbani haleluya nomor 26 bait sada pakan opat. Tenterani Yesus maju matorus porsan masilang di asemonang ia puang lima sa ihut konma masuk hamar poran lawan musumin. Tenterani Yesus maju matorus ajam kon Yesus asemonang ham. Tenterani Yesus say marmegama ganuk mandodikon puji nai bata rapakon malaikat ni Tuhan tait pasangapkon Kristus si parmonangin. Tenterani Yesus maju matorus say ajam kon Yesus asemonang ha. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bani haganupan hidup pakun holong niatimu. Na tetap Tuhan ape di tengah-tengah ni perguluhan nami masalah sada. Sadarion pihak nami mengahapkan hidup ni hurmu. Mari itu na boy hana martupung. Kagaya marhi teling jimon. Majelis jemaat kuriamu GKP Cilita ni bagas sogok narion. Terlebih mai Bapa baninalah manjalo pambaholion. Majelis jemaat na adong kuriamu GKP Cilita. Tentu haganu panon Tuhan gabe sarana kubani keinginan ni kuria GKPS Cililitan asik kuria on marhiti hon di majelis jemaat ni berdampak pelayanan di sini Tuhan di tengah-tengah ni perguluhan ni kuria on. Ay matunggo namin Bapa kasi haganupan majelis jemaat marhiti hon ni pembinaan sadarion bertekad dan selalu siap untuk melakukan perintah Tuhan di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Atong hanami lagi holi bari dua narasumber holi. Pendeta Darwita sunai homa Tuhan pada jusni. Ase boy gabi asoma sedi untuk berdiskusi dan memutuskan ada si bayanan Tuhan di tengah-tengah ni pelayanan
Kasih menjadi pelayanan yang sampai ke dalam kehidupan masing-masing semua. Terima kasih Bapak ma hidup maham, jaluhan nami mahatamu, saut maharosi nurmu, terima kasih Kristus Yesus jaluham. Amin. Horas babata kanupan Majelis Jemaat GKP Cilita Saderion yang akan hari ini diisi melalui pembinaan kita. Bani pembukaan tas Saderion nomor tulis kita bani tentang acara. Kita ambil firman Tuhan dari Matius 25 ayat 40. Sonon ini, saya baca dalam bahasa Indonesia. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Apa yang telah kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, engkau telah melakukannya kepada aku. Ayo mari. Nah perlu lebih tema kita di tahun ini, tahun 2001 adalah hasadaun pakon pangidangion na berbuah, persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Itu yang menjadi tema kita dan juga menjadi capaian kita. Ya, itu yang menjadi latar belakang kita untuk melihat nats ini sore hari ini. Yang kedua adalah yang mungkin akan kita pahami terus nanti adalah melalui pandemi yang sekarang ini yang mungkin masih banyak berdampak kepada kehidupan jemaat kita. Ya, jadi dalam kondisi yang seperti ini, satu menjadi suruhan gereja bagi kita, baik melalui tema, melalui unsur tema kita. Satu melihat kondisi yang sekarang ini kita, supaya lebih real, maka nats kita ini akan kita gumuli sebentar. Bagaimanakah kita menghidupi ini di tengah-tengah kehidupan sebagai parhorja ini kuliah di tengah-tengah ini tahun. Nah berikut dalam ilmu pastoral ada dua istilah, yaitu empati dan simpati. Ya. Kalau kita berbicara tentang simpati, dan itu yang sering kita lakukan, dia tidak sampai kepada apa yang harus dicapai. Simpati itu batasnya itu hanya di dalam konsep merasa kasihan. Ya, ketika teman kita sedih, kita sedih. Ketika teman kita menangis, kita menangis. Walaupun kita memang mengatakan menangislah dengan orang yang menangis, ya. Tetapi di dalam penelitiannya mungkin ini tidak sampai kepada persoalan yang harus kita hadapi. Jadi engkau tangis do ham adong hasam muna tangis, persoalan ini harus menuai tidak akan bisa kita selesaikan karena kita sama-sama menangis. Kira-kira seperti itu memahaminya. Jadi kita sampai di simpati. Dan ini yang sering kita lakukan, makanya kita sering mengatakan, kasihan ya dia ya, kasihan ya dia ya. Nah makai dan senari, nah makai dan senari, ya holong hati tene. Ya, jadi itu banyak taraf di situ, banyak sekali orang-orang kita yang sampai hanya di situ saja. Ya, hanya cukup mengatakan kasihan ya, lalu kita lakukan sesuatu yang sederhana sekali, yang sering dilakukan oleh gereja, yaitu apa? Patupi sama tupak tak. Pakai patupi batupak. Tapi sampai kemanakah nanti itu? Kira-kira seperti itu memahami. Kemudian empati itu tidak dikonsep di dalam persoalan menangis teman kita menangis. Tapi ketika teman kita menangis, kita diam, mendengarkan dia. Dan kita mencoba memasuki persoalan dia. Kenapa dia menangis? Ya. Masih tangis kan? Ya. Kita masuk ke dalam persoalannya itu, dan kita coba keluarkan persoalan itu dari cara pandang kita untuk memasuki kehidupan dia. Mata tangis itu masih tangis mana? HP sonon persoalannya. Nah, ketika kita melihat seperti itu, karena kita tetap masih dalam keadaan sadar, maka kita bisa mulai berpikir apakah yang harus kita lakukan untuk orang yang seperti ini. Kan begitu.
Jadi kita mau tindakan. Makanya perbedaannya adalah simpati itu tidak sampai kepada tindakan yang real untuk menolong teman kita yang bermasalah, misalnya. Kalau empati itu dia sampai kepada bagaimana kita menangani saudara kita yang punya persoalan. Itulah jalan masuk kita untuk memahami, kita coba untuk melihat bagaimana kita melihat nats kita hari ini. Ketika Yesus mengatakan ini, ya, dalam perikop ini sebenarnya adalah ketika ini nanti akan dibacakan, akan dikatakan ketika nanti di hari penghakiman. Tapi realnya kata-kata penghakiman itu adalah di dalam kehidupan kita sekarang ini. Maka ada pertanyaan yang kedua, dua-dua orang itu bertanya. Ketika dikatakan melakukan dan tidak melakukan, maka mereka menjawab, Tuhan, kapankah kami tidak mempedulikanmu? Maka Yesus menjawab pesan itu. Ketika engkau melakukan sesuatu kepada yang paling hina, ya, yang paling hina, itu kau lakukan kepadaku. Dan yang tidak kau lakukan kepada yang paling hina juga, kau tidak lakukan kepadaku. Maka kau ke sana lah. Pergi ke sana. Kami akan di sini. Nah, Yesus menempatkan dirinya kepada yang paling hina. Kenapa kepada yang paling hina? Ada kemungkinan besar orang yang paling hina di tengah-tengah kita akan kita lupakan. Ada kemungkinan. Jadi, kenapa seperti itu? Biasanya orang yang paling hina ini kan tidak ada temannya. Yang sering terjadi kepada kita adalah kita melakukan sesuatu ketika masih punya hubungan. Misalnya, apalagi dia sifatnya pribadi. Sifat pribadi dia. Kalau dia orang yang paling hina, biasanya dia tidak punya teman. Maka tidak ada yang pribadi-pribadi yang akan menolong dia. Maka Yesus menempatkan dirinya kepada yang paling hina itu untuk mencoba memasuki keadaan itu, untuk mencoba memasuki persoalan itu. Maka Yesus mengatakan, apa yang tidak kau lakukan, dia katakan kepada mereka, kau tidak melakukan itu kepadaku. Maka tidak akan ada sesuatu pun yang akan kita bisa katakan ketika Yesus sudah menyebut itu di tengah-tengah keadaan kita, ketika kita akan dipersoalkan dengan hal yang seperti itu. Maka hari ini, ya, hari ini melalui pembinaan kita hari ini, kita dicoba untuk membuat perenungan. Ya. Semoga kemampuan atau bekal yang akan kita dapat hari ini mengokohkan kita untuk bisa masuk ke dalam persoalan jemaat yang lebih real. Ya. Bagaimana kita masuk ke dalam? Dalam persoalan hanya menambah pengetahuan ini. Menambah pengetahuan itu pasti bagus sekali. Ya. Menambah kemampuan sebagai seorang majelis secara intelektual bagus sekali. Tetapi tugas kita yang paling real seperti yang disebut Tuhan Yesus ini, supaya dia tidak mengatakan nanti kepada kita bahwa ketika aku lapar, kamu akan kasih aku makan, kata Yesus. Ketika aku kedinginan, kau tidak memberikan aku tempat untuk penginapan. Ketika aku sakit, kau tidak mengobati aku. Jangan sempat ini akan menjadi sebuah pembicaraan yang serius nanti ketika saatnya akan tiba. Tapi akan ada sebuah pujian dari Yesus kepada kita. Seorang majelis jemaat, ketika dia akan mengatakan, kau memang baik kali. Dulu waktu lapar aku kasih ke makan. Mana Tuhan? Itu dulu sama si Adu itu. Oh, itu sama Tuhan ya? Aduh. Nah, kira-kira seperti itu. Ini akan menjadi sebuah kenangan, berbicara sebuah kenangan yang indah. Bayangkan bagaimana berbicara tentang sebuah kenangan yang indah. Maka hari ini kita akan putuskan. Nah, ketika kita sudah ditambahkan nanti pemahaman pengetahuan kita tentang bagaimana pelayanan ini, tapi kita tidak bisa melupakan sebuah tujuan kita. Kalau ada di antara kita yang kecil, hina, yang digambarkan oleh Yesus ini, maka itu salah satu menjadi tujuan pelayanan kita. Supaya dia tidak hina lagi. Langsung kita memberi makan bana. Ya. Tapi bagaimana kita menghidupkan yang sudah hina ini, supaya dia tidak lagi dalam kondisi hina, tapi kita naikkan derajatnya melalui kehidupan yang kita berikan kepada dia, menolong dia untuk bisa menolong diri sendiri, kan begitu.
Jadi kita tidak menolong terus, ya. Kita tidak menolong terus. Kita tidak memberikan setiap saat, kita tidak memberikan saat-saat. Tapi kita berikan istilah, kalau kita pakai modal, kita beri dia modal supaya dia bisa mengangkat dirinya, menaikkan dirinya, sehingga dia menjadi manusia yang hidup, tidak dipandang hina lagi, seperti yang disebut Yesus dalam konteks ini. Jadi, ayat firman Tuhan yang bisa kita renungkan hari ini menjadi pemikiran kita. Ya. Bagaimana kita seorang majelis untuk melakukan hal ini di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau saya lihat ada 74 di sini majelis yang ada saat ini, bayangkan tangan dan kaki 74 orang ini. Bagaimana sesuatu yang luar biasa akan terjadi di GBC Cililitan ketika 74 orang ini menjadi tangan Yesus ketika Yesus mengatakan, baguslah, engkau lakukan apa yang aku inginkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Bapak berikan kekuatan bagi kami dan ketulusan hati untuk menjadi pelayan. Supaya di dalam kehidupan kami masing-masing, secara pribadi maupun bersama, kami tetap ingat, ada Tuhan tugaskan sesuatu yang berat bagi kami secara manusiawi. Yaitu apa? Mengangkat seorang yang hina untuk menjadi manusia yang dipandang di tengah-tengah kehidupan kami. Nanti Tuhan akan tanyakan, apakah kita akan tertawa bersama-sama mengenang masa yang indah itu, atau kita akan menangis karena kita tidak melakukannya ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, penugasan ini kami akan emban dengan baik, karena itulah tanda ketika kami mau Tuhan suruh menjadi parhorjani kuliah di tengah-tengah jemaat. Tidak hanya menjadi majelis, tapi gabe parhorjani kuliah. Karena ketika jadi parhorjani kuliah, berarti kami akan bekerja. Tapi ketika kami menjadi majelis, kami akan memutuskan saja. Terima kasih Tuhan. Bimbing janah berham gogoh kubani parhorjani kuliah nih. Kuliah GKPS Cililitan. Terima kasih Kristus Yesus. Amin. Amin. Cek kedengaran ya. Terima kasih kita untuk kekuatan yang diberikan kepada kita melalui firman Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri, namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mandoding Mahita Humbani Haleluya nomor 380 tolu bait sada pakon tolu. Marhite dia tetu pa rodo au Tuhan mamboan buani horja nabi neremu Yesus, Yesus, jalo hamau, baik hurang ni panurduku, anju hamau. Anggosai hupar diate ganu playakmu patut hurang namin ope nahubobanon Yesus, Yesus, jalo hamau, bai hurang ni panurduku, anju hamau. Bapak Komita,
Ham Tuhan ni bata Bapa namin na marhabang sa negeri atas, terima kasih ma, sembah punan namin kubamu Tuhan. Hamdo na gabi pangajaman namin. Banyahalupan suruhanmu Tuhan, tonga-tonga ni gulunan. Sebagai majelis jemaat ka namin Tuhan, tutugugon namin, langtar pangajam kunahan namin. Kami marhitit ton di muna passing do, na tetap memberi semangat, motivasi, sunahnya maguguh ben namin. Asih tetap ka namin Tuhan. Dari perhorja ni kuriamu, na mandalan kun horjain, ibagas na Maria. Tapi contoh doa namin Tuhan. Contoh hitong-hitongan ni kuriamu. Sehingga contoh nama dia, saya tetap paham na memperguguhi namin. Terima kasih Bapak, domay patupuhan namin, galangan namin. Sebab kunhan namin mahaganon pa ng hubamu Tuhan. Pasu-pasu hamin, si boy hamamak korja, membayar korja itong atongan ni kuriamu, IGKPS, Cinilita Tuhan. Terima kasih Bapak, may idok maham. Terus kok kanay mahaganupan, pembinaan sa dalion, gabi pujian pasangap kon jana padia kon haganupan korja, itong atongan ni kuriamu in Bapak. Ibagas Kristus Yesus talo hama, tonggo na niyo. Amen. Riap kita matonggo masih tonggo yang diajar kon ni Tuhan ta Yesus Kristus kubata. Amba pa namin na inaguri atas say napapasing maguranmu, sa roh maharajonmu, sa saot maharosin urmo inaguri tongohon, songon na inaguri atas, bilhama ben namin sa dariyon haguluhan hari-hari, sasapkam marusa namin songon panasap namin, badidosa niya songon na mardosa dopak kanan, ulang hanami buway hampu parlajuan, paluwak kam mahanami kumbali pangago, ay hamdo si mahada rajaw, pa ako naguguhon, apa sa ngapon sa dukahan ni Lukaan. Amen. Diyan na siya. Mapaso-paso humanit Tuhan ni Batak. Idop niyuhod ni Tuhan ta Jesus Kristus. Pakonholong ni atin ni Bataba pa. Apa pasaoran nito ni napasing makasumani na siya aganuban. Riap kita makataw namin. Amen. Amen. Terima kasih May. Gusto ko na yung ni pimpinan. Ondos mahubani Tim Pogja Ibananay Panurang. Wani Situari Yasman. Tes langsung mahubani Ondos Situa. dan Mesdin Tua Sitio. Ya. Terima kasih Perang Air. Ya. Wani Situari Yasman. Ya, horas mahubata ganupan. Horas. No kanay lang boy unmute hanami. Ya aduh. Ibatasi host isinaboy unmute bani Zumon. Minta maaf, dumano kanay i-unmute Pak Sandre Bobuse. Jadi shalom mahubata ganupan, Bapak Inang, selamat pagi. Kalau udah lihat dari wajah-wajahnya semangat ya, terutama yang kameranya on. Sangat semangat dan antusias. Semoga semangat dan antusiasme ini bisa bertahan sampai akhir. Baik, hari ini kita mau mengadakan pembinaan pelayan GKPS Cililitan yang bertema menjadi pelayan yang berdampak. Tema ini sejalan dengan tema kegiatan GKPS tahun 2021. Persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Kita semua tahu bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian proses panjang yang sudah kita jalani
kita lewati untuk membentuk suatu sistem pelayanan yang maksimal di gereja kita, GKPS Cililitan. Dari awal kita sudah membentuk, memilih pokja, kelompok kerja yang akan kita ambil bagian, lalu kita melakukan diskusi yang cukup panjang, cukup alot untuk membentuk job desk masing-masing pokja atau kelompok kerja. Lalu ada juga pemilihan untuk mengisi anggota-anggota di pokja-pokja itu. Nah, pada hari ini kita sampai pada fase pembekalan dalam bentuk pembinaan agar kita bisa mempersiapkan diri menjadi pelayan yang baik dan berdampak dalam badan pelayanan GKPS Cililitan tahun 2022 nanti. Baik Bapak Inang, apa sih yang menjadi harapan kita setelah acara ini? Apa sih yang menjadi keinginan agar terlaksananya acara ini? Yang pertama itu mungkin adalah untuk merimain kita, akan panggilan pelayanan Sintua, Syamas, guru sekolah minggu, maupun pengurus kategorial. Setelah acara ini kita juga diharapkan memiliki teknik komunikasi yang baik untuk membantu kita dalam melaksanakan pelayanan dengan jemaat kita. Lalu ada lagi sasaran kegiatan ini adalah agar kita memahami fungsi dan tugas pokja di mana kita ambil bagian. Dan yang tidak kalah penting adalah masing-masing kita bisa belajar mengenai cara pembuatan laporan, baik itu kegiatan ataupun laporan keuangan. Nah, perlu juga kami sampaikan Bapak Inang, acara kita hari ini akan dibagi menjadi 4 session. Sesi yang pertama persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Akan dibawakan oleh Inang Pendeta Dr. Darwita Purba. Lalu yang kedua nanti sesi berjudul komunikasi efektif dan komunikatif dalam pelayanan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta Dr. Jusni Saragi. Lalu sesi yang ketiga menyusun rencana laporan program dan keuangan dan gambaran umum program tahun 2022 akan dibawakan oleh PHMJ GKPS Cililitan. Dan yang terakhir lingkup tugas pokja akan dibawakan oleh tim kajian dan pengembangan GKPS Cililitan. Baik Bapak Inang, untuk tidak berlama-lama, kita akan memasuki rangkaian acara sesi kita selama 4 jam 5 jam ke depan. Diharapkan kita semua untuk aktif dalam pembinaan ini. Untuk membuka, kami persilakan kepada Bapak Porhanger untuk memberikan sambutan sebelum kita masuk sesi. Waktu dan tempat Bapak Porhanger kami persilakan. Terima kasih Bani sama nami sama dan Mesdin tua Sitio. Tado memberi panurang kuben nami Bani pembukanon. Horas membatakan uban. Terlebih Bani nadop hadir waluh betul halak. Terima kasih atok kita Bani Tuhan Nebata, Bani Hasir Sironta hadir Bani acara pembinaan pelayan GKPS Cililitan Naipamasa Bani Sadarion. Nina hormat Ubani narasumber Aima Inang Pandita Jusni Herlina Murusaragi. Nabaduahon Hubani Pandita Dr. Darwita Purba. Bani nadop hadir panurangon Ubata Haganup Majelis Jemaat GKPS Cililitan. Ubani Haganup guru-guru sekolah minggu, pengurus seksi, pakon pelayan itungah-tungah ni GKPS Cililitan. Terpuji ma Tuhan ta Yesus Kristus, Bani panorang sadarion, Naboy hita hadir Bani acara pembinaan itungah-tungah ni pelayan IGKPS Cililitan. Ita ganupan naniargani Tuhan ta Yesus Kristus Bani panorang pembinaan on. Sada kesempatan hubata bahasa bagaimana kita menjadi pelayan yang mampu memberikan dampak kepada jemaat. Terlebih ubata haganupan
nadop irumuskon hita Pokja dalam merupakan penjabaran tata laksana tata dasar ni GKPS na baru. Alanyai hita haganupan bagaimana nantinya nadop irumuskon hita boy ihorsaw kita itungah-tungah ni kuriata na sungguh berdampak hubani jemaat ta. Halanya kita ganupan perhitian, pembinaan sadarion, memberikan pencerahan, memberikan tupoksi, memberikan ahado nalahu si horjahonota, jana secara rohani, apa yang harus kita lakukan sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat. Maritiun ni pembinaan sadarion, ubat tahaganupan, mari kita ikuti sesi demi sesi sehingga kelak bani pelayananta itungah-tungah ni jemaat ta cukup dirasakan oleh jemaat GKPS Cililitan. Sasaran ini adalah bagaimana kita sebagai pelayan mampu menghadirkan di tengah-tengah jemaat untuk melayani jemaat sesuai dengan tugas-tugas yang sudah kita jabarkan di dalam Pokja. Alanya kita haganupan panginduan nami, kita haganup aseboy mahita mengikuti kegiatan on awal pertengahan rosi ujung nih. Aseboy dapat kita makna yang sesungguhnya. Terima kasih maetok kanami kubanin siam panitia, moderator, terlebih kubat tahaganupan tadop sirsir mendihuti acara pembinaan tahun. Aima hata pamukah kumben nami, say Tuhan na ibata matongtong menramot kon kita, sonari patar rosi sadoka nidokani. Horas mabataganupan, ondos use kubanin siam panitia. Terima kasih. Horas Bapak Perhanger. Dia titupa, domai berham kata pembuka. Ada yang kelupaan tadi. Nah, selain belajar mengenai hal-hal yang baru disebutkan tadi, acara kita hari ini juga akan diselingi dengan kuis berhadiah. Jadi ada buat Bapak Inang peserta pembinaan, kami sarankan untuk menyimak. Barangkali ada di antara kita yang akan membawa pulang ya. Kita udah di rumah atau membawa hadiah yang sudah disiapkan panitia. Di akhir acara juga ada door prize dengan hadiah yang pasti juga disiapkan panitia, sangat menarik buat kita semua. Nah, untuk membuat interaksi antara kita, mungkin antara moderator, antara MC atau pemateri, nanti ketika ada pertanyaan seperti ini buat Bapak Inang, apakah semuanya masih semangat? Kita merespon dengan tepuk tangan aja 2 kali. Boleh ya? Coba kita latihan dulu. Apakah Bapak Inang masih semangat? Iya. Sekali lagi. Apakah Bapak Inang semuanya masih semangat? Iya, nanti kita akan melakukannya dalam setiap sesi. Baik, acara hari ini akan kami serahkan kepada moderator kita yang pertama, Bapak Sintua Sonang Paruhuran Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Hubani Bapak Syamas Jan Mesdin Sitio. Jadi halani panorang doma mardalan tene doma lewat waktu ta sekitar 10 menit, tapi menurut kami termasuk waktu na pas opion hubat tene. Jadi laho ase persingkat kita panorang ta, jadi masuk meta hubani sesi na parlobe. Jadi songon na domai patorang MC nokan bani sesi na parlobe on materi ini atau topik ini aima persekutuan dan pelayanan yang berdampak. On Holy Ibu Banhon Pendeta Dr. Darwita Purba Nasonari aktif sebagai pendeta di distrik Sada dan juga sebagai ketua Majelis Sinode. Harapan tabani sesi na parlobeon ase ipahami kita kembali tene keterpanggilan ta sebagai pelayan, dan kita mengharapkan naha ase pelayanan tahun adalah pelayanan yang berdampak, dan nantinya diharapkan pemahaman kita mengenai pelayanan yang berdampak on maholi naboi ibuan hita laho menyusun program ta ase program ta ai boy
menghasilkan pelayanan yang berdampak baik di keluarga, gereja, jemaat, dan juga di masyarakat ini. Nah, sebelum imulai kita sesi na perlobion, asih pada skanami lobe otik nasongon kurikulum fiteni narasumber tabani sesi na perlobion. Jadi narasumber ta songon na domanokan ipatugah kanami aima pendeta Dr. Darwita Hasiani Purba, tubuh isilau dunia sada Oktober tahun 74, sonari tading isiatar. Nah, aktif do inangon sonari sebagai pendeta distrik Sada, pakon ketua majelis sinode GKPS sampai tahun 2025 tene. Anggo pendidikan ni inangon S-Sadani tahun 97 Han Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, S2 ni tahun 2007 Han Universitas Airlangga Surabaya, jana S-Toluni tahun 2010 Han Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Doma bahat pengalaman ni inang panditaon, jana yakin dohita pengalamanon maholi na ibeban honi inangon nalaho memberehkon hubata pemahaman tentang pelayanan na berdampak. Tiga-tiga pengalaman mungkin na aktif ope inangon sampai sonari aima inangon Ketua Badan Pengurus Nasional Perwation aima Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia. Kemudian inangon huma sebagai koordinator Forum Keberagaman di Sumatera Utara. Jana inangon pihuma aktif do sebagai dosen tidak tetap di STT Metodis. Jadi aima mungkin naboy ipadas kanami hinautik ni kurikulum fiteni inang pendeta Dr. Darwita Purba. Jadi sonari iberehanami ma panorang hubani inang pandita, sesi na perlobion inang pandita panorang ta hurang lebih 10 menit, ibagi hita holiai hubani 2 sesi, na perlobi mai pemaparan materi, na paduahon diskusi taholi tergantung panorang na adong, anggoboy anggoboy holi 3 sesi bek kita i diskusi tene. Jadi atur hamma panorang ni inang 10 menit ma total waktu tabani sesi na perlobion. Jadi sonari iberehanami ma panorang hubamu inang pandita Dr. Darwita Purba. Ya, Dar. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Situasonang Paruhuran Sinaga. Horas Bataganupan, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Nah, Parlobe memang tarsonggot daus angga hubungi Bapak Porhanger GKPS Cililitan, mangindo ase mambuan kon pembinaan itonga-tonga majelis GKPS Cililitan. Halani sasitonge lape lang pala terkenal diri di warga GKPS, secara khusus warga GKPS naik adong di Jakarta tene. Jadi memang agak terkejut. Tapi napa duahon nasi sebutkan nami hanami langbe ilit bang GKPS. Tapi mungkin halani pernah menjadi di Litbang GKPS sehingga mungkin itu menjadi dasar pemikiran ase boy hanami panghindo mambuan bagian dari Renstra, yaitu persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Der anggoboy hanami langsung share screen. Mudah-mudahan saya sudah dijadikan co-host di sini sehingga saya bisa share screen. Oke, Doma. Doma di dahita. Doma di dahita ini. Doma inang. Ya, terima kasih. Ada judulnya Persekutuan dan Pelayanan yang Berdampak. Sebenarnya ini adalah bagian dari Renstra GKPS tahun 2021 sampai tahun 2025 gitu ya. Jadi saya senang sekali malas tumang uhurku halani nasiam siol menyusun program berdasarkan Renstra GKPS. Jana ondo na bahat ternyata na alpa. Nah, ibaen gereja-gereja secara GKPS ibagas dalam menyusun program. Seringkali program kita itu adalah copy paste. Jadi apa yang program tahun sebelumnya lalu kita copy paste begitu saja tanpa melihat program besar bersama dari GKPS. Jadi sangat penting sekali kalau kita mengarahkan semua program GKPS bani Renstrani GKPS. Nah, Parlobe Songo na iboto hita rombang bahasa visi GKPS itu adalah gabe gereja Sibuan Pasu-Pasu Janasari, yaitu menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian. Jana misi nih GKPS
itu sangat bagus sekali sebenarnya. Persekutuan, kesaksian, pelayanan berdasarkan Alkitab. Jadi tugas gereja itu ada berdasarkan Alkitab. Dasar nih. Dekosiai napa duahon aima kesetiakawanan, kepedulian sosial dan ekonomi berbasis Injil. Jadi kita misita aima untuk membangun kesetiakawanan dan juga kepedulian sosial dan ekonomi. Jadi sona gereja bisa membangun masyarakat sosial dan ekonomi yang berbasis Injil. Dekosiai napa tolun aima semangat gotong royong di jemaat dan masyarakat. Untuk tu filosofis ni si malungun teni haruan bolon, si pangambe manotok hite itu tentu ada di sini. Bagaimana kita saling gotong royong di jemaat dan masyarakat. Dekosiai cinta sesama dan keutuhan ciptaan. Jadi kita berbicara tidak hanya pada manusia. Kasih tidak pada manusia, tapi kasih juga kepada alam semesta, lingkungan kita. Dekosiai aima spiritualitas berpusat kepada Allah. Jadi anggo ididahita misi ini GKPS ini adalah misi yang sangat holistik gitu, menyangkut kepada semua hal aspek kehidupan kita bergereja, bermasyarakat. Nah, dekosiai tahapan-tahapan untuk mencapai visi misi AI dari tahun 2010 dan 2015 AIMA memperkuat sinergi. Seharusnya ini sudah selesai. Harusnya, gitu ya. Dokusiai tahun 2015 sampai tahun 2020 adalah memperkokoh sumber daya manusia dan kepemimpinan. Ini juga harusnya sudah selesai. Harusnya kalau kita sudah memperkuat sinergi, maka kita masuk dalam memperkokoh SDM dan kepemimpinan. Jadi kalau misalnya bicara tentang masalah kepemimpinan, kalau ini berjalan dengan baik, seharusnya GKP sudah memiliki SDM yang kuat dan juga kepemimpinan yang kuat. Dekosiai aima tap napatoluan on mana sonari. Setelah kita membangun kepemimpinan, maka akan ada persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Ini on mana sonari kita. Tahun 2020 sampai 2025 kita berada dalam ini. Dan ini pergumulan kita bersama. Supaya bagaimana mencapai persekutuan dan pelayanan berdampak. Dan yang terakhir sekali dalam Renstra kita sampai tahun 2030 itu adalah memberdayakan kemandirian dan kepedulian jemaat. Jadi di atas konsep bagus sekali sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dibangun oleh GKPS. Tapi persoalannya Aima bagaimana implementasinya di tengah-tengah kehidupan kita bergereja. Nah, memang menjadi pergumulan kita bersama-sama. Nah, kita juga persekutuan dan pelayanan yang berdampak itu apa? Ini dia tahunnya ya, tahun 2020 sampai tahun 2005. Bagaimana persekutuan itu dan pelayanan itu berdampak. Nah, tapi sebelum AI, tentu perlu dohoma kita membutuh sonahado konteks nih GKPS. Konteks GKPS itu apa? Konteks GKPS mau tidak mau itu pertama yang berdekatan, yang bersentuhan langsung itu adalah budaya. Budaya Simalungun yang sangat cukup kuat dalam kehidupan kita melekat. Kalau ini GKPS S-nya itu adalah Simalungun, mau tidak mau gereja tahun P berbasis dari budaya. Dekosiai, konteks kita adalah kemiskinan juga. Ulang kita menutup mata pasal on. Hasil penelitian Pelpem, saya lupa tahunnya, tapi memang sudah ada berapa tahun yang lalu, menyebutkan bahasa masyarakat Simalungun masih banyak yang miskin. Dan kemiskinan itu terkait erat dengan masalah budaya. Masih ya Tuan Hanami menyangkut masalah budaya, ini bukan hanya soal budaya malas, tapi juga terkait dengan ritual budaya. Jadi bayangkan hita anggo ihuta, ibaga saminggu 3 hari marpesta. Dan 3 hari homasi dia akhirnya juga manupaki. Dan itu ternyata juga menjadi bagian untuk mengurangi ekonomi dan pendapatan mereka. Nah, marjuma-juma sebagai contoh yang penghasilan mereka mungkin dapat dari hasil panen. Jadi kita berada dalam konteks kemiskinan juga. Kita nggak boleh menutup mata terkait dengan itu. Kemudian ada persoalan ekologi. Jadi Ibu Tohita bahasa konteks pelayanan di GKPS itu kebagian besar itu adalah di tanah Simalungun dan di Sumatera Utara. Jana bahatan do masyarakat atau jemaat AI aima marjuma. Tapi persoalannya adalah bahwa kita juga masih menggunakan banyak sekali pestisida yang merusak alam dan juga ada perambahan hutan dan sebagainya. Ini konteks kita. Deposiai masalah pendidikan.
pendidikan kita yang juga walaupun sudah cukup, tapi ya belum lagi mencukupi untuk memasuki taraf persaingan di tingkat yang lainnya. Baru ketidakadilan gender, ONP bagian Homa, persoalan yang bersentuhan dengan GKPS. Tapi selain itu, ada juga terkait dengan di luar dari GKPS, yaitu pluralisme. Bahasa kenyataan ini, kita tidak hidup dengan budaya kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Tapi kita juga berhadapan dengan heterogenisme budaya, agama, dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau itu menjadi bagian dari konteks GKPS. Dokusnya kita diperhadapkan bani radikalisme yang semakin menguat di Indonesia pada saat ini. Jadi ONP bagian membani persoalan konteks nih GKPS. Dokusnya ada fundamentalisme. Tapi ada juga tentang minim kaderisasi. Jadi kita juga kesulitan untuk mencari siapa pemimpin-pemimpin, siapa orang-orang yang berpotensi gitu ya. Hal ini kita juga mungkin mengalami minim kaderisasi. Dokusnya ada kekerasan yang terjadi. Ada degradasi moral, ada politik, ada korupsi, dan yang terakhir ini ada teknologi 4.0 atau sekarang kita masuk dengan 5.0. Ini konteks kita. Teknologi kita harus masuk dalam budaya dunia digital, tapi ternyata GKPS masih jauh dari dunia digital ini, gitu ya. Jadi persoalan tahoma itu parguluhan tadi. Ini konteks GKPS. Lalu apa itu persekutuan bagi GKPS? Persekutuan itu adalah gereja sebagai koinonia, adalah tubuh Kristus. Jadi persekutuan itu mengingatkan kita pada tubuh Kristus sebenarnya. Di dalam tubuh Kristus, semua orang menjadi satu, dan satu di dalam semua oleh Kristus. Jadi, anggo disebut tentang masalah persekutuan, maka kita akan diingatkan tentang tubuh Kristus dan kita semua menjadi satu di dalam Kristus. Nah, persekutuan koinonia itu dialaskan atas dasar firman Allah, baptisan dan perjamuan kudus. Dengan dasar itu pula lah, anggota gereja saling peduli dan berkumpul bersama dalam perjamuan kudus sebagai komunitas yang kudus secara nyata. Jadi, anggo persekutuan selaku gereja bukan persekutuan asal marsombusi-hol, asal jupah, langsung naik. Tapi persekutuan di dalam gereja itu, dalam tubuh Kristus itu adalah persekutuan yang saling peduli antara satu dengan yang lain. Jadi marsi botang pita marsi botohan tapi marsi pangahapan. Lampita marsi pangahapan tapi marsi urupan. Aima bentuk dari saling peduli gitu. Sebagai kita bagian dari tubuh Kristus. Nah, persekutuan koinonia itu bukan hanya merupakan perkumpulan begitu saja. Tapi persekutuan ini kita arahkan untuk bersifat soteriologis, yaitu membawa pada keselamatan. Jadi lapita tupu-tupu hasahitana margareja on gitu ya, tidak sekedar tupu-tupu. Tapi sonahita asal membuat persekutuan ini masuk di dalam keselamatan Allah. Jadi aima arti persekutuan bagi GKPS. Nah, gambaran ini. Jadi gambarannya itu ada tubuh Kristus, perjamuan kudus yang mempererat kita, baptisan kudus dan firman kitab suci, Alkitab, dan kemudian kita semua ini ada di dalam tubuh Kristus. Jadi kepala dari gereja adalah Kristus. Jadi kepala gereja sedo eporus, sedo sejen, sedo mapur hanger, pakunalegan. Kepala gereja adalah Kristus. Dan kita masuk di dalam tubuh Kristus itu. Dan karena tubuh Kristus, maka kita harus saling peduli antara satu dengan yang lain. Dekusiai, apa itu pelayanan bagi GKPS? Diakonen mencakup arti luas, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan bagi Kristus di gereja untuk membangun dan memperluas gereja. Jadi tujuan dari diakonia ini adalah bagaimana kita bisa semakin membangun dan memperluas gereja. Diakonia adalah pelayanan yang didasarkan pada kesadaran kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita didorong untuk membagikan dan memberlakukan kasih juga kepada sesama. Jadi dasar onjolan atau dasar bagi kita untuk melakukan diakonia, karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan kasih Tuhan, maka kita dipanggil juga untuk melakukan atau membagikan kasih Tuhan juga kepada sesama kita. Jadi kita akan diingatkan tentang ini. Tentu domai butuh kita tene. Anggo mangida melihat gambar ini kita pasti akan tahu ini adalah kisah orang Samaria yang baik hati.
Jadi tidak hanya sekedar kita sebagai gereja gitu ya, hanya kemudian dengan jabatan-jabatan keimaman kita melewati orang begitu saja, tapi bagaimana kita melakukan aksi. Jadi tidak hanya berkhotbah, berfirman dan sebagainya, tapi kita melakukan aksi nyata. Dan ini digambarkan dengan baik sekali dalam kisah orang Samaria yang baik hati itu. Depusiai, apa itu dampak bagi GKPS? Dampak itu adalah pengaruh yang mendatangkan akibat. Kan dampak itu adalah pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu kelompok orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Jadi setiap tindakan kita akan berpengaruh. Kira-kira itu adalah dampak, akan berpengaruh. Tentu bisa berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif, itu dampak. Tapi dampak bagi GKPS itu adalah menumbuhkan iman warga dan kemudian juga melakukan karya-karya kasih Kristus. Jadi bagaimana kita, dampak yang kita lakukan di Bagas Persekutuan Pakon Pelayanan AI itu adalah menumbuhkan iman. Dan kemudian bagaimana kita melakukan karya-karya kasih Kristus kepada sesama kita. Jadi kira-kira Aima pendasaran pasal apa itu persekutuan dan apa itu pelayanan dan apa itu dampak di tengah-tengah GKPS. Nah, hasil dari Renstra yang lalu, kita melakukan brainstorming dan kemudian mengurai apa itu persekutuan yang berdampak yang diharapkan bagi GKPS. Ternyata ada beberapa hal, poin yang cukup panjang sekali, yaitu spiritualitas yang di era digitalisasi. Bagaimana kita persekutuan itu adalah membangun spiritualitas di era digitalisasi. Mau tidak mau, pandemi memaksa kita untuk masuk dalam era digitalisasi. Hinan hita lang adong martupu-tupu songononten nih dengan menggunakan media Zoom, pakon nalegan ari. Tapi mau nggak mau kita masuk sekarang. Dan tapi bagian persoalannya adalah bagaimana menumbuhkan spiritualitas di era digitalisasi ini. Itu persekutuan yang berdampak, karena mau tidak mau kita harus menggunakan perangkat ini untuk dalam persekutuan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun karakter yang kuat di era destruksi ini. Jadi di tengah-tengah pada saat ini keterpisahan gitu ya, banyak hal, macam hal yang terjadi, kita membangun karakter yang kuat. Gitu, sehingga kita bisa tidak lama golang kaho, tapi kita bisa menjadi karakter yang kuat di tengah-tengah era destruksi ini. Kemudian bagaimana kita memelihara pluralitas yang kuat yang berakar pada konteks. Kita diperhadapkan pada kenyataan kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita hidup dengan yang lainnya, baik itu suku, agama, dan yang lainnya. Kita ada di situ. Maka persekutuan yang berdampak, kita bagaimana memelihara pluralitas itu dengan damai. Bisa duduk berdampingan bersama-sama dengan damai. Itu juga adalah bagian dari persekutuan yang berdampak. Kemudian bagaimana persekutuan yang berdampak, kita juga bisa membangun kaderisasi kepemimpinan internal dan okumenis. Ini juga menjadi persoalan. Halani bahatan duhita sibuk hanya kepemimpinan internal tapi tidak okumenis. Kalau bisa kita list berapa banyak sebenarnya kita yang terlibat di kegiatan ekumenis GKPS. Itu sangat minim sekali. Nah, di tahun 2025 bagaimana persekutuan kita ini, kita bisa mempunyai kaderisasi seperti itu. Baik di ekumene di tingkat nasional maupun internasional. Itu harus kita bangun juga. Depusiai, bagaimana juga menciptakan kesejahteraan yang holistik. Jadi, sonaha kita persekutuan tahun, membangun kesejahteraan bagi semua jemaat. Kita bisa menghadirkan itu. Depusiai siap untuk bertransformasi. Kita mau untuk bertransformasi, gitu ya. Memang agak sulit ya. Saya melihat ada kultur masyarakat Simalungun kita sangat susah untuk berubah gitu. Jadi Somali kita merujuk kepada Nasapari gitu ya. Jadi tapi mau nggak mau di era yang sekarang begitu bergerak cepat, kita harus mampu untuk bertransformasi. Untuk persekutuan itu yang berdampak, kita harus mau berubah, bertransformasi. Depusiai memelihara lingkungan hidup itu juga bagian kita.
gitu. Alani anggo tidak anggolang pelihara hita lingkungan hidup, maka mau nggak mau kita masuk di dalam krisis ekologi dan kita berdampak di situ. Maka bagaimana persekutuan kita menciptakan bagian untuk memelihara ekologi. Kemudian keinginan untuk mendukung dan saling memperhatikan, anti egosentris. Ini yang agak sulit juga gitu ya. Alani Somali kita senang sekali adalah untuk besar sendiri, tapi percayalah, tidak ada sesuatu yang bisa besar dengan dirinya sendiri. Kita bisa menjadi besar ketika kita saling mendukung dan menopang antara satu sama lain. Ketika kita berjejaringan. Jadi, ulang adong huma ibagas diri saya besar sendiri saja. Saya nggak usah menolong orang lain atau ditolong orang lain gitu. Nggak bisa itu. Di zaman yang penuh dengan yang kita harus berjejaringan, maka ini adalah hal yang sangat penting. Baru menciptakan kualitas hidup di keseharian, itu bagian dari kita hidup dengan sederhana. Unity in diversity, sebagai satu tubuh yang setara, artinya kita tidak lagi menganggap bahwa suku, gender, atau apa yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Tidak. Tapi semuanya itu adalah setara, dan kemudian memelihara nilai budaya yang positif sebagai perekat persekutuan. Ini persekutuan yang berdampak bagi GKPS. Hasil brainstorming juga, pelayanan yang berdampak bagi GKPS itu adalah dibagi. Pelayanan di keluarga, gereja, dan masyarakat. Kalau di keluarga itu membangun pendidikan berkarakter dan berkualitas. Bagaimana keluarga-keluarga bisa membangun pendidikan yang berkarakter dan berkualitas. Pendidikan bukan dari luar, tapi dari dalam keluarga sendiri. Kemudian mendapat pelayanan informasi yang akurat tentang pelayanan GKPS. Itu juga penting tengah-tengah keluarga. Supaya mereka kuriata mengahapkon nama GKPS on, gitu ya. Deposiai keluarga yang bertanggung jawab, teladan, dan integritas. Kemudian militarisasi nilai kekristenan dalam keluarga dan berjiwa misi juga. Di gereja, pelayanan itu adalah solidaritas kepada sesama dan lingkungan. Kemudian kita juga bisa membangun inovasi gitu ya. Bersikap partisipatif dan membangun ekonomi kreatif di era 4.0, 5.0, baru kemudian inklusif. Dan di masyarakat, berpartisipasi dalam pemeliharaan alam, advokasi korban ketidakadilan, menyuarakan suara kenabian, masyarakat yang equal, tidak tersegerasi, non-diskriminatif, dan kualitas lingkungan yang lebih. Kira-kira inilah pelayanan yang berdampak bagi GKPS. Nah, untuk itu ada 5 pilar yang dibangun, 5 pilar strategi GKPS. Sasitong ini ona renstrani GKPS. Jadi kita memiliki 5 pilar GKPS untuk tahun 2020 sampai 2025. 5 pilar itu berdasarkan dari brainstorming itu dirumuskan kira-kira 5 ini. Yang pertama itu adalah pembangunan karakter manusia melalui persekutuan dan pelayanan. Bagaimana persekutuan dan pelayanan ini bisa membangun karakter manusia. Kemudian mengantar dan mempersiapkan jemaat di era 4.0 dan 5.0. Kemudian peran kenabian yang advokatif. Kemudian penyiapan kader laki-laki dan perempuan untuk menciptakan dampak di berbagai bidang. Baru mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholders. Jadi sebenarnya 5 pilar strategi GKPS on, Sasitong inilah yang disebut Renstra GKPS. Kita mengacu pada 5 hal ini untuk dalam penyusunan program-program kita. Selama 5 tahun ini, inilah yang harus kita kembangkan. Ini yang menjadi sasaran kita. Baik itu seksi-seksi kategorial, baik itu jemaat-jemaat, dan baik itu respon. Baik itu juga sampai ke tingkat sinode. Sebenarnya inilah yang menjadi yang kita sasar. 5 poin ini. Baik itu dalam persekutuan, pelayanan, kesaksian, baik itu juga dalam pembangunan sumber daya manusia dan harta benda, semua yang mengarah kepada 5 pilar ini. Saya akan menjelaskan satu-satu. Apa karakter GKPS? Pembangunan karakter manusia GKPS itu seperti apa? Kami menyebut di sini ada 9 dari 10 karakter GKPS. Yang pertama itu toru maruhur. Kemudian ugahari atau atap layak. Baru militan, hisah. Kemudian tanggung jawab, merawat lingkungan atau sari, inklusif, berkeadilan gender, dan marada. Itu juga bagian dari karakter GKPS. Jadi kalau tadi disebutkan bagaimana keluarga membangun karakter karakter manusianya gitu ya. Maka 5 tahun ini bisakah kita GKPS menjadikan karakter
warga jemaat kita memiliki 10 hal ini. Ada toruh maruhur, ada layak atau mempunyai sikap yang ugahari, kita militan, kita memiliki rasa tanggung jawab, kita merawat lingkungan, kita inklusif, kita berkeadilan gender, jangan marada. Ini sasaran kita, karakter GKPS. Bagaimana kita menciptakan program supaya menghasilkan karakter manusia GKPS yang seperti ini. Ini adalah sasaran kita. Kemudian untuk 4.0, maka yang perlu adalah yang satu ada platform penguatan kapasitas. Nah, sampai saat ini kita nggak punya itu. Bagaimana supaya kita mengantar dan mempersiapkan jemaat kita sampai sumber daya yang siap dengan teknologi gitu ya. Kita harus punya platform penguatan kapasitas. Jadi ada dasar-dasar yang harus tahap-tahap yang harus dilakukan harusnya. Kalau misalnya GKPS Cililitan bisa membuat platform ini terkait dengan ini, maka ini akan sangat baik sekali supaya sampai mencapai jemaat kita siap untuk masuk di era digitalisasi itu. Mungkin melalui pembinaan, pelatihan dan sebagainya. Silahkan untuk berkreasi. Dan kemudian database digital. Nggak saatnya lagi, memang Sangga Ili Bang Hanami sedang mempersiapkan pemikiran tentang bagaimana kita mengumpulkan database digital, begitu. Nah, bagaimana kita tidak saatnya lagi kita menulis statistik gitu ya, kalau bisa kita melalui online gitu, database digital kita, sehingga ketika mungkin kantor sinode membuka mengecek di Cililitan, mereka sudah dapat langsung berapa jumlah jiwanya yang berumah tangga etek, tangga DR, tangga etek, kemudian tahu juga berapa pendidikannya, kategori-kategori yang lainnya, pekerjaan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ini bisa dibangun di tiap jemaat yang kemudian nanti bisa dihubungkan langsung ke seluruh lini, ini akan menjadi sangat baik sekali. Dan ini juga akan bisa mengetahui kekuatan dari GKPS. Akan sangat membantu sekali. Dan ini positioning GKPS akan sangat jelas kalau kita memiliki database digital. Yang kemudian adalah ekonomi jemaat berbasis digital. Nah, ini juga harus kita pikirkan supaya petani-petani kita gitu ya, yang ada di wilayah rural area di pedesaan itu akhirnya bisa memberikan informasi, akses untuk masuk langsung ke tingkat kota dan kemudian tingkat nasional bahkan internasional, pasar-pasar nasional dan internasional. Harusnya kita juga bisa. Nah, lagi-lagi kalau kita sudah memiliki platform penguatan kapasitas ini digital, maka itu akan memungkinkan dilakukan. Kemudian untuk peran kenabian yang advokatif, pilar yang ketiga, GKPS menyampaikan suara kenabian kepada keluarga, jemaat, dan negara, maka itu adalah dengan preventif, mencegah. Ulang kita songon pemadam kebakaran, setelah ada kejadian baru sibuk maita, kemudian memadamkan api. Tapi kita bisa preventif gitu, melakukan pencegahan terlebih dahulu. Sebelum terjadi kerusakan ekologi yang semakin parah, GKPS harusnya juga ikut terlibat bagaimana supaya mencegah itu. Gitu ya. Ketika ini juga sebenarnya kita terjebak ya di masa pandemi ini. Lah dong onggah terpikir kita mempersiapkan jemaat kita untuk masuk dalam era digital dengan baik gitu. Tapi ketika pandemi akhirnya semua mau dan tidak mau itu kita dipaksa untuk melakukan itu gitu. Jadi bagaimana sebenarnya harus kita mencegah, harus melihat gitu ya ke depan apa-apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa semakin lebih berkembang. Nah, ini mungkin persoalan ke depan dengan persoalan pandemi ini adalah persekutuan digital ini akan mempengaruhi juga persekutuan kita, pemahaman kita, pemaknaan kita tentang gereja. Nah, sehingga seharusnya ada juga bagaimana kita mencegah dari persiapan gitu ya, persiapan dari jemaat kita yang sekarang sudah bebas akses untuk mereka masuk dalam gereja-gereja yang lainnya. Nah, bagaimana supaya gereja GKPS ini tetap eksis di tengah-tengah era digital yang semuanya orang-orang mencoba bisa mengakses gereja-gereja lainnya gitu. Nah, ini harusnya kita memikirkan bersama-sama. Selanjutnya itu adalah kenabian yang korektif gitu ya. Jadi bagaimana kalau terjadi menyampaikan suara kenabian yang korektif, kalau terjadi ternyata sesuatu yang menyimpang gitu ya, yang tidak sesuai dengan misi gereja, visi gereja, baik itu tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bernegara, maka tugas GKPS melakukan korektif itu, menyuarakan suara kenabian itu. Nah, pilar keempat adalah penyiapan kader laki-laki dan perempuan untuk menciptakan dampak di berbagai bidang. Apa saja?
Kita harus mempersiapkan kader-kader kita di politik. Kita harus menyiapkan kader-kader kita budaya, pendidikan, lingkungan, pemerintah, ekonomi, dan lain-lain. Ini juga tugas gereja gitu. Jadi anggota kita memikirkan diri kita sendiri aja, maka kita akan cuma begini-begini saja gitu ya. Tapi ketika kita mempersiapkan, ada kader-kader gereja kita di politik, sehingga kita bisa menyampaikan suara kenabian melalui dia di kancah perpolitikan. Ada kader-kader kita yang budaya, sehingga budaya kita itu tetap terpelihara dengan baik. Dan kemudian budaya kita melakukan transformasi dengan baik, menjadi budaya yang sangat Kristiani gitu ya. Kader kita di pendidikan gitu, ada tokoh-tokoh pendidikan yang bisa menjadi meliding gitu ya untuk meningkatkan kapasitas pendidikan di Simalungun sebagai contoh di GKPS. Jadi banyak hal harusnya kita persiapkan, dan kader itu bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Dan yang terakhir adalah bagaimana GKPS untuk membangun kemitraan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Ini juga adalah bagian kerja kita bersama-sama. Nah, mungkin yang terakhir kali ada 3 slide lagi yang paling akhir, pelayanan yang berdampak. Setelah kita berbicara tentang persekutuan dan pelayanan berdampak, sekarang kita berbicara tentang pelayannya. Saya sengaja menampilkan gambar-gambar ini. Tentu tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang berdampak. Kita tahu Yesus Kristus itu nggak perlu dibicarakan lagi. Sangat berdampak bagi dunia pada saat ini, dan bahkan gereja itu adalah dampak dari pelayanan Yesus gitu ya, bagaimana Kristus itu sebagai penyelamat gitu. Dan kemudian ada Paulus yang kemudian kita tahu juga tokoh yang sangat progresif ya, sehingga akhirnya dalam Injil di dalam Perjanjian Baru ada berapa suratnya dari dia, dan kemudian akhirnya dia melakukan penginjilan hampir ke wilayah seluruh Asia dan semuanya. Kemudian kita tahu juga ada Petrus yang juga akhirnya berani maju ke depan, sampai mati. Dan saya ini ada kisah Amos yang juga bersuara keras kepada kerajaan pada waktu dahulu, dan Yesaya juga bersuara keras. Tapi kita juga mengenal Luther. Luther juga adalah tokoh yang sangat reformis. Kemudian Johannes Calvin juga adalah tokoh yang reformis. Selain itu kita tahu juga ada Martin Luther King gitu ya. Martin Luther King adalah tokoh yang sangat reformis juga, yang membela tentang masalah kemanusiaan. Dan ini ada juga John Wesley, tokoh Metodis yang juga sangat berdampak sekali bagi kehidupan. Nah, selain itu kita mengenal juga tokoh berdampak, yaitu Nommensen. Nommensen itu bagaimana ia dengan sampai menjadi seorang misionaris Jerman, dan dia menjadi misionaris, dan bahkan dia menjadi seorang Batak gitu ya, Batak yang misionaris gitu, seperti itu. Dan juga ada Augustinus yang berdampak bagi kita seluruh masyarakat Simalungun. Tapi saya sangat bangga sekali bahwa tokoh yang berdampak itu juga ada Pendeta J. Wismar. Kita tahu Pendeta J. Wismar yang akhirnya manuratkan gitu ya, Bibel dari bahasa bahasa asli kemudian menjadi bahasa Simalungun. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, itu juga adalah suatu pekerjaan yang berat, sehingga kita jadi terbuka literasi kita untuk memahami Injil dengan bahasa kita. Ini tokoh-tokoh yang berdampak bagi kehidupan kita kekristenan. Setidaknya saya tidak menunjukkan semuanya. Tapi kemudian adalah pelayanan yang berdampak seperti apa. Saya bicara tentang karakter. Kita harus mengenal siapa yang memanggil dan mengetahui apa tujuan dari panggilan. Ini harus selesai dahulu. Kalau kita tidak selesai, kita tidak mengenal siapa yang memanggil kita, dan kita tidak mengetahui apa tujuan dari panggilan kita, maka pelayanan kita memang tidak akan pernah memiliki dampak apapun. Kita bisa belajar dari Yohanes 7:17 itu adalah tentang doa Yesus kepada murid-murid ketika dia sudah mendekati ujung kematiannya di kayu salib. Dia mengatakan bahwa murid-murid ini bukan dari dunia, bukan berasal dari dunia, tapi dia adalah berasal dari Bapa. Ini menunjukkan bahwa kita tahu siapa yang memanggil kita. Dan kita tahu tujuan dari panggilan kita. Kalau kita sudah mengetahui ini, maka kita sudah selesai. Jadi yang memanggil kita, Sedo Bapak Porhanger, PHMJ, Sedo Homa Eporus, Pakonalegan. Tapi yang memanggil kita itu adalah Kristus. Dan kita tahu apa tujuan dari kita. Ini lebih dahulu yang harus menjadi penanaman yang kuat dasar kita.
Kemudian kita berani dan konsisten menyampaikan suara kenabian seperti Amos, Yesaya, Paulus, Petrus, dan sebagainya. Ada banyak orang yang berani, tapi dia tidak konsisten. Hari ini dia menyuarakan dengan keras, tapi dia tidak konsisten secara terus-menerus. Gitu. Jadi berani tidak cukup, tapi juga harus konsisten di dalam menyampaikan suara kenabian. Kemudian dia tuh berpihak kepada yang lemah. Songono kanai ambilan na itang hari kita, berpihak kepada yang lemah dan tidak mengabaikan yang kuat. Itu juga harus menjadi bahan perhatian kita gitu ya. Kita berpihak kepada yang lemah. No kanai sobutkon empati. Tapi saya pikir nggak hanya empati, tidak hanya sampai empati, simpati, empati, dan langsung ditindaklanjuti dengan action, dengan aksi. Kalau hanya sampai empati, kita cuma hanya mengahapkan. Tapi kalau kita masuk mengubah empati menjadi aksi, itu yang disebut dengan diakonia. Gitu ya. Jadi diakonia itu adalah empati yang diwujudkan dengan aksi. Gitu, itu yang disebut dengan diakonia, pelayanan. Jadi kalau kita bersikap demikian, kita berpihak kepada yang lemah, kemudian tapi juga kita tidak mengabaikan yang kuat. Kita ingat tentang kisah orang Samaria ya, yang baik hati, dia berpihak pada yang lemah, tapi juga kita diingatkan tentang Lukas 19 tentang Yesus yang datang ke rumah Zakeus, seorang pemungut cukai yang kaya. Jadi di sini ada merangkul semuanya. Kemudian untuk dari tujuan terkait dengan Renstra itu, kita harus memahami konteks pelayanan dan kebutuhan yang dilayani. Ini juga penting. Jadi ada analisis sosial di situ. Kita paham bagaimana konteks kita di GKPS Cililitan, jemaat kita di Cililitan. Dan kita harus tahu juga apa kebutuhan mereka. Sehingga pelayanan itu bisa tepat sasarannya. Dalam hal menyusun program dengan memperhatikan Renstra, kita juga harus memahami konteks dan kebutuhan. Baru kemudian adalah memahami tujuan dan sasaran pelayanan GKPS jangka panjang dalam rangka gerak bersama gereja, yaitu GKPS, gitu ya. Jadi kita paham dulu, nokanai domai patorang nami tentang Renstra GKPS. Kita paham, 5 tahun ini GKPS ini dibawa kemana? Tujuan yang disasar oleh GKPS itu apa? Gitu. Sehingga kita mempunyai gerak bersama. Gitu. Jadi tidak saya seperti yang saya katakan tidak copy paste gitu. Copy paste dari yang lalu-lalu. Tapi kita tahu gerak bersama GKPS ini seluruh Indonesia. Kita tahu. Nah, oleh karena itu kita harus paham tentang Renstra GKPS, 5 pilar GKPS itu menjadi dasar pembuatan program-program gereja. Selanjutnya yang terakhir ini adalah kita harus mau tidak mau inklusif untuk dalam tujuan kita. Kita nggak bisa abaikan diri kita, mengabaikan keberadaan orang lain. Kita terbuka dengan perkembangan zaman, terbuka dengan kehadiran orang lain, terbuka dengan agama yang lain gitu. Kita inklusif. Dan kemudian kita harus mau berani untuk inovatif gitu. Dan kemudian bersifat kreatif untuk mengembangkan pelayanan. Jadi ulangna ritual tetap nai hasa. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan secara inovatif dan kreatif. Saya pikir saya mengakhiri sampai di sini. Di Atitupa Bataganupan kita boleh memperdalam itu dalam diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Tene, Inang Pandita. Saya kira ahani pada sekamai sangat-sangat sistematis dan sangat-sangat konstruktif Tene. Nalaho membubai kita untuk memahami kembali keterpanggilan kita. Nah, anggoboi iripun hanami otik ahana domma ipadas ni Inang Pandita. Jadi saya ingat hanami use sebagai intisari ini. Jadi sonahanokkan visi misi GKPS yang sudah sangat-sangat kuat. Kemudian itu dibagi ke dalam 3 rencana strategis dan salah satu rencana strategis masuk bani tahunon aima pelayanan yang berdampak di tengah konteks GKPS yang sangat-sangat kompleks tene lang pita ihuta tapi ihita i kota besaronpe dokosiai ipa ingat Pandita usai hubata apa sebenarnya arti persekutuan sebagai tubuh utuhnya Kristus tene. Nah, kemudian persekutuan ini harusnya berdampak baik ke keluarga, ke gereja ataupun masyarakat. Dan untuk mencapai rencana strategis ini adong 5 pilar strategis ni GKPS no kan nadomay pada seni Inang Pandita. Na perlobe may pembangunan karakter, na paduahon mempersiapkan jemaat di era 4.0. Kemudian peran kenabian yang advokatif,
kemudian napobaton aima menyiapkan kader yang berdampak di segala bidang, kemudian palimahon aima membangun kemitraan, kemudian baru kita diingatkan oleh inang pendeta bagaimana menjadi pelayan yang berdampak, ya. Jadi maningon botohon tado isena memanggil hita, tujuan panggilan ta, bagaimana kita bersikap sebagai seorang pelayan yang sudah terpanggil. Jadi sangat kompleks, singkat, padat, dan masuk tenehu bagas pemikiran ta sonaha kita memahami usai keterpanggilan ta. Nah, jadi untuk memperdalamon, jadi hukira dong waktu ta cukup sekitar 40 meniton untuk tanya jawab tene, untuk diskusi. Ben hito lobe 2 sesi, anggodong holi panorang, boy pi tambah hita sesi ini, cuma ijon panginduan nami, anggo boy namanukun malobe, anggo na sharing pengalaman dan segala macam, ay holi sesi na berikut ni may anggodong panorang ta, bani sesi na parlobion fokus malobe hita hubani sukun-sukun. Anggo adong OPA hanokan na pada seni inang pandita ay na perlu sukunonta untuk lebih memperdalam pengetahuan dan pemahaman ta sebagai seorang pelayan. Jadi ijon ma panorang ni sukun hita. Jadi bukahanami lobe sesi na pertama, iberehanami panorang hubani tolu halak namar sukun. Jadi iberehanami panorang, boydo huma hubata, ibain sukun-sukun icet tene. Anggodong holi panorang boy ibalosi inang pandita, tapi anggolang mungkin sambil holi mardalan sesi, boy jawab inang pandita huma icet. Jadi untuk sesi na parlobion, iberehanami panorang untuk tolu halak, isehita nalaho manukun. Anggulang boy marbalos halani lape isetting unmute ni boy mungkin icet. Sada Pak Situa. Bapak Direktur Don. Ayo ya ulang Direktur. Sada besan. Ya siap pesan. Ya. Sadanari sahali dua hali. Sada. Dulu hali. Ya, situa weldian. Ya, jadi na perlobe berehanami panorang hubani situa de Kris Purba. Paduaun holi situa benni Mandria Purba, patoluan situa weldian, dop kosi selesai pe holi hatolusi sukun-sukunon baru balosi hamda inang. Ya, bekam. Situa de Kris. Ya, terima kasih Bani Moderator, Bapak Situa Sonang Sinaga. Selamat siang, inang pendita tene, inang pendita Darwis. Ayo kan? Maaf, anggo salau. Darwita Purba. Oh, Darwita. Ya, inang pendita Darwita Purba. Salam kenal tene, inang pendita. Au Situa de Kris selama nukun sonon. Memang penjelasan Yamai cukup bagus, pelayanan yang berdampak. Adong 2 suku-suku na perlobe aima na sangat tersentuh nak kanai. Kita pasti sudah tahu siapa yang memanggil kita dan kepada siapa kita melayani. Aima kepada Tuhan Yesus. Menjadi suku-sukuku aima, jangan-jangan kita belum memahami, belum mengenal betul siapa yang memanggil kita dan bagaimana kita melayani. Jadi nahado kira-kira membayan ase boy arahnya muarani memang pelayanan yang berdampak. Halani dasarnya itu anggolang tanda hita tidak kita kenal betul siapa yang memanggil kita dan bagaimana kita melayani, nggak akan tercapai songone tamuai inang pelayanan yang berdampak. Bahkan banyak hal lagi nggak akan ini hanya tinggal nama. Bagaimana caranya untuk menggugah itu? Sebetulnya lebih tepat nih yang gua mau ketahuan. Bagaimana supaya bahwa kita memang itu sudah lahir baru? Karena kalau tidak lahir baru itu nggak akan bisa semua yang direncanakan itu, renstra itu. Nah, HP atau naik anggulang adong dia tidak mengenal siapa yang memanggil dia, anugerah keselamatan itu, dia tidak akan bisa melayani, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, baik dalam waktu yang tidak baik tidak baik waktunya,
tetap melayani, itu tidak akan tercapai. Ayo sadar, baru dapat doa adalah bermitra ini. Ini bermitra ini apakah ini hanya wewenang pendeta GKPS pusat atau perjemaat? Kalau memang perjemaat, aku masih melihat kita masih tabu, masih ada ajas curiga kalau kita mau menjalin relasi ke lembaga yang lain di luar GKPS itu. Saya melihat seperti itu karena saya sendiri merasakan ketika kita mau menjalin tidak ada gitu kata siap. Oh, bagaimana? Kata optimis itu menyambut itu tidak ada yang kurasakan, tapi yang kurasakan jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Si Anu itu kan begini, langsung pikirannya negatif duluan gitu. Bagaimana mau menjalin kemitraan strategis kalau di awal kita sudah begitu gitu loh. Kita selalu melihat hal yang negatif mulu gitu. Padahal kita sendiri pun tidak sebaik-baik amat lah, aku bilang. Malah belum tentu lebih baik kita dari mereka yang di sana gitu, yang di luar sana. Justru kita bermitra untuk berbagi gitu, berbagi ahana dear naijai, kita masukkan gitu. Terlepas dia ajarannya seperti apa, dia itu pengikutnya bukan Martin Luther, ya kan? Atau dia pengikut Calvinis lah contoh gitu. Kita jangan membiasakan melihat hal-hal perbedaan. Itu yang kulihat, sehingga bagaimana bermitra yang strategis itu tidak akan tercapai. Jadi kira-kira Inang Pandita, karena kita kan mengejar waktu kan. Semua ini kan berkejar waktu. Sampai kapan kita begini terus? Kalau dari tahun ke tahun, padahal kita mau ngejar point 4.0 dengan 5.0 aja hanya karena kondisi pandemi inilah kita dipaksa, akhirnya kita mau tidak mau mempersiapkan diri. Apakah harus begitu? Sonaima, terima kasih Nang Pandita, terima kasih moderator nami. Salam. Ya, terima kasih. Sonari berhanami Pandorang Bani Situa Ben Niman Ria Purba. Terima kasih Besan, terima kasih untuk Inang Pendeta Dr. Darwita Purba. Terima kasih untuk pemaparannya. Ini mungkin kegelisahan saya ya, Inang Pendeta ya, karena berkaitan dengan karakter. Songoneton hamnokan bahwa kita halak Simalungun itu tanda kutip agak susah berubah gitu ya. Pertanyaan saya, anggo di dalam konteks AI itu kita pegang terus, saya kira Mago suaramu Besan. Halo. Halo Besan. Boy iturskon ham i-chat Besan. Asih lanjut ko kanami lobi bani panukun selanjutnya. Halo. Mungkin dilanjutkan saja dulu, Bapak Ya, Hasir. biar taholi double UCG halani ralang itangarni lanjut ya marsahap jadi double raga ti sumonai overlap. Boy mungkin ipadas hasoman naligan lobetene hubani inang bendi manria ase holima dop kosi situa weldian ilanjut kon ni sukun-sukun ni tene. Jadi hubani situa weldian melobe. Iya, terima kasih Bani Tua Sonang Paruguran Sinaga sebagai moderator. Terima kasih Bani pemaparan ni Inang Pendeta Darwita Purba Homa. Nah, sukun-sukun nami sonon na perlobe. Nah, kuna dumi pada skam mengenai piga-piga tene, termasuk tahapan-tahapan untuk mencapai visi GKPS. Nah, kuna kan ada pentahapan opat tahap sampai 2030. Jadi memang sukun-sukun nami apakah sudah dilakukan evaluasi setiap tahapan daripada pencapaian visi GKPS tadi? Hal ini laku botoh atapna pengedahku secara pribadi doai ada kecenderungan pentahapan on hanya lewat begitu saja. Jadi misalnya sebagai contoh 2015 sampai 2020 memperkokoh SDM dan kepemimpinan. Memang tahapan-tahapan on
menurut tahu itu sudah cukup bagus. Mulai dari 2010 sampai 2030 sudah dibuat tahapannya. Tetapi apakah itu sudah dilakukan evaluasi dan bagaimana itu memastikan tahapan yang sudah dibuat itu sejauh mana sudah tercapai atau belum? Sejalan hujai, apakah pentahapan ini juga memang sudah merupakan suatu rangkaian yang terhubung satu sama lain? Artinya ketika tidak tercapai tahapan yang kedua, tahapan ketiga menurut kami juga tidak akan maksimal tercapai. Ketika SDM dan kepemimpinan itu tidak tercapai, tidak kokoh, artinya persekutuan dan pelayanan yang berdampak menurut kami juga tidak akan tercapai secara maksimal. Aimana perlobe. Napa duahon terkait dengan pelayanan yang berdampak di tingkat jemaat Ninuhur nami, memang karakteristik GKPS, IHUTA, IKOTA ini akan sangat majemuk, sangat berbeda karakteristik dari masing-masing kuria Ninuhur nami. Memang persekutuan dan pelayanan yang berdampak, dakpana itu ihatahon panukunda pertama, ada tokoh yang menjadi panutan buat kita seperti apa pelayanan yang berdampak. Sonahadu kita sebagai anggota majelis, ya dengan keberadaan pribadi masing-masing sangat berbeda juga dari sisi latar belakang pendidikan dan juga dari sisi kemampuan komunikasi, terus kemampuan secara ekonomi. Bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada di kita untuk memberikan pelayanan yang berdampak di tengah-tengah jemaat. Ya, jadi memang ada tantangan yang berat tuh memang di tengah-tengah nih kuria. Bagaimana PHMJ, bagaimana misalnya majelis semua mengelaborasi semua kemampuan yang berbeda itu untuk menjadikan suatu pelayanan yang berdampak hubani jemaat. Mungkin ada kisi-kisi atau strategi na boy iser inang pendeta. Ay manino nami dua sukun-sukun menami. Terima kasih, Mak. Ya, atap doma boy nyambung situa ben ni Mandria Purba. Ya, lanjut pesan, lanjut. Ya, maaf. Ya, maaf. Lanjut kono kenaikan inang bahwa tentang karakter GKPS dalam hal ini adalah kita orang-orang Simalungun. Songone tahun hamai GKPS itu orang Simalungun itu susah berubah dan itu mungkin kita rasakan pada awal-awal penginjilan di Simalungun bahwa dalam 25 tahun penginjilan pun hanya berapa mungkin 900 orang lah yang percaya. Jadi ai bagian tadoai gitu. Itu apakah karakter kita yang harus kita kembangkan? Ai pertanyaanku. Napa duahon? Masalah na berdampak on kan doma gati dengung kon hita songon hanami majelis doma terdengung konon ibagas tahunon gitu ya. Persoalannya sudah 10 bulan gitu. Pertanyaan pada diri saya, sudah berdampakkah saya gitu? Halani anggo percakapan secara narasi, ondo maturuski dengung-dengung kon. Tapi sungguhkah sudah berdampak? Aku berharap di dalam pembinaan pada hari ini ada satu tools kecil yang bisa disampaikan oleh pembicara agar saya menyadari siapa diri saya, apakah saya sungguh berdampak. Saya tidak berpikir untuk berdampak dalam kelas yang besar ya, tapi berdampak dalam hal gereja yang kecil saja di GKPS Cililitan. Apakah saya sudah berdampak? Begitu. Dan yang ketiga, masalah karakter. Kita ini adalah produk mungkin di atas 35 tahun ke atas gitu ya, 35 tahun ke atas. Kita adalah produk masa kecil kita gitu. Bagaimana tadi rencana strategis GKPS ini juga touching kepada anak-anak sekolah minggu gitu. Bagaimana ini rencana ini tidak hanya dalam tataran majelis dibicarakan, tapi di dalam sekolah minggu seperti karakter yang tadi ada 10 itu. Kapan itu ada menerjemahkan itu di dalam bahasa anak-anak gitu. Karena kita tidak bisa mengharapkan di usia 40 tahun kita orang yang sabar, orang yang peduli, rumah radat, ketika itu tidak dipercakapkan dari usia dini gitu ya.
Itu pertanyaan saya, Inang Pendeta. Berharap kegelisahan saya tentang bagaimana yang berdampak ini pun bisa terpuaskan, agar saya juga memiliki strategi secara pribadi di dalam melayani yang lebih sungguh-sungguh, seperti tadi, menumbuhkan iman dan melakukan karya-karya Kristus di dalam kehidupan. Terima kasih, maaf untuk gangguan-gangguan ini karena ada juga zooming anak-anak. Terima kasih. Ya, jadi doma dong nokan tolu nama nukun inang pendeta, doma mungkin dicatat ham sukun-sukunnya, jadi bireh nami mapan orang untuk membalosi, anggodong holi mungkin nalang tercover ham, dong icatat hanami joni pasingat hanami pe holi use. Jadi bireh nami pan orang inang. Baik, terima kasih Bapak Situa Sonang. Ya, untuk Bapak Situa Dekris Purba gitu ya, tentang masalah kita harus menyadari siapa yang memanggil dan yang dipanggil, apa tujuan dari panggilan kita. Jadi ini yang mungkin belum cukup kuat berakar dalam diri kita sebagai pelayan. Jadi tadi saya sengaja menampilkan tokoh-tokoh itu karena mereka adalah orang yang sudah tahu siapa yang memanggil mereka dan tahu tujuan dari panggilan mereka, sehingga akhirnya mereka rela memberikan diri mereka sepenuhnya, bahkan sampai mati begitu, bahkan sampai mati sekalipun demi merespon panggilan itu gitu ya, menjawab dari panggilan itu. Nah, bagaimana supaya kita sadar tentang hal ini? Nah, tentu ini kan harus kembali berpulang kepada diri kita. Mulai bani diri kita sendiri gitu. Kita perlu berefleksi secara mendalam tentang panggilan kita gitu. Kita ini yang perlu dulu ya. Jadi kita coba, bisa nggak kita melakukan sebuah membuat pertanyaan kecil untuk mengkoreksi ya diri kita. Sebenarnya tujuan saya ini yang untuk menjadi seorang situa atau jadi seorang samas itu sebenarnya apa? Gitu kan, tentu kan bukan sekedar untuk prestise jabatan. Kalau masih kita dalam tataran prestise dan jabatan, mungkin kita perlu lagi koreksi diri lagi gitu ya, bahwa apakah cuma sampai tataran di situ. Jadi kita perlu koreksi lagi, apa sebenarnya tujuan saya untuk menjadi situa, rela sampai memberikan waktu, materi, tenaga dan sebagainya. Sebenarnya apa gitu. Nah, kalau kita sudah tahu di situ, tentu kita bisa memahami tugas dan panggilan ini. Tapi tidak cukup sampai di situ koreksi. Maka mungkin tugas dari gereja adalah bagaimana mengisi kapasitas atau dari pemahaman tentang majelis jemaat itu terkait dengan tugas dan panggilannya. Mungkin di sinilah perlu ada pembinaan, rekoleksi kepada para majelis gitu ya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa kita perlu retreat gitu ya, perlu sekali rekoleksi bagi para pelayan. Sehingga ketika di satu waktu kita sudah melayani selama 1 tahun atau 2 tahun, kemudian kita diingatkan kembali gitu ya, bagaimana sebenarnya panggilan kita dan bagaimana sebenarnya tugas panggilan kita. Jadi anggo retreat na ididaita i gereja tanah na ibanita kan retreat pergi keluar kota, lalu kemudian buat ibadah-ibadah gitu. Tapi kita tidak kembali kepada diri kita. Bisa nggak kita mengubah cara retreat kita? Retreat kita itu adalah melakukan refleksi pelayanan. Refleksi pelayanan apa yang sudah kulakukan selama 1 tahun ini. Gitu. Dan kemudian apa kira-kira dampaknya bagi orang lain. Mungkin kalau kita bisa melakukan itu dan kemudian nanti akan dihadirkan orang yang mengarahkan kita kembali pada panggilan dan pelayanan, maka kita akan mungkin semakin kuat gitu tentang tugas dan panggilan kita. Jadi ulang pita retreat tupu-tupu, posiai buat ibadah-ibadah, posiai tertawa-tawa, lang pita sonai gitu. Saya pikir perlu kita mengubah model kita gitu retreat. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, apakah kita boleh bermitra dengan, apakah itu harus dengan pusat atau sinode pusat? Menurut saya tidak gitu. Tapi ada ruang-ruang khusus memang itu dengan sinode. Pusat sekarang sinode ya, sinode. Nah, kalau kita berjejaringan dengan mitra-mitra kita secara internasional, misalnya LWF, dan kemudian ada ILC, ELCA, dan sebagainya, gitu ya, mitra-mitra kita di luar negeri, mau tidak mau itu membutuhkan pengetahuan dan harus melalui jalur dari pimpinan sinode. Gitu ya, harus melalui jalur itu. Tetapi kalau kita bermitra dengan sekitar kita, dengan pemerintah setempat, dengan jaringan lembaga-lembaga jaringan lain, saya pikir itu adalah wewenang dari gereja atau resort atau dari PHMJ gitu ya. Jadi tidak harus
melulu melalui pusat. Dan kemudian saya setuju kita tidak perlu harus anti, misalnya dengan itu adalah denominasi Calvinis, denominasi itu adalah karismatik dan sebagainya. Kalau kita kuat di pengajaran kita, yaitu tentang apa itu GKPS dan kemudian ajaran tentang yang ditanam oleh GKPS, kita nggak usah khawatir. Kita boleh bermitra bukan dalam hal dogma pengajaran. Kita bermitra dalam kerjasama diakonia, persekutuan, gitu ya, kesaksian, tapi tidak dalam tataran bermitra dalam kaitan tentang dogma-dogma, gitu. Karena dogma dan ajaran itu kita harus kuat gitu kita tentang GKPS itu apa. Sehingga kita tidak terpengaruh dan nggak usah khawatir dengan hal seperti itu. Saya pikir kita boleh mengembangkan kemitraan itu secara luas dan fleksibel gitu ya. Silakan saja. Semakin kita berjejaringan, maka gereja kita itu akan semakin kuat gitu. Kita akan semakin kuat gereja tersebut. Nah, untuk Bapak Inang Beniaman Purba gitu ya. Karakter Simalungun itu yang kita sulit berubah. Apakah itu yang terus kita kembangkan? Tentu saja tidak gitu. Saya tadi sudah mengatakan bahwa kita harus bertransformasi gitu. Yang harus kita lakukan itu adalah transformasi, bersikap inklusif gitu. Yang harus kita garis bawahi, jangan kita takut untuk berubah, tapi kita harus mau untuk berubah gitu, supaya kita bisa lebih berkembang. Jangan hal nasapari ai itu bagus sebagai bahan refleksi untuk maju ke depan. Jadi bukan kembali ke belakang gitu ya, tapi sebagai dasar kita untuk maju ke depan gitu. Yang lalu itu sebagai dasar kita untuk maju ke depan, bukan untuk kembali ke belakang. Jadi bagi saya kita harus berubah. Itu bukan karakter yang harus kita pertahankan. Kita harus mau bertransformasi, berubah gitu ya. Sehingga itu akan bisa lebih mengembangkan kita. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah berdampak atau enggak? Memang sebaiknya itu kita memang punya tools ya, yang kita kalau misalnya ada tim dari Pokja yang bisa membangun tools gitu ya tentang dampak pelayanan, mungkin ada dibuat seperti angket kah gitu ya, angket ya, yang bisa kita angket refleksi gitu ya tahunan gitu ya. Jadi mungkin bisa buat pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Apakah saya sudah menjalankan pelayanan dengan sesuai dengan jadwal setiap tahun? Kemudian bagaimana tanggapan tanggapan jemaat terhadap pelayanan saya? Jadi ada baiknya juga mungkin jemaat atau gereja itu membuat angket gitu ya, membuat angket menanya tingkat kepuasan jemaat terhadap pelayanan majelis jemaat. Kenapa tidak gitu? Sehingga setiap tahun kita dapat evaluasi gitu terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, pelayanan yang sudah kita lakukan. Akhir tahun bisa kan dikeluarkan itu, misalnya di bulan November PAMJ Pokja itu mengeluarkan sebuah angket gitu ya. Bagaimana tingkat kepuasan jemaat? Jadi tingkat kepuasan misalnya di dalam beribadah, dalam pelayanan firman, dalam masalah liturgi, dalam masalah banyak hal gitu ya. Baru bagaimana tingkat kepuasan pelayanan itu juga dengan pelayanan, maksudnya diakonia dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah kita ini berdampak atau enggak gitu. Tapi tolong jangan hanya sampai di tingkat jemaat saja. Bila perlu, tanya juga warga sekitar kita. Gitu, warga di sekitar gereja kita gitu. Bagaimana sebenarnya keberadaan gereja GKPS Cililitan di tengah-tengah lingkungan itu? Apakah mereka merasakan juga enggak dampak yang baik dengan kehadiran gereja di sana? Nah, ini menjadi sebuah evaluasi yang baik mungkin bagi gereja. Kemudian adalah tentang karakter gitu ya. Bisakah ini misalnya tentang 10 karakter itu untuk masuk ke ranah sekolah minggu gitu ya? Tentunya sangat bisa sekali. Itu untuk dibahasakan menjadi bahasa sekolah minggu. Nah, ini terkait juga dengan Bapak Situa Weldian Saragi gitu ya. Persoalan GKPS ini menurut saya ya, berdasarkan kacamata pengamatan saya dan keterbatasan saya gitu ya, kita kesulitan sekali untuk menerjemahkan atau mengembangkan program gitu. Itu sangat sulit sekali. Jadi misalnya sudah ada Renstra 10 karakter ini, kalau misalnya kita progresif, seharusnya ini segera direspon dari tiap seksi-seksi kategorial sinode. Sebagai contoh, sekolah minggu. Lalu bereaksi untuk menerjemahkan ini dalam program yang bisa untuk disebarkan ke
apa namanya. Nah, think tank kita untuk yang ini yang masih lemah di GKPS saya pikir. Jadi kita belum sampai dalam itu sehingga akhirnya kita masing-masing mengerjakan itu sendiri. Tapi kalau GKPS Cililitan bisa melakukan itu sangat baik sekali, gitu ya, sangat baik sekali. Kalau misalnya bisa untuk menerjemahkan itu di dalam apa namanya pengajaran sekolah minggu, gitu ya, jadikan bahasa anak-anak itu sangat baik sekali. Nah, apakah sudah dievaluasi? Aduh, ini kalau saya menjelaskan ini agak sangat apa ya? Saya harus jujur mengatakan tidak pernah itu dievaluasi, gitu ya. Setiap tahapan-tahapan itu dan tools untuk evaluasi juga tidak ada yang dibangun, gitu ya. Sekali lagi kita kurang dalam hal ini. Kelemahan GKPS itu adalah monitoring dan evaluasi. Jadi hampir semuanya monitoring dan evaluasi kita itu adalah lemah. Jadi yang terkait dengan monitoring kita selama ini kan verifikasi keuangan, kan cuma seperti itu. Tapi apakah kita pernah memonitoring program? Memonitoring misalnya mengevaluasi dengan program. Itu masih sangat lemah sekali. Dan kita tidak memiliki itu. Sehingga akhirnya yang kita lakukan selama ini saya harus bicara jujur terkait dengan hal ini, terkait dengan pengamatan dan keterbatasan pengamatan saya, bahwa yang dilakukan aja hanya mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ada, tanpa kemudian berpijak kepada evaluasi. Nah, oleh karena itu memang di situ kelemahan kita yang terjadi. Jadi lagi-lagi ini menyangkut persoalan tentang bagaimana apa namanya mungkin SDM gitu, kekuatan kita untuk membangun SDM juga di situ. Jadi kita nggak tahu apakah tahap sebelumnya itu kepemimpinan itu kita sudah berhasil. Seberapa banyak pemimpin tidak pernah dilakukan seperti itu untuk melihat itu. Dan kemudian diingatkan tentang masalah karakteristik gitu ya, beda misalnya di kota dan di desa gitu, dan bagaimana untuk memaksimalkan gitu ya, diri menjadi pelayan yang berdampak gitu dengan karakteristik kita yang berbeda-beda itu, karakteristik konteks pelayanan dan juga karakteristik dari pelayan gitu kan, berbeda gitu. Itu tentu bagaimana kita untuk melihat itu. Saya pikir ini yang perlu dilakukan adalah kan gini, menjadi pelayan itu adalah sebuah proses, gitu ya. Itu menjadi sebuah tekanan juga bagi kita. Tidak ada seorang pelayan itu yang langsung jadi. Semuanya itu adalah proses. Dan karena dalam proses itu maka perlu ada penguatan kapasitas, untuk pelayan. Hal ini kita ini nggak ada yang langsung sudah tahu teologi, tahu pastoral, tahu segalanya, tidak ada. Karena itu perlu penguatan kapasitas. Mungkin untuk bisa memaksimalkan diri menjadi pelayan yang berdampak ini, perlu mungkin di situ ada banyak sekali pelatihan, pembinaan bagi majelis jemaat. Sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Itu perlu kita desain program yang terkait dengan itu, gitu ya. Bagaimana supaya kita dengan potensi yang ada di jemaat itu, kita bisa memaksimalkan pelayanan, gitu. Dengan segala karakteristiknya kita bisa memaksimalkan pelayanan. Jadi kita bisa melakukan penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, dan sebagainya. Nah, itu mungkin akan bisa membantu kita menjadi pelayan yang berdampak. Sekali lagi, menjadi pelayan itu adalah sebuah proses, bukan suatu akhir dan jadi. Gitu. Mungkin Ayah Hasan Aboy Balosianami, terima kasih. Ya, jadi yang gue menurut Hanami pedoma ika perham hagenub sukun nina panupuna parlobiai. Nah, halani panorang ta mungkin tading sekitar 5 sampai 20 menit nari mando. Jadi mungkin sada sesi nari mando tene. Jadi on sesi na terakhir tapi ibatasi Hanami dotong paling matolu panukun. Jadi nokan doma mangindo kesempatan Samas Adil Purba, aima holi na parlobe, Samas Adil Purba. Isi napa dua hon? Situ Dewi Sumbayak. Dewi Sumbayak. Dewi Sumbayak. Sadanari. Situ Resti. Ya. Jadi halani keterbatasan ni panorang pitah tolu tene baru na terakhir holi inang anggo sopat iba saham adong icet. Ngulang iba sahon Hanami pe holi sahalinari dong nama nukun icet tene. Jadi iber Hanami mang panorang hubani Samas Adil. Samas Adil Purba. Pertanyaannya, Le. Tertangar? Ya, tertangar. Ors Bataganufan, Salam, selamat hari Sabtu, selamat pagi, jelang siang.
mantap do paparan ni inang penditon. Soalnya kuliah S2 di Rihoma kan. Terima kasih. Tapi sada na perlu bi suku-suku nami harupa do pakon level dia nama nukun perlu biaya. Apakah sudah ada evaluasi dalam setiap program? Tapi saya agak terkejut juga mendengar jawaban pendeta ini bahwa tidak adanya evaluasi itu adalah merupakan satu kelemahan. Kalau saya melihat memang itulah kelebihan GKPS, nggak perlu ada evaluasi, karena nggak ada sanksi kan. Jadi kalau nggak evaluasi itu perlu, karena ada sanksi, misalnya nggak dikerjakan, ada sanksinya gitu kan. Kita kan nggak pernah, sama dengan majelis, sama segala macam. Pimpinan nggak pernah ada evaluasi. Bagaimana tahapan keberhasilan daripada sebuah pelayanan. Itu yang saya tangkap. Dan kedua, ada satu begini. Contoh perjumatanganan. Kan lewat Soninda Saai. Saya pikir belum ada evaluasi atau survei sampai hari ini di KPS mana yang sudah melaksanakan jumatangan itu. Padahal jumatanganan itu adalah untuk merealisasikan, mendekatkan tujuan daripada visi GKPS, Sari, Janah, apa tadi, satu lagi lupa saya. Nah, itu maksud saya. Nah, kemudian, jangankan di seluruh GKPS, di gereja kita aja, di antara 6 sektor, belum tentu semua melaksanakan jumatanganan. Kita tarik lagi ke sektor, di sektor 1 misalnya, karena saya di sektor 1, belum tentu semua majelis ini menjalankan jumatanganan, kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau dievaluasi, pasti ada yang tidak, ada nilai, ada rapot, itu ada muncul nilai. Jadi, saya menganggap itu, walaupun hati kecil saya sebenarnya itu adalah kelemahan, tapi saya menganggap itu adalah kelebihan GKPS. Semua tanpa evaluasi. Hal ini laporan P, dalam setiap sidang jemaat atau majelis, setiap program Mardalan Dodiar. Tapi Mardalan Diar ini nggak ada. Indikasinya apa Mardalan Dodiar? Kira-kira Sonaido maksud saya pendeta. Kita sepaham soal pola pikirnya itu pendeta. Nanti bisa dibenarin. Dan kedua, tadi ada disampaikan oleh Bu Pendeta, persekutuan yang berdampak itu, satu poin yang di sana yang saya lihat adalah keinginan untuk saling mendukung dan saling memperhatikan. No egosentris kalau nggak salah ya, salah satu poinnya. Nah, di antara 10 itu. Saya pikir ada yang kurang selama ini bagi kita warga GKPS lah. Misalnya, sebenarnya yang kurang sama kita itu di antara yang 10 itu adalah ketertarikan atau penasaran, rasa penasaran. Jadi kita nggak bisa membangun perasaan kita itu supaya kita penasaran terhadap persoalan orang lain. Jadi cuek begitu. Jadi kita pun membantu ya seperti yang dibilang Pak Pendeta Monang tadi, antara simpati atau empati. Tidak menyelesaikan persoalan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang 9 karakter tadi, memang betul apa yang dibilang oleh Ibu Pendeta tadi ini. Kelemahan kita dihubungkan dengan keinginan dan saling mendukung ini. Ini perbual-bualan umum lain. Contoh. Ini contoh ya, contoh nyata yang saya alami. Di Resort Cililitan, +1 ya, yang saya tahu, pangkatnya umat jemaat di Resort Cililitan ini di level polisi ya, AKBP, Letnan Kolonel itu, melatih 2. Tapi pernah saya amati dan saya tanya juga mereka satu persatu. Apa kalian pernah berdiskusi satu sama lain? Tidak pernah. Malahan masih hata-hataan tuh. Satu sama lain. Artinya kayak persaingan begitu. Padahal sebenarnya kalau kita masuk kepada suku yang lain, kawan kita Toba, mereka kompak. Apa yang mau diselesaikan di negara ini? Apa yang bisa diambil? Kalau kita enggak gitu. Jadi itulah saya bilang, itu salah satu skop bidang, misalnya kayak polisi, tentara, segala macam. Sama dengan kita umat. Kita belum merasa kawan kita itu adalah aset. Tapi kita menganggap bahwa kawan kita itu
Nah, kadang-kadang saingan gitu ya, bersaingnya, sehingga susah maju. Mungkin karakter dari zaman dulu lah itu, karena anaknya rajanya semuanya tuan kan. Jadi mungkin Aido perlu sukun nami, apakah sama pendeta ini ada nggak rumus yang lain supaya bisa terbangun? Kira-kira begitu. Nah, jadi saya selalu berpikir Bu Pendeta, kalau soal-soal yang teori, ini kan kita ini bicara soal teori dulu, sekarang yang apa ini, yang pembinaan ini. Nah, ketika masuk eksekusi, bagaimana supaya eksekusi ini bisa, teori ini bisa kita eksekusi? Itu sebenarnya persoalan utama sama yang terjadi, yang melihat menurut saya belum bisa terjawab oleh GKPS. Tadi, satu, apa tadi itu? Kita nggak penasaran dengan sesuatu hal gitu. Nah, jadi kedua, kita memang tidak menganggap kawan kita itu sebagai aset atau pesaing yang positif begitu. Sehingga ya naik-naik mah dasar. Mungkin Aima pertanyaanku Pak Moderator, terima kasih. Kalau ada yang salah, sorry ya. Ya, tidak ada yang salah Pak, tapi tidak ada juga yang absolut benar. Betul. Ya, Terima kasih. lanjut Hubani Situa Ratna Dewi. Ya, terima kasih moderator. Hubani Inang Pendeta Darwita Purba, terima kasih Hubani paparan HAM, sangat membekali dan menumbuhkan kembali makna panggilan kepada kami dan saya pribadi sebagai majelis. Nah, perlobe ada sesuatu yang baru yang saya terima di pembekalan ini mengenai tentang 5 pilar strategi GPS, bukan 5 pilar AI, angko 5 pilar AI domai boto itariap. Tapi ada di pilar ketiga Naiton HAM, janganlah menjadi seperti pemadam kebakaran. Kon baru memang hutangaron. Pemadam kebakaran memang ketika terbakar baru dia datang. Langdong preventif. Perenungan baku menyimpulkan suara kenabian kepada keluarga, jemaat dan negara. Saya sangat senang dengan Jumat Tanganan. Jadi mungkin bisa masukkan maon atau papar haum lobe inang aseita ulang songon majelis pemadam kebakaran hita. Kita sanggak boritan iya baru roh hita. Apalagi kita menjuma tangani domai bagi-bagi pengurus sektor. Dihubungi pengurus sektor langdong respon. Tapi ketika boritan terkadang roh terkadang lang. Jadi pemadam kebakaran biasanya roh do kan. Anggoon teganya yang nggak datang, so naik. Jadi boy papar honham, ase ulang kita songon majelis pemadam kebakaran. Baru napa 2 hon penyiapan kader laki-laki dan perempuan. Memang apakah karena budaya AI tabu kita atau kita nggak enak mempersiapkan? Kita lihat orang ini berpotensi. Misalnya, anggota nokan ya tahun kan mengenai politik. Anggota politik kan mungkin untuk kita gereja tidak semuanya orang bisa berpolitik. Tapi untuk kader-kader misalnya kepengurusan kategorial sudah akan menjadi, sudah tahunya kita 5 tahun ini akan habislah masa periode inang ketua atau pimpinan. Tapi kita tidak ada sesuatu memberikan kegiatan untuk mengkader. Jadi sehingga ketika orang ini memang berpotensi, dia bisa tenggelam. Apakah memang perlu atau dengan tim Pokja ini ada melakukan kegiatan pengkaderan yang memang benar-benar perlu. Jadi nanti dia akan memegang pemangku jabatan dan pelayanannya benar-benar dengan kemampuan dia, keterpanggilan dia sebagai pelayan. Jadi catatan bataon dan masukan hubani nasiam ina hubata ganupan pengkaderan berarti perlu do pengkaderan masuk 5 pilar strategis di GKPS sehingga nanti pimpinan majelis, pengurus-pengurus kategori memang dipersiapkan. Lang jupa-jupa ijai, lang jupa-jupa sangga rapat ai na berikut nih. Terus untuk nayatanupkan ai kelemahan monitoring dan evaluasi. Saya memang kembali lagi, ini memang kelemahan. Atau mungkin berhubungan bani ahab Simalungun, segan. Aku pribadi segan sebagai pengurus sektor 1, doma 3 kali misalnya yang sermon. Segan maka tahun, maning sermon doham segan. Paling sehali berani maka tahun. 2-3 kali, nanti jadi nggak enak. Boto wawa, ketemu ini, dan banyak-banyak pertimbangan inang pendeta. Baru memang sonado memang membangkitkan monitoring evaluasi atau memang masukan mau hubat tahun tim pengembang dan majelis untuk melakukan monitoring evaluasi. Memang ondo hasil ketahuan bagaimana pelayanan kita bisa berdampak yang baik kepada jemaat kita. Lalu mengeluarkan angket-angket nokanai. Terima kasih hubani tim pengembang. Harapanku secara pribadi nasiam naboy sebagai motor.
membuahkan nanti hanami maahani kan tangan-tangan nasiam. Jadi aima humban nami ubani inang bendi no karena ikan dong sukun-sukun nih. Berdampakkah saya di tengah-tengah pandemi ini saya merasakan tim kebaktian berdampak. Melalui persiapan nih inang tim kebaktian, tim lagu semuanya bisa kami rasakan spiritualitas secara digitalisasi. Aima humbaku, terima kasih. Lebih kurang nih yang Indo maaf. Ya, lanjutan mau bani inang situa resti damanik. Ya, Dear, terima kasih. Salam hubata ganupan. Terima kasih hubani moderator situa sonang namambere waktu hubaku. Terima kasih hubani Inang Pandita Darwita. Materi na luar biasa Pandita. Anggo menurut tahu rugi manalang mendihuti pembinaan Bani Sadarion. Halanya materinya ternyata bagus banget gitu ya. Jadi sayang banget hasomatan dalang boy di Sadarion. Padahal anggo lewat Zoom tuh sebenarnya izapi boy itu bana mendihuti. Tidak tadi pasang handphone, tinggal bikin handset gitu kan. Sayang sebenarnya hasomatin dalang rohai. Nokan Bapak Inang Pandita domai jelaskan ham bahwa pelayanan berdampak nak kanai mengenal siapa yang memanggil itu jelas. Na mendirohita, nagabi situa, nagabi samas, nagabi majelis hita aima Tuhan. Sedo nak kanai song itu Pandita, sedo Pandita, sedo pimpinan majelis ini. Dokos yai tetap berpihak kepada lempah tanpa ahadugurannya mengabaikan yang kuat gitu. Jadi, na tertarik kau izon Pandita, aima berani dan konsisten. Anggo hita halak simalungun, istilahnya dong do adat istiadat kan. Sebenarnya yang kita katakan itu benar gitu loh. Tapi sonaha do carani aseboy au berani dan konsisten maka tahun do benarai haladina kanai perini hua tahun ai izai adong tondongku, izai adong boto, adong izai tulang. Nah sebenarnya pas tahun kai huzai tapi halanya dong nak kan izai diha tutur no kanai gabe ahadu geranya ge songonna mundur usia maka tahun ahalan ala hua tahun ai padahal itu yang benar gitu. Aima nomor sada Pandita sonaha carani aseboy au tetap berani jana konsisten maka tahun nalaho si hatono kai yang pasti yang saturut hubani Tuhan. Ai mana perlu benda paduahon kebetulan hanami Inang Pandita lau membain program bani seksi wanita. Terus terang tongosong di tawak kamai gak tidak membain program hanami aduh copy paste. Tahun na lewat ibainu si tahun non mardalan 2 tahun na lewat mardalan ai malah baik kita. Itambayan garaning, gulangi hurangin ini. Paling tading sonai biasa nih baik. Menurut HAM kira-kira Inang Pandita, halanya nami lau rapat anggota membain program. Bani situasi bani panorangon, pandemik COVID-10 sihon, kira-kira mana pas ni si bahenon nami program nami ase berdampak khusus nih hubani hanami inang na adongi GKPS Sililitan. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih mah hubanina doma manukun tolu. Jadi doma mungkin icatat ham ai Inang Pandita. Jadi paima ijawab ham adong ijon piga sukun icet. Mungkin secara singkat boy ipada sekanami. Na perlobe aima salah satu dampak pelayanan aima militansi kekristenan. Sonaha do membangun militansi kekristenan non hubani anak-anak generasi Sonarion. Aima lobe na pertama. Napa duahon langku botoh relevando sukun-sukun ni situa darmanon bani pembinaan tasadarion angguai holi terserah kambo jawab ham mataplang sukun-sukun ni apakah ham ketika mendalani proses S1, S2, S3 dapat effort dohan GKPS sebagai lembaga atau effort personal do atau dapat effort melalui jalur hubungan ke pihak eksternal. Golang relevan boy do holi ya ton hamlang relevan tapi yang go relevan boydo ibalosi ham. Nah patoluhon adong sejak dahulu percakapan Simalungun sulit berubah. Jadi pembicaraan ini masih sampai sekarang. Jadi sonahado hita boy berubah untuk lebih berdampak. Nah berikut ini tidak tercapainya pemantapan pilar sebagai unsur pendukung visi misi karena terdapat gap penjabaran program antara sinode dan jemaat, sehingga masing-masing jemaat berbeda dalam tanggapannya. Pan mungkin boy huma irespon hamtene. Nah terakhir, Hancet, pengkaderan untuk pertanyaan ini, apakah kita semua yang di sini merasa bahwa kita adalah hasil pengkaderan GKPS dalam hal ini GKPS Cililitan?
Jika yes, berarti pengkaderan sudah berlangsung di Celilitan. Nah japi holi na boy ibalo siham, nah mungkin anggo sifat ni internal, mungkin boy do holi ipadas pihak na relevan bani sesi-sesi na berikut ni. Halani panorang pandita satabi hubamu, anggo boy do ikaperhamon ibagas na 5 menit. Terima kasih, tapi yang gulang sonaha aseboy ikaperham hagonup sukun-sukun aido natang si porlunan. Terima kasih. Ya, dear Bapak Situasonang, saya berusaha untuk secepatnya, sepadatnya. Ya, untuk Bapak Samas Adil Purba, gitu ya. Kelebihan GKPS itu tidak ada sanksi, begitu ya. Nah, ini memang sebuah pergumulan organisasi gereja dengan lembaga-lembaga lainnya, gitu ya. Karena kita adalah lembaga keagamaan, lembaga kegerejaan, dan kemudian ada lembaga yang lain, yaitu misalnya perusahaan yang berkaitan dengan masalah profit, sehingga mau tidak mau memang harus ada sanksi. Tapi di dalam lembaga kegerejaan ini, yang ada adalah panggilan. Yang ada adalah pemberian diri. Sehingga memang masalah sanksi itu memang sangat sulit sekali memang untuk kita bangun. Walaupun kita sudah memiliki siasat gereja, Ruhut Pamisangun, ya, sebagai sanksi-sanksi yang jelas, tapi saya pikir sanksinya juga masih sanksi yang sangat dikemas dengan sangat Kristiani. Nah, tapi apakah dengan demikian lalu kita menganggap bahwa wah kalau kayak gitu nggak perlu kita melakukan upaya apapun gitu ya, atau ini nggak ada sanksinya kok gitu, untuk apa gitu. Saya pikir kita bukan berujung pada sanksi sebagai gereja, tapi kita berujung pada refleksi. Jadi bukan sanksi, tapi adalah refleksi. Jadi ketika kita mengetahui bahwa ini ada yang hasil evaluasi, monitoring, ternyata ada yang kurang, maka ini menjadi bahan refleksi kita untuk menyusun atau mengatur strategi pembuatan program berikutnya. Gitu ya, menyusun strategi kita untuk membuat program berikutnya. Jadi kalau misalnya Parjumatanganan itu gagal gitu dalam menjalankan tugasnya, kan kita nggak mungkin sanksikan dia kalau kayak gitu, kita diberikan penghukuman, dia tidak boleh datang ke gereja dan sebagainya, kan nggak mungkin seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan ada sebuah refleksi pertanyaan adalah mengapa dia tidak melakukan gitu, dan apa tantangan dia sehingga dia tidak melakukan. Sehingga kemudian dari kita mengetahui berdasarkan refleksi itu, kita bisa melakukan sebuah tindakan. Tindakannya apa? Mungkin ada persoalan dari si pihak pelaku perjumatanganan. Sehingga perlu kita melakukan pendekatan pastoral. Jadi saya pikir bukan sanksi untuk lingkungan gereja, tapi adalah sebuah refleksi di dalam menyusun strategi untuk berikutnya, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan. Jadi saya pikir di situ kekasan dan kekhususan dari gereja. Kecuali kalau misalnya ada sanksi itu bisa berkaitan masalah hukum, gitu ya. Kalau ternyata itu sudah melanggar hukum negara, gitu kan, itu hukum substantif, gitu ya, dalam negara, ya tentu memang harus dilakukan sebuah sanksi. Atau yang bertentangan dengan Ruhut Pamisangun siasat gereja kita terkait masalah ajaran, moral, dan sebagainya. Tentu itu diberlakukan sebuah sanksi. Yang kedua adalah bagaimana tentang saling mendukung itu terkait dengan masalah karakter tadi itu ya, yang kita menganggap bahwa orang lain itu sebagai ancaman, bukan sebagai kawan gitu ya, sebagai teman yang untuk saling mendukung gitu. Bagaimana kita untuk mengubah ini? Saya pikir kata transformasi menjadi sebuah kata yang penting sekali bagi kita gitu ya. Kita berani untuk mentransformasi diri. Nah, supaya kita bisa membangun solidaritas. Nah, persoalannya begini, kita mungkin belum satu pandangan melihat tujuan, dan kita belum melihat satu pandangan terhadap tantangan. Kalau kita sudah satu pandangan melihat apa yang tantangan kita bersama dan tujuan kita bersama, saya pikir kita bisa mengabaikan tentang orang lain sebagai ancaman. Karena itu adalah tantangan kita bersama. Mungkin di situ kita dulu fokusnya gitu. Tujuan bersama, tantangan kita bersama, dan kemudian tujuan kita bersama. Mungkin kita belum diikat dalam hal itu gitu ya. Diikat dalam hal itu. Saya banyak sekali terlibat dalam kegiatan hal-hal okumene gitu ya, bertemu dengan gereja-gereja lain gitu ya. Kemudian saya bandingkan misalnya dengan GKPS gitu. Memang agak lambat sekali kita gitu. Karena mungkin kita belum melihat itu menjadi tujuan bersama kita gitu. Perjalanan ini gitu. Sehingga akhirnya kita mau berjuang sendiri-sendiri aja, dan kalau misalnya ada orang lain yang hebat, kita merasa tidak nyaman. Itu ancaman bagi saya gitu. Itu ancaman bagi saya gitu ya. Kalau ada orang lain hebat gitu. Nah,
ini yang harus sebenarnya kita lihat. Jangan tujuan personal. Saya perhatikan di GKPS banyak sekali, baik itu juga pelayan-pelayan gereja ya, para pendeta dan sebagainya, sering menjadi GKPS ini sebagai tujuan personal, bukan tujuan bersama dalam ber-GKPS. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah ingin untuk mengembangkan diri sendiri saja, menguntungkan diri sendiri saja, dan menganggap orang lain menjadi sebagai ancaman atau saingan. Jadi itu yang penting, membangun tujuan bersama dan melihat tantangan bersama, sehingga akhirnya kita terbeban dengan lembaga ini. Dan untuk Inang Dewi Sumbaya gitu ya, tentang masalah tentang pemadam kebakaran, tentang Jumat Tanganan gitu ya. Bagaimana kita misalnya melihat itu kita bisa bereaksi dengan cepat gitu ya, tidak mengabaikan atau segala macam gitu. Nah, mungkin yang perlu dilakukan di sini adalah yaitu analisis gitu ya, untuk melihat analisis atau masalah gitu ya terkait dengan kebutuhan jemaat itu apa gitu ya, sehingga kemudian kita tahu sebenarnya ini yang mana sebenarnya yang sifatnya yang harus cepat untuk direspon, yang mana mungkin kita bisa agak lama untuk merespon gitu ya. Jadi ada misalnya sebuah kegiatan, misalnya sesuatu ya yang misalnya kalau dia sudah dalam sakit parah, ya itu kan harus cepat direspon. Tapi kalau misalnya dia hanya sakitnya ya masih luka terbakar gitu kan bisa dong kita agak. Jadi kita harus tahu gitu ya, mengkategorikan sebenarnya yang mana sebenarnya itu yang respon cepat dan responnya yang boleh agak lama. Nah, mungkin kesadaran ini yang harus dibangun, kategori-kategori yang cepat gitu ya, yang cepat, dan kemudian tahapan-tahapan berikutnya gitu ya. Nah, jadi untuk membangun kesadaran ini kembali lagi sih pada tugas dan panggilan itu, kita menyadari siapa yang memanggil kita dan kemudian tugas kita gitu ya, sehingga kita tahu untuk bagaimana merespon. Penyiapan kader laki-laki perempuan gitu, ada kader gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan kader, termasuk juga kader kategorial gitu ya. Ini juga kita menjadi sebuah hal yang sangat yang sering tak abai gitu ya di gereja, penyiapan kader. Kalau menurut saya, kita harus punya platform, gitu ya. Saya harus bercerita tentang pengalaman saya, karena saya adalah ketua nasional dari Perwati, gitu ya. Bagaimana kami mempersiapkan kader kami membuat sebuah platform. Platform pertama adalah tahap pertama mereka paham dulu organisasi ini apa, visi misi ini. Ya gitu. Kemudian platform kedua, dia mengerti tentang bagaimana pergumulan misalnya perempuan, karena kami kan perempuan gitu ya, teologi yang berbasis pada perempuan gitu. Jadi ada platform yang jelas untuk mencapai tujuan. Nah, bagusnya memang GKPS mempunyai platform itu untuk kader-kadernya. Tapi sampai saat ini kan kita belum punya. Tapi kalau GKPS Cililitan bisa membuat platform itu untuk kaderisasi, misalnya ada kader, misalnya kita ingin menjadikan seorang itu seorang pimpinan majelis jemaat. Tahap pertama dia misalnya sudah pernah mengidangi, itu kan sebenarnya sudah platform ada di tata laksana kita. Tapi kemudian ada nggak kekasan-kekasan yang lain? Dia mungkin sudah ada wawasan atau mungkin berjejaringan atau mungkin apa? Itu ada karakteristik standar yang harus dibangun gitu. Jadi ada platform yang jelas tahapan-tahapan dalam langkah untuk melakukan kaderisasi. Jadi nggak asal ketemu di situ aja. Kan kita banyak sering pemilihan ketemunya di situ aja. Aima sosok mai, enggak. Kalau dia sudah melewati tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, maka dia layak untuk menjadi seorang pemimpin. Kita belajar ini juga misalnya dari organisasi-organisasi lain, misalnya dari GMKI juga mereka mempunyai platform, kemudian dari seperti lembaga-lembaga kenegaraan gitu ya, ada eselon 1, eselon 2, itu kan semuanya kan melalui platform yang harus dilewati. Kemudian itu adalah tentang masalah kelemahan monitoring dan evaluasi karena ada rasa segan gitu ya, segan untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya pikir ini yang saya katakan tadi, kita berani dan konsisten gitu ya. Jadi kita berani, ingat bahwa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka panggilan kita, bukan dalam rangka karena budaya kita gitu, bukan dalam rangka karena dia adalah tondong kita dan sebagainya, bukan. Dalam rangka tugas dan panggilan kita.
Tentu kita punya teknik dan strategi sehingga tidak harus mempermalukan orang yang bersangkutan. Pendekatan, nanti mungkin tahap kedua komunikasi yang dibawakan oleh Pendeta Jusni akan mengajari kita bagaimana supaya orang tersebut dengan sukarela memberikan dirinya untuk melayani, gitu ya, tanpa dia merasa dipermalukan untuk ditegur oleh yang lain. Dan kemudian dari Inang Resti Damani tentang berani dan konsisten tadi, saya pikir itu sama tadi ya, karena faktor budaya atau itu saya diingatkan bahwa kita harus diingatkan tentang masalah tugas kita adalah sesuai dengan panggilan kita. Jadi itu adalah tanggung jawab kita. Dan ini menyangkut masalah profesionalitas kita selaku seorang pelayan gitu loh. Jadi kita harus bedakan. Kalau saya sendiri anggo-au menghidupi, saya harus bisa membedakan ketika saya menjadi seorang pendeta dan ketika saya adalah seorang boru gitu ya, atau menjadi seorang adik di tengah-tengah keluarga, dan ini saya harus bisa membedakan itu gitu. Karena kalau tidak bisa membedakan dalam posisi seperti itu, saya akan terjebak dan mengalami kesulitan sendiri untuk menjalankan tugas dan pelayanan itu. Jadi ya seperti itu yang harus dialami. Kemudian tentang bagaimana program gitu ya, supaya bisa jangan copy paste. Sederhananya mungkin adalah mungkin belajar tentang analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah misalnya strength, di mana kekuatannya, di mana kelemahannya program itu, di mana kesempatan dan peluang gitu ya, peluangnya gitu ya. Jadi kalau dan di mana ancamannya. Nah, kalau kita sudah melihat misalnya menganalisa, ini analisa yang sangat sederhana sekali. Sebenarnya apa sih kekuatan dari wanita kita gitu ya? Seksi inang itu, apa sih kelemahan dari seksi inang itu? Sebenarnya apa peluang-peluang yang ada di seksi inang itu? Dari hasil kita sudah menginfanterisir semua itu, maka kita bisa akhirnya menghasilkan sebuah program. Berdasarkan kelemahannya inang di ini adalah masih lemah ya kehadirannya di dalam persekutuan. Nah, kalau misalnya masih lemah dalam kehadiran persekutuan, maka program apa yang tepat untuk bisa meningkatkan kepersekutuan? Kan begitu. Masih sedikit inang-inang para inang itu memiliki kepedulian gitu. Nah, kalau misalnya kurang dalam kepedulian, maka program apa yang tepat untuk membangun kepedulian? Jadi buatlah analisa SWOT sederhana itu supaya kita bisa tahu gitu ya untuk menyusun program. Itu sebenarnya contoh yang sangat sederhana sekali. Kemudian kalau bagaimana untuk membangun militasi kekristenan kepada anak-anak gitu ya, militasi. Saya pikir itu dimulai dari keluarga gitu ya. Keluarga dulu. Keluarga mengenalkan mereka tentang tentang ajaran-ajaran Kristus, kasih Kristus dan sebagainya. Itu penting gitu ya, keluarga. Jadi pendasarnya pada keluarga, sehingga bagaimana juga anak-anak bersaksi. Ada program EE yang walaupun saya tidak sepenuhnya peduli dengan evangelical explosion, saya tidak setuju sepenuhnya, tapi ada hal yang baik yang bisa kita tirukan gitu ya. Mereka terus menyampaikan misalnya memehkan firman Tuhan gitu kepada anak-anak kecil, nah ini sehingga itu tertanam dari kecil. Ini yang abai tengah-tengah keluarga, gitu ya. Ketika kita menanamkan nilai-nilai kekristenan, ajaran-ajaran kekristenan, maka itu akan membangun karakter dia, juga untuk militansi dia, gitu, keluar, gitu. Sehingga ketika apapun dia tidak akan menjadi terganggu dengan ajaran-ajaran atau yang lainnya. Nah, apakah saya dapat effort, gitu ya? Saya nggak apa-apa menjawabnya, gitu ya. Saya studi S1, studi S1 tentu saya dari keluarga saya, gitu ya. Tapi S2 dan S3 saya dibantu oleh mitra GKPS. S2 saya dapat dari mitra Unit Evangelical Mission gitu ya. Dan itu tentu melalui proses. Prosesnya apa? Saya harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan sinode untuk S2 dan S3 saya. Harus mendapatkan itu gitu ya. Kalau tidak saya tidak akan. Tapi di antara sekali walaupun itu langkah pertama yang saya lakukan itu adalah saya membangun jaringan. Jadi supaya mereka orang dari UM atau ILC LW dari luar negeri itu mengenal saya. Saya harus menjelaskan, saya membangun jaringan itu. Saya memperkenalkan diri saya kepada mereka, lalu kemudian mereka akhirnya mendukung dan menyetujui saya gitu ya. Jadi itu saya katakan jaringan itu sangat penting sekali. Ya. Kemudian tentang Simalungun yang sulit berubah, lalu kita mau apa dengan yang sulit berubah ini? Ya kita harus berubah gitu. Ya mungkin kita hidup dengan yang ini aja terus, yang sulit berubah ini gitu ya. Tapi kita harus mau move on gitu ya. Keluarlah gitu dari kotak Hasimalungunan kita tanpa harus kita menjadi kehilangan identitas kita. Move on lah, keluar kita tanpa
harus kita kehilangan identitas kita. Bahwa ada nilai-nilai yang baik dari Simalungun itu memang harus kita pertahankan. Tapi ada hal-hal yang ternyata menghambat kita. Saya pikir kita harus keluar, gitu ya. Mungkin ini agak berbeda. Memang aku kurang doha Simalungunonku, karena saya terlahir dari konteks budaya yang plural. Saya dibesarkan dari kecil saya dibesarkan dalam lingkungan Jawa. Ketika saya sekolah, kemudian saya berjumpa orang Melayu, saya berjumpa orang Padang, dan kemudian sampai saya ke Jawa. Oleh karena itu, bagi saya tetap Simalungun, tapi saya tidak mau kehilang tetap berada di dalam Hasimalungunon yang mungkin tidak membangun saya. Gitu. Kita harus keluar dari konstruksi itu. Kita membangun sebuah budaya yang baru gitu ya, tanpa kita kehilangan identitas kita sebagai Halak Simalungun gitu. Kemudian ada gap antara program di jemaat dan pusat gitu. Iya, itu saya setuju, betul sekali. Ada gap. Jadi persoalan kita kenapa ada gap itu terkait tentang masalah sosialisasi Renstra ini. Jadi ulang pita Nasyam sebagai majelis. Bahkan para pendeta, para pelayan full time tidak paham tentang Renstra ini. Banyak yang tidak paham. Gitu ya. Jadi karena ini tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga akhirnya kita tidak paham gitu ya. Jadi kalau misalnya ada juga yang bertanya tentang apakah ini kita ini adalah hasil pengkaderan GKPS, bisa ya dan bisa tidak, atau bisa kedua-duanya. Saya harus berani jujur mengatakan, saya tidak sepenuhnya hasil kader dari GKPS. Saya justru adalah hasil kader dari Okumene, dari banyak sekali masukan-masukan yang mempengaruhi saya, sehingga saya menjadi seperti ini pada saat ini. Jadi Wahab semuanya itu berguna, asal kita kembali melayani dan berkarya untuk GKPS, itu menjadi tujuan penting untuk semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan secara cepat. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Ma Inang Pandita. Saya kira hagano penjelasan muai cukup singkat dan padat, janah tercover genuk menurut Hanami di tengah waktu mungkin sangat-sangat sempit. Jadi salinari terima kasih mahubani Inang Pandita Dr. Darwita Purba doma mamboban hita hubani topik pelayanan berdampak tene. Jadi mungkin sebagai ripun ni boy itambahi hanami otik dasa halan inokan doma bahat ni jelaskon ni Inang Pandita. Jadi menjadi pelayan yang berdampak kon butuh proses tene. Proseson mana mungkin perlu itekanon hita John. Prosesnya bisa diawali dengan pengenalan isedo mandilo hita jana hujado pelayanan non bahenonta ai mungkin proses sudah tong huma. Nah berikut ini kita lakukanlah pelayanan yang berdampak ke lingkup yang kecil, bahat nokan pembahasan mengenai perjuma tanganan tene. Kemudian melalui perjuma tanganan non boy mahuma i aplikasi kita pelayanan berdampak kon huskop na lebih besar, apakah itu kategorial atau mungkin jemaat. Dan untuk memastikan pelayanan ini berdampak, adong nokan kata-kata evaluasi dan monitoring. Nah, evaluasi dan monitoring tujuannya adalah untuk memperbaiki tene. Jadi lang adong sanksi ijon, tapi adalah refleksi. Bahat nokan nama muji hata-hata muai Inang Pandita sebagai quote of the day, bahwasani pelayanan itu bukan mengenai sanksi, tapi adalah refleksi. Ase tetap kita untuk memperbaiki jana untuk meningkatkan pelayanan ta. Saya dohar matongon. Sesi Naparlobion, boy mengingatkan kita kembali apa itu keterpanggilan kita sebagai pelayan, dan boy pelayanan non bisa semakin berdampak di tengah-tengah nih pelayanan tetene. Jadi sonaima sesi Naparlobion mardalan kurang lebih ini hanami minta maaf. Berikut ini serah kanami mau sehubani MC. Terima kasih. Ya terima kasih untuk Haganupan, Hitaganupan, tapi saya juga mohon diri untuk undur diri, halanya dong kegiatan-kegiatan alekan tene. Terima kasih untuk kesempatan bertatap muka melalui via Zoom. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Inang Pendeta yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Kalau saya mencatat tadi quote menurut saya itu yang menarik adalah bahwa empati tanpa aksi is nothing. Tapi empati dengan aksi itu baru dinamakan dengan diakonia. Terima kasih Inang Pendeta, pencerahan yang sangat luar biasa hari ini. Juga Pak Moderator. Nah, saya mau tanya, apakah Bapak Inang masih semangat? Semangat. Iya, sekali lagi. Apakah Bapak Inang masih semangat? Masih. Iya, masih semangat berarti ya.
Baik, setelah kita dibekali dengan materi yang keren tadi, sekarang kita akan masuki yang sesi yang kedua, yaitu komunikasi efektif dan komunikatif dalam pelayanan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Jusni Saragi. Moderator kali ini akan dibawakan oleh Bapak Situa Welman Purba yang sudah malang melintang dalam dunia motivasi, pelatihan, ya pasti sangat menarik. Tapi mungkin sebelumnya beliau punya kuis buat kita. Oleh karena itu, mari kita simak. Oke, baik. Ya, terima kasih buat Pak Detra ya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke sesi berikutnya ada kuis ya, ada kuis. Nah, tolong Bapak Inang semuanya bisa kita masuk ke namanya kuis Kahoot ya, kuis Kahoot. Nah, jadi nanti bisa pakai bagi yang sudah punya handphone 2 atau device 2 boleh dimasuk kepada www ataupun kahoot.it. Nah, kahoot.it ya. Ini saya kasih tahu dulu. Yuk, Bapak Inang kita masuk dulu. Kahoot.it. Silakan. Yo ya. Waktu kita nggak banyak, jadi kita bisa lebih cepat ya. Kahoot.it. Nah, baru nanti kalau sudah masuk, ini saya masukkan dulu ini sebagai ini dulu ya untuk pengantar dulu ya. Nah, Dr. saya Holy, pamasuknya siya Holy adong game pin nih. Game nih Holy, pin nih Holy upatuga ya untuk pin nih. Ya. Habis pamasukkan pin, Dr. saya Holy pamasukkan goran. Ya. Nah, masukkan nama, kemudian klik OK. Ya. Jadi I'm Holy untuk syarat utama nih, baru kemudian on game on. Nah inilah I'm soal kecepatan dan jawaban yang benar. Ya, jadi istilah menjawab lebih cepat, lebih benar, I'm mana paling tinggi Holy nilai ini. Ya, on contoh-contoh deson. Nah, Holy Bapak Inang ataupun asam pemuda, nah jawab Holy I'm warna. Ya, on contoh deson. Etikos adalah bahasa Yunani yang berarti. Nah, jadi on kan tiga pilihan adong efektif, etika, empati, efisien. Jadi nih jawab Holy, aima warna nih. Ya. Jadi pilih sesuai dengan jawaban warnanya. Ya. Nah, Dr. saya Holy, on pilihan berganda opat. Ya. Tapi dong do Holy nah benar salah, BS. Ya. Nah, jadi on BS true false. Jadi pitah apakah benar ataupun salah? Pilih dari salah satu jawaban ini. Jadi, Aima Holy PG poin-poin ini soal ataupun aturan-aturan bermain Kahoot. Jadi, kenai masuk lebih tahu kahoot.it ya. Oke, Sonari langsung mau share untuk game ini tadi. Nah, manukul lebih hanami, do masuk ke do dapat. Audoma. Oke ya, oke siap ya. Nah ini saya presentasikan dulu nih untuk pinnya. Ya. Bagaimana berhandphone boy udah? Oke ya. Handphone ataupun laptop boy do. Oke. Silahkan diisi nomor PIN. Lapi serham PIN nih. Oh, tekin. PIN-nya belum ada, Bang. Oh, iya tekin ya. Lupa. Sangkam dah. Okay. Ulang PIN ATM dah. Boy do Bang gejolom ham.m. Ya. On PIN nih, isi hita PIN. Ya. Tapi pun masuk. Nah, setelah isi PIN Holy, udah masuk ini. Inang Elianti, Bapak Rias. Aku Mel, itu dong. ada Bang. PIN-nya mana sih, Bang? Ini di dalam layar PIN-nya. Kahoot.it ya, bukan kahoot.com. Bukan kahoot.com, kahoot.it. Nah, Oke. terus habis saya pilihannya kan haus ya.
baru isi nama. Isi nama, baru kemudian oke. Ya. Gue dan Usnari mah lancaron. Ya, baru 28 orang. Sementara kita baru 20 halak. Aku udah Belum ya, sampai Bang. setengah. Oke, ya. Oke, Odoma. Oke. Aku udah. On. Ya, baru 32 orang. Masih nunggu Kita- Rani serupa pokon pin. Adik itu dong, Pion. Berarti Aduh, goran. Ini harapin nih. Pinyon. On pin nih baru habis saya holy ganti mah goran nih dah. 1, Nah, 6, 9. 6 ingat dulu Mam ya. Pak 91. 491 5639. Ajari Gaw, ajari. Selesai. Salah. Aduh. Yang itu aja, Mam. Yang itu aja, Mam. Salah kasih nembah. Sedih. Nah, angko salah kasih name, bodo usai back ya. Jadi masuk dari awal lagi. Berarti salah ya. Ya, salah. Alanya gue mau nong holy, lagi boto isa. Masuk. Yuk. Go gimana, Bang? 33 orang. Bang, oke go. Oke, go berarti udah masuk ya. Ya, kemudian setelah Oke. kasih nama, You are klik in, go. Bang. Ya. Oke. 35 orang, masih belum setengah. Ya. Apa yang ditulis lagi, Bang? Nggak kelihatan. Nah, setelah itu, setelah masukin pin, kemudian masukin nama, kemudian setelah itu klik go ya. Nah, Ya, you are Kita- in. oke, kita tunggu dulu masuk dulunya beberapa orang. Bain lo, jarang-jarang lu kita gratis undang. Gue di training nilai on membayar lu dah. Jadi on holy dong tuh hadiah nonda. Hadiah pertama terus 1.000. Ya, juara pertama 100.000. Juara kedua 75.000, juara kedua 50.000. Aduh. Ya, lumayan Lang boy, kan? lang boy tambah ya dia nih, Le. Boy tambah, hama mana bay holy dah. Salah. Gue tambah sepun kita por hanger. Halo, Boy, halo. boy. Dong John Ben Hur ya dong di John. MC juga MC. Nanti, Mana Ben ada Hur. MC-nya? Asal mati ganu. Ama, dong jaminan. Sadia holy hambamu berhangar. Tergantung isi nama onang. Gua udah nama onang boyu tambahi. Itu ada mainan tulisnya kahut katanya kok. Itu apa mana itu? Oke. Yuk, persun kita. Nah, saya juga Bang, Papodes Bang. Ya, Kau minggu saya ini akan telepon saya suara. akan tutup sama menit nari tane. Sampai nari tane. Nah, ini waktu ta lang bahat. Kasih kesempatan lagi. Ya. Jadi holy Bapak Inang, tiap sesi kita adong dosonor. Jadi adong kesempatan kita untuk dapat hadiah ya. Makanya holy kita anggar nih materi-materi ini tiap slide demi slide. Halanya ada holy piga-piga pertanyaan itu nih. Siapa pembicaranya? Oke, tutup kita mon. Tutup lah Bang, cepet. Tutup kita mon. nggak bisa. Kok ya, ya udah deh. Kalau nggak bisa rela lah, nggak usah dikasih dapat hadiah. Oke, jadi masuk ke kahoot.it, bukan kahoot.com, ya. Oke, kita mulai. Jadi Bapak Inang, bahasa Indonesia holy pertanyaan ini baru tinggal memilih jawaban warna-warni internet. Oke, siap dah? Siap? Oke, 1, 2, 3. Lomba kecepatan dan ketepatan. Makanya mending podas-podas menjawab. Aduh, ini sinyal lelet banget. Memang belum muncul kok. Memang belum muncul kok. Ini muncul. Oke. Sinyalnya lelet gimana nih? Aduh. Bentar dong. Langsung Sinyal dijawab. nih. Yes. 10, 9, 8, 7, 6. Yang nggak punya handphone 5. jawabnya Aku duluan. Aku korek kan? Oke, ya. Yang Sinyal benar masalah. 39 orang. Oke, ya. Kita lihat siapa peringkat pertama untuk awal. Wah, Wow. Mama Yonggi. Biasa Mantap. cepat dia Ya. nih pegawai nih. Ya, oke. Jadi Bapak Inang, yang ditampilkan di sini adalah 5 teratas dulu, ya. 5 teratas. Sinyalnya jelek nih. Oke, berikutnya. Siap-siap.
Nama dan gelar pembicara. Jawab manual bisa nggak ini? Oh lah, mendingan ikut kahut tuh. Yuk. Sinyal lelet. Lelet banget aku. Ganti handphone. Putar dah. Iya, nggak bisa. Warna merah. Oke, ya. Masih ada yang salah menjawab. Ya. Di sini kan bukan ikut di sini tadi. Ya, ada yang menjawab salah. Yang salah menjawab ada beberapa orang. Ya. Belum Oke, kita lihat. Coba dulu. Kita lihat. Apakah tetap masih? Oh, tetap masih mau Yonggi. Oke. Dari HP bisa. Yuk, berikutnya. Siap-siap. Berikutnya. Oke. Ading matong. Sing somal berkompetitif. On matong huma kesalahan matong orang enggak 2, 1. Masih kan? Kuning. Masih ada beberapa yang salah. Masih muter-muter. Ya. Aku benar tahu bang, tapi lang tepat panorang nih. Ayo Kalah dong. matong. Oke. Kita lihat. Wah, masih Mama Yonggi teratas. Luar biasa. Ya. Situasi orang Iya, udah aku mulai tahu mengajar. soalnya ini. Ya, situasi orang mulai mengajar. Oke, berikutnya. 4, 9. Nah, ini harus tahu nih. Visi dari GKPPS apa visinya? Ayo. 951 6. Apa visinya? Udah nggak bisa. Biru. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ada suatu. 951. Menjawab benar hanya 11, ya. Yang lainnya salah semua. Oke, kita lihat. Siapa sekarang peringkat tertinggi? Wah, ini Aldi mengejar. Baik. Aldi mengejar. Ya, Pak Deden. Oke, berikutnya. Ya. Nah, ini double point Bapak Pena. Double point. Kalau menang langsung nilainya tinggi. Makanya ini harus lumayan pintar. Ini adalah double point. Jadi nilainya ganda. 7, 6. Oke. Warna hijau deh, hijau. Oke. Salah. Kita lihat. Wah, Rias. Bapak Balik. Karena dia yang buat nih. Kalau di badan membedon. Ya, Bapak Risma Baik, Badi pasti boy kan? Oke, berikutnya. Nah, yang tadi pagi hadir pasti tahu nih. Ya, yang tadi pagi hadir pasti tahu. Ayo. Harus kuning. Makanya on mah perlu nih kita on time tuh nih. Sebut kita jawaban nyon kan? Benar salah. Dan mesin sitio, kan Terida kan banyak yang salah kan? Karena tidak dari awal ikut kan? Nah itulah akibatnya. Kita lihat skornya. Oke, masih Bapak Desmond Demanik ya. Berikutnya. Nah, yang tadi pertama kali memberikan pertanyaan pas sesi pertanyaan siapa? Yang pertama kali memberikan. Nah, Direktur. Bang, lain-lain nggak usah pakai kahut bang, tunjuk tangan aja bang. Makanya saya nggak jawab, nggak ngerti. Oke. Nah, kan mantap. Gak apa-apa kak, yang penting keren. Yuk lanjut. Oh ya. Wah, ada sebentar manik terus. Ya, yang lain kejar. Nah, ini Bapak Penak benar salah ya. Ini benar salah. Jawab benar. Oh, sorry, satu lagi. Ini tingkat kecanggihan handphone juga ini kayaknya ini. Stage. Gambar desa dong. Oh, tunggu dulu tuh. Tapi dia waktu tidak. 3, 2, 1. Oke, ya. Kan kalah. Nah, Orang duluan. Iya. kita lihat masih Rasman Damanik. Waduh, yang lain nggak bisa mengajar.
Nasib, Nah, ini nasib. Bapak Enang benar salah ya, benar salah. Benar salah. Benar salah. Apakah tadi ini ada di dalam slide atau tidak? Yes. Jadi ketahuan mana yang memperhatikan, mana tidak tadinya. Ada tadi ada. Antara iya dan Tapi tidak. tetap aja nggak menang nih. Nah, ada yang menjawab salah masih, ya. Aduh, Oke. tadi perhatikan dia itu. Kita lihat. Masih Bapak Desmond Damanik. Oke. Ah, Bapak Enang, ini adalah terakhir. Terakhir. Nah, yang terakhir ini double point, jadi harus benar. Oke ya. ya salah gitu. Benar salah, double point. Diminta bisa untuk kita sebanyak 2 kali salah satu. Berapa kali? Diminta, 2 kali. Aduh, sinyalnya. Muter. Pengaruh umur. Masih banyak yang salah. Ya. Pandita monang. Oke. Sonari, idah kita isi pemenang nih. Teng tong teng tong. Juara ketiga, Bapak Sonang. Yeay. Nanti. Rinaldi. Apa? 1, 2, 3, Ria Semandamanik. Sinyal, jangan sih sinyal putus-putus. Memang lang terjawab bebas. Kalian sinyal cuma. Jujur malah sinyal paduan lelet dong. Pengaruh umur nang. Tapi aku Penang senang Sonon. Bang, bisa main kahut Bang. Biasa nggak Ya. pernah main kahut. Nah ini baru. SMA dia main kahut. Kita sering main suhat, main kahut. Harus berubah loh, kita harus berubah, harus belajar jadi kahut. Jangan takut sama perubahan. Wah happy karena baru bisa main kahut nih. Oke. baru. Oke, jadi Sonon. On kan baru pertama kan? Kan baru pertama. Jadi dong do holi toluari nari atau dua nari taneh. Ya. Tolori nari. Dua nari. Susah. Nanti ada lagi. Oke, baik. Ya. Nanti juga terakhir ada drop prize. Ya, ada drop prize. Oke, jadi Dapat door prize. Langsung gak dapat door prize seumur-umur. Iya, gosa door prize gosa. Kasih aja langsung pulsa. Iya. oke. Surprise. Oke, ya jadi Yang ikut semua dapat pulsa hari ini. Bisa nanti bikin ini itu sama aja. Oh, langsung sama oke, jadi Bapak Enang, Boy boleh kita untuk sesi kedua taneh. Ya. Ya, snack dulu Ya. kita. Ini nanti Snack lagi. dulu, Tanggung Kak. Boleh sambil snack. Ya. Break dulu, Oke. break. Jadi halani waktu apa-apa saat sih. ini waktu dalam bahas. Jadi malam kita untuk berikut di sesi perbohon. Nah, sesi perbohon Aima tentang komunikasi yang efektif dan komunikatif dalam pelayanan. Jadi Doma Adongi John, Aima Pendeta Dr. Jusni Herlina Saragi. Ya. Jadi tokin isar hanami untuk riwayat nih Pendeta ta. Ya. Penmar profil pendeta Aima Pendeta Dr. Jusni Herlina Saragi. Jadi tubuh Bandung Raya. Jadi alamat Sunari Aima Isyatar. Tapi untuk pelayanan Aima i Medan tene. Medan. Jadi untuk pendidikan formal S1 Aima ISO STT Jakarta, kemudian S2 Pakon S3 Tong STT Jakarta. Nah, untuk pengalaman-pengalaman, jadi Dema Bahat Abang Inang Pendeta On dan Sonari Aima jadi pendeta resort di Medan Barat. Jadi langsung mah ibadah nami untuk pendeta, jadi untuk Bapak Inang sekilas tentang materi on mah tentang komunikasi. Jadi memang dongdo piga hal na perlu ibatugahan nami bagas on komunikasi boya tahun on songon karakter tadi ya, makanya dong istilah sodon maka tahun good communication is good attitude. Halak-halak orang-orang yang
komunikasinya bagus, pasti biasanya attitude-nya bagus, ya. Makanya perlu kita soron ke depan, apalagi mendukung pelayanan berdampak. Untuk itu butuh komunikasi ataupun karakter yang sangat mendukung dalam pelayanan. Nah, soalnya huma tiga hal holi ibas kita bakon pandita bahwa komunikasi sangat penting, terutama dalam pelayanan. Nah, apalagi tiga hal rencana kita soal perjumatanganan, kemudian yang lain-lainnya, menjadi poin-poin yang penting, apalagi sunari domabi kita pokja, ya. Hanami berharap pokja sangat benar-benar berkomunikasi ke depan, ya. Jadi tidak masing-masing ataupun berdiri sendiri. Jadi Naima untuk pengantar hal ini waktu terbatas, Ibri Hanami langsung penorang Hubani Inang Pandita Dr. Jusni Saragih. Yang Pendeta, Yang Pendeta, oh, ini bukan ini. Oke, Inang. Oke. Ya, langsung Menang, ya, langsung. Ya. Saya share ya. Ya, Inang. Nah, Parlobe, terima kasih Hubanina Siam, PHMJ dan Majelis Jemaat GKPS Cililitan. Bapak Porhanger menelepon aku pas di waktu sidang Majelis Sinode dan meminta dengan topik ini. Kaget juga aku, ini nggak bidangku ini. Jadi saya bilang, Pak Porhanger itu nggak bidangku itu. Tahu, anggo bidangmu biasanya berhubungan dengan peraturan tata gereja. Ini dengan komunikasi aku nggak ngerti nih, bilang. Ya ben hamba dulu sunai persahapan. Jadi marpala-pala mau membenong. Semoga bisa membantu gitu. Dan aku semakin berterima kasih halani boto, aku tiba-tiba lupa nama boto moderator Purba. Ya. Membantu aku di dalam menajamkan pemikiran-pemikiran ini. Mungkin Holi mari tehoni diskusi tahun akan semakin tajam lagi sehingga bisa menjadi sebuah tulisan begitu ya. Nah, bersamaan dengan itu, AUPHOMA semakin menyadari dengan mempersiapkan topik ini, ternyata komunikasi itu sangat vital di dalam sebuah pelayanan. Jadi, hukukama marhitehoni pada slide on 30 menit ya, betul? Ya, Inang. 40 menit ya. Ya. Jadi judulnya jelas. Di sini komunikasi itu harus efektif dan komunikatif. Tujuannya adalah pencapaian goal dari sebuah pelayanan. Arti pakon fungsi komunikasi terhadap kualitas pelayanan. Jadi komunikasi itu sangat menentukan kualitas sebuah pelayanan. Ibain Hanami Ijon pengertiannya tentang communicare berarti membuat sama, upaya untuk mencari kesamaan atau kepercayaan yang sama. Nah, itu dipahami secara teologis, marhitehoni karunia Allah bagi kita untuk kita bisa berkomunikasi. Kemudian di sini ada seorang ahli, Harold Leswell, katanya ini adalah pencetus teori komunikasi yang mengatakan who says what to whom in the word channel with the word effect, atau siapa yang berkata apa kepada siapa dengan siapa. Humbani haganupan ai boi hatahonon bahwa komunikasi merupakan proses di mana seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain dan ingin mendapatkan hasil, yaitu berupa persamaan akan pemaknaan. Anggonokan ia tahun Hubani
pelayanan, pemaknaan terhadap pesan tersebut dalam hal ini pelayanan. Kemudian komunikasi adalah jembatan. Ini saya ambil juga dari pendapat seseorang bahwa komunikasi itu adalah jembatan kesamaan. Miskomunikasi itu dapat menimbulkan banyak hal, ini hanya beberapa. Sakit hati, kecewa, marah, perpecahan di dalam gereja, ketersinggungan, imannya luntur. Nah, ada juga sebuah pemahaman yang salah bahwa komunikasi itu adalah hal yang biasa saja. Katanya bagaikan peredaran darah di urat nadi kita. Udah terjadi otomatis begitu. Jika itu yang terjadi, maka pemahamannya komunikasi itu adalah dilahirkan. Nah, bagi para ahli teori komunikasi, komunikasi itu tidak dilahirkan, tapi diciptakan. Halanyai lang halna biasa ya. Kegagalan Bani Namar Komunikasi, tengah-tengah nih pelayanan gereja dan juga lembaga-lembaga organisasi lainnya itu adalah kepercayaan, dukungan, anggonokani hatahon pendeta Monang, ditambahi pendeta Darwita, empati, simpati, aksi itu menjadi lemah, berkurang, atau mungkin tidak ada sama sekali. Dengan demikian tujuannya komunikasi itu adalah alat kesaksian dan alat pelayanan bagi gereja. Ketika dia bicara dengan alat, itu menjadi saya pikir, oh iya dekat dengan bidangku juga. Anggo tata gereja atau kata sederhananya itu peraturan gereja. Peraturan gereja itu dibuat adalah sebagai alat pelayanan untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan. Jadi sejauh mana sebuah tata gereja itu efektif jika dia menjadi alat untuk pelayanan yang efektif dan efisien. Alanyai isobut ijon alat untuk pelayanan yang efektif. Jadi lebih dari sekedar menyampaikan berita, berbicara, berkhotbah, berceramah, mewartakan, meningting, pakonalegan. Kutambahkan nono kenai ini belum saya buat kemarin karena mengikuti pembicaraan tadi, maka persekutuan berdampak, berdaya guna dan berhasil guna. Jadi yang ngonokan kita bani sesi pertama fokusnya itu adalah bagaimana supaya pelayanan IGKPS IGKPS Cililitan itu menjadi pelayanan atau persekutuan yang berdampak. Nah, salah satu alat mencapai persekutuan dan pelayanan yang berdampak itu adalah komunikasi yang efektif dan komunikatif. Sonai pemahaman. Kumbani ise duhita marlajar. Jadi materi sesungguhnya dapat saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, parlobe nokan aima tentang teori-teori komunikasi. Kemudian yang kedua ini adalah dasar-dasar teologis. Bani komunikasi ai. Apakah komunikasi itu adalah hal yang teologis, yang alkitabiah, yang gerejawi begitu. Kita misalnya manupun songonai. Yesus itu adalah sang komunikator agung. Mase, hamba itu diri nih Tuhan Yesus boy hitamar lajar sonaha tentang berkomunikasi. Allah tidak hanya memikirkan apa yang harus disampaikan, tapi juga metode untuk mengkomunikasikannya. Sebuah catatan di sini nanti bahwa bagi titik napatuluhonon, kedatangan Yesus ke dunia ini adalah sebuah metode Allah untuk mengkomunikasikan pesan, berita, firman kepada manusia. Memberitakan Injil kepada orang lain. Ada usaha untuk mengkomunikasikan itu. Kepada Adam dan Hawa, Allah menyampaikan perintahnya dengan tegas. Kepada Daud, Allah menegur Daud melalui Nabi Nathan dengan sindiran, dengan perumpamaan yang keras dan tegas. Kepada orang banyak, Yesus menyampaikan pengajarannya kadang juga melalui perumpamaan. Limbaga. Hamba nih cara-cara nih Tuhan Yesus pada spon berita, pesan,
maka kita melihat bahwa dia adalah sang komunikator yang agung. Karena apa? Dia menggunakan komunikasinya dengan tepat dan benar di waktu yang tepat. Aima asei subut kita, Yesus aima sang komunikator agung. Hambani cara no kanai ai piga-piga doon to tu bahatu mang na bui cari hitabani di delta sonaha Allah berbicara dengan komunikasinya. Ini tadi penegasan aja ini bahwa ketika Allah menegur Daud itu, dia menegurnya dengan memakai Nabi Nathan. Tegas lu jai teguran ai. AGP pakai Nathan dohoma sebuah limbaga. Dokosiai Yesus mengajar. Onggak dohoma Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Allah menegur Adam dan Hawa dengan suara yang tegas. Jadi suara ninai bata na pada skon barita aihubani Adam dan Hawa itu adalah sebuah metode di mana Allah menyampaikan pesan-pesannya kepada jemaatnya. Kemudian komunikasi di dalam pelayanan. Nah, nokenai doma jelas dasar teologis kita, komunikasi itu bukan sesuatu yang di luar Alkitab. Komunikasi itu adalah anugerah Allah dan komunikasi itu adalah Alkitabiah. Komunikasi itu adalah Kristiani. Komunikasi itu adalah alat vital bagi sebuah pelayanan. Nah, ini aku ambil foto Nasiam kan Facebook. Kurasa ini entah pelantikan kemarin ya, aku lupa di mana aku ambil ini. Komunikasi di dalam pelayanan gereja. Komunikasi di dalam pelayanan gereja, adong pimpinan majelis jemaat. Sesungguhnya ini majelis jemaat ya. Majelis jemaat do nagabe pemimpin i jemaat. Dari antara majelis jemaat itu dipilihlah pimpinan majelis jemaat yang melaksanakan, bukan pimpinan, pengurus ini. Harus saya salah ini, masih salah di dalam cara yang baru ini. Ini pengurus ini, PHMJ, pengurus majelis jemaat. Dari antara majelis jemaat itu dipilihlah pengurus majelis jemaat, pengurus harian majelis jemaat. AC, penanggung jawab pelayanan di jemaat itu bukan PHMJ, tapi majelis jemaat. Isi do na isobut majelis jemaat. Aima, pandita penginjil, haganup situa samas, sonai homa age ketua-ketua seksi. Adong ope holi parsahapanta pasal naligan, misalnya ijon ibain use perluasannya tim itu, saya pikir ini adalah sebuah cara yang baru juga pengembangan di tengah-tengah nih GKPS on, GKPS Cililitan bukan hanya kategorialnya. Jadi sekilas info Bapak Inang, mari tehon nih sidang majelis sinode yang lalu itu sebenarnya di April, lansia pakoni remaja AI sudah resmi menjadi seksi kategorial IGKPS on. Kemudian ada lagi tim ini ya, ada tim, ada departemen, ada pokja tadi, ada pelayanan kepada jemaat, kemudian komunikasi kepada gereja, kemudian ini ada komunikasi kepada resort, hubani distrik, pakoni hubani sinode. Kandoma isobut pendeta Darwita, langbe pusat gorane, tapi sinode, masih. Ini perlu saya tambahkan sedikit. Kenapa perlu mengubah istilah itu? Ada apa di dalam istilah itu? Jadi ini kan nama lokasi ini sebenarnya. Wilayah teritorial. Jemaat dipahami kita di Cililitan, jemaat lokal, lalu kemudian ada perluasannya itu lingkup dipakai bani tata gereja ai, adong resort, perluasan dari resort itu kita sebut distrik, walaupun itu adalah wilayah koordinasi, dan kemudian di mana seluruhnya itu bersatu, itulah yang disebut sinode. Kenapa perlu itu? Halani istilah GKPS gitu, itu hampir tidak menyatakan lingkup pelayanan itu. Kemudian komunikasi Yesus yang kreatif. Ini kita sunaha caranya Yesus komunikasi. Komunikasinya selalu berorientasi kepada pendengar.
Ini nanti akan banyak kita diskusikan ya. Jadi komunikasi itu harus dimulai dari pendengar, bukan dari orang yang menyampaikan. Ini kadang-kadang kita salah. Di bagas pikiran tak anggomar komunikasi adalah dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Tapi ternyata komunikasi yang kreatif, yang efisien itu, yang tepat itu adalah komunikasi yang pertama bertolak dari kebutuhan pendengar. Saya jadi teringat ini, ketepatan 2 minggu salpu, aku membuat PA bani seksi Bapak GKPS Cikoko. Juga sebelumnya itu kami diskusi di dalam Kompas, mereka memberikan topik itu servant leader. Nah, servant leader itu ternyata dia bukan leadernya yang menjadi starting point, tapi servantnya. Marhite Nasonai, servant leader itu melihat bahwa kebutuhan yang dilayani itu adalah yang pertama. Anggonokan kita berbicara tentang persekutuan yang berdampak. Persekutuan yang berdampak, saya setuju tadi kepada Pendeta Darwita, nah ada dapat kita persekutuan yang berdampak. Persekutuan yang berdampak itu pertama-tama kita harus kenal konteks kita. Maningon IP tahun hita do konteks. Nah ada sunari konteks on. Aku ketepatan baru OP Maresot on. Ada di sini edaku Situa Beni yang saya sudah lama sekali terakhir aku Maresot Resort Kabanjahe. Ketika itu edaku Situa Beni itu masih melintang melayang di Medan ini. Jadi udah lama sekali. Lalu kemudian saya tersadar memang bahwa petakan dulu. Kira-kira anggohanami Resort Medan Barton saya baru belum nyampe 2 bulan. Saya berpikir apa nih? Petakan dulu persoalan di sini. Petakan dulu persekutuannya bagaimana. Petakan dulu spiritualitas jemaat bagaimana. Petakan dulu ekonomi jemaat bagaimana, pekerjaan jemaat bagaimana. Maka dari situ akan ditemukan persekutuan dan pelayanan yang berdampak itu. Marhite Nasonaima boy menjadi dapat kebutuhan lain. Itu kita belajar dari Tuhan Yesus, bukan sesuatu yang aneh sesungguhnya. Hamba ini pelayanan di Tuhan Yesus, saya hanya mengambil contoh di sini. Kalau tadi Pendeta Darwita misalnya tentang Ijon Hubain perempuan Samaria, anggonokan kan Sangga Adong para penyamun itu menjadi korban orang Samaria ini. Ini perempuan. Jadi anggo perempuan itu perempuan ini udah banyak sekali penindasan atau hal yang dialaminya. Dia perempuan yang pernikahannya tidak jelas, kira-kira seperti itu. Dan dia dikatakan di sini Yesus itu datang mendekat dan menyapa. Lang hambani kebutuhan ni Yesus ya roh. AGP Yesus sanggah horahan. Tapi dia menjadi bersahabat kubani perempuan lain. Berilah aku minum. Halani sangga adong air minum ijamah perempuan lain. Memang diceritakan dalam Alkitab, Bibelta, Yesus sedang haus dalam perjalanan itu. Tapi ini perempuan ini kan dia sedang ada di sumur itu. Jadi apa yang ada di perempuan itu, apa yang menjadi kehidupan dari perempuan itu, dari situ dia berangkatnya. Bukan dari Yesusnya sendiri ingin memberitakan bla bla gitu, tapi dari kebutuhan perempuan ini. Lalu kemudian ijaman hitaon media komunikasi kita dalam pelayanan gereja nokan domaya tahun perubahan era digital, kebutuhan kita menjadi berubah, cara kita berubah. Saya mau menyampaikan juga di sini ya, karena ketepatan kami juga baru membuat kajian. Ini hasil kajian GKI Jabar. Domu Hobani multimedia yang miliki gereja Sonare. Katanya hasil GKI Jabar surveinya dari 80% warga jemaat GKI Jabar yang membuat pelayanan multimedia dengan segala yang ada itu, tetapi 60% warga jemaat itu tidak hanya menikmati pelayanan multimedia jemaat nih,
tapi gereja Nalegan 60% dari 80 itu luar biasa. Ini bukan sesuatu yang miris sesungguhnya, tapi ini adalah sesuatu tantangan bagi kita bahwa konten itu memang harus sesuatu yang menawarkan, yang berdampak dan yang berkualitas. Sehingga kendati pun tidak terbatas sekarang ini pelayanan gereja di dunia multimedia ini, tapi pelayanan kita juga Ijemata B tetap menjadi eksis. Ya, ondong tipe-tipe karakter pelayanan dan komunikasi. Nah, ibain istilah nidis. Ini aku dibantu Boto Purba ini, Boto Purba tadi nih situ. Nah, apa yang diistilahkan dengan dis ini adalah sebuah istilah, katanya penemunya ini adalah, saya lupa tadi di mana saya tulis itu, kemudian dikatakan bahwa, oh iya ini dia, penemunya itu dikatakan bahwa dia harus bertolak dari, ini singkatan, dis itu adalah dominance, kemudian ada influence-nya, kemudian ada stateness-nya, kemudian ada complainance. Aulang Kuboto, bagaimana cara-cara seseorang itu menyampaikan pandangan-pandangan ini anggo bataun ganupan. Komunikasi di antara kita saya hampir tidak tahu AGP Omga Dua Uri apa konasiam mengidangin, tapi tentulah saya tidak kenal karakternya dengan baik semuanya, kira-kira seperti itu. Dikatakan di sini yang dominan itu contohnya ada di situ gambarnya ya. Semoga nggak marah. Kemudian percaya diri, pantang menyerah, berani, tegar, orientasi kekuasaan, orientasi goal, hasil, bicara to the point, berkomunikasinya dengan mereka itu harus langsung kepada resultnya, efisiennya, efektifnya, tegas gitu. Kemudian complaints. Ciri-cirinya analitis, pemikir, peka, stabil, perfeksionis, tekun, dan akurat. Kemudian ada di situ cara berkomunikasinya supaya dia teliti begitu. Kemudian ada di sini yang influence, syukurnya ada di sini satu perempuan ya. Hubungannya hangat, kemudian kebebasan, ekspresif, modis, antusias, periang, pandai bicara, mempengaruhi orang lain. Cara berkomunikasinya itu bersahabat, terbuka, hangat, optimis. Ya, cocok maite nih, anggo para apa ini kalau begini ya, tiba-tiba lupa namanya si Ruben Onsuin. Ruben Onsuin kan? Ya. Kalau mereka yang kerja di dunia apa harus begitu ya. Kemudian ada statement. Statement itu steadiness. Dia harus tenang. Memang onggon, memang mendingan tenang dulu ini. Pandita Ijon marah. Damai, sopan, baik-baik, beri rasa kenyamanan, beri ketenangan kepala keluarga, bicaranya itu hati-hati, lapot-lapot gitu. Tapi aku berpikirnya seperti ini. Ini kan tipe karakter ini, kalau kita bandingkan tadi kepada Tuhan Yesus akan memiliki tipe ini semuanya. Aku coba tadi searching tentang tipe Tuhan Yesus, gaya Tuhan Yesus berkomunikasi. Misal nih, anggo sanggah Tuhan Yesus menegur. Satu kali Tuhan Yesus menegur dengan keras, bahkan celakalah ubani halak Parisiai. Celaka manima. Di sana Tuhan Yesus sedang menunjukkan karakter komunikasinya yang dominan. Tapi kadang-kadang dia juga mempengaruhi, influence. Misalnya nokan hubani perempuan Samaria ai, atau halak Samaria ai. Kadang-kadang misalnya Tuhan Yesus berbicara tentang cara pemikiran yang compliance. Misalnya sangga Tuhan Yesus mengajar di bukit, di Dolok, khotbah di bukit. Nah, ketika khotbah di bukit kan Tuhan Yesus tenang gitu ya, menyampaikan itu, dia pemikir, dia peka, dan dia tahu betul semua aturan-aturannya orang Yahudi. Ya, kemudian etika berkomunikasi. Nah, etika berkomunikasi ini, etika itu etikos, bahasa Yunani artinya kebiasaan, norma, nilai-nilai, kaidah, ukuran baik dan buruk, tingkah laku.
Etika berkomunikasi itu adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berkomunikasi. Saya berpikir bahwa etika komunikasi nih halak simalungun sesungguhnya itu baik ya. Alanin ini idilat lobe bibir baru marsahat. Orang Simalungun kuat begitu. Walaupun kadang-kadang nanti kita bicara lagi tentang itu, kadang-kadang kita tertinggal juga karena kita bicaranya lebih terlambat begitu. Kurang podas nih nokan. Nah, ini ada 9. Kenapa tidak 10? Yang doma 10 doma fix ini. Doma lengkap. Apakah menyinggung perasaan orang lain? Apakah pembicaraan itu penting? Apakah hal itu benar? Apakah itu bermanfaat? Perlukah itu? Pantaskah itu? Resikonya apa? Tepatkah itu? Jadi kalau ini mau kita mulai, kita harusnya mulainya dari atas. Biasanya kita dari bawah ya. Ini justru dari top down. Laho memulai cara kita berkomunikasi. Mengapa etika komunikasi dibutuhkan? Nokan doma isobut bani halna slide pertama itu, komunikasi itu bisa berdampak yang fatal, tapi juga dapat menghasilkan dampak kualitas yang fatal. Pengguna itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Pengguna itu anonimus, artinya kadang-kadang bisa nama samaran, pakonin nalegan. Mungkin adanya tindakan-tindakan yang tidak etis, tidak ada batasan di negara, terbuka hubani haganupan di dunia on. Hal-hal yang harus dihindari adalah hindari hal-hal yang dapat menyebabkan perselisihan. Berhati-hatilah terhadap hoax dan ujaran kebencian. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari pengiriman file dan konten yang melanggar hukum. Menghargai kehidupan pribadi orang lain. Haganupan hitaon, udah banyaknya grup kita. Bahkan kita kadang-kadang keluar dari satu grup karena udah terlalu banyak grup. Termasuk Ijundo Pendeta Maunang, grup kami di kalangan diskusi pendeta juga kadang-kadang bisa menjadi kebablasan gitu. Etika komunikasi itu kita harus mulai dari yang pertama itu jujur, tidak berbohong ya. Sangat Kristiani saya pikir. Bersikap dewasa, tidak kanak-kanak, berlapang dada, tutur kata yang tepat, bahasanya mudah dimengerti, efektif, dan efisien. Leposiai tidak mudah emosional. Leposiai berinisiatif untuk membuka dialog. Berbahasa yang baik, ramah, dan sopan. Aku pikir ini hal yang biasa ya. Bertingkah laku yang baik dari gestur tubuh yang sopan dan wajar. Kemudian berpakaian yang pantas dalam setiap kondisi. Sonai manihur nami. Oh, satu lagi ya. Kunci komunikasi itu adalah kasih. Hati yang damai, berpikir positif, dengar dan pahami. Anggoon, songon ambilan dari mingguai donte nih. Martua mahalak nama nanihon hatani naibata anjaha nama rimbagas konsi. Kemudian senyuman. Kayak boto moderator ini. Jadi kalau bilang tadi sudah banyak menikmati asam garam sebagai motivator itu iyalah gampang senyum gitu. Kemudian berpikir positif. Bu Ismara, terima kasih. Yondos kon hanami hubani botos itu moderator. Ya, terima kasih Inang Pandita. Nah, jadi Bapak Inang Pakon Hasowan Gedup senari buka hitama waktu untuk tanya jawab diskusi tene. Waktu ta mungkin sekitar 30 menit. Karena ini doma sesepakon jadwal ta bahkan oli mungkin lebih otik tene. Nah, jadi yang pertama, Ibu Kahnami untuk sesi pertama untuk tulu penanya. Ya, jadi terkait masalah on. Jadi memang on communication memang hal sangat klasik tene. Hal ini kita berhadapan dengan banyak karakter. Langsung rupa dos kunup karakternya halak. Nah, jadi makin domai bahas Pandita bahwa dong piga-piga jenis tipe-tipe karakter. Nah, jadi sona hadu cara ta untuk aseboy masuk ke piga-piga karakter on. Hal ini on sangat penting untuk mengurangi konflik. Jadi nggak butuh kita karakter nih halak.
Nah, on bisa menjadi, oh berarti mau butuh kita cara nih menghadapi segala macam. Jadi on bisa menjadi mengurangi konflik kan ya. Oke, jadi silahkan Bapak Ganupan untuk tolu penanya. Bisa berlobe? Ada Bang. Oke, ya Bapak Situa Dondo. Oke. Sanari, Donari? Au. Oke. Kak Onda tene. Patuluhon? Au. Oke, Bapak Dekris, Direktur. Nah, pendeta John dong direktur ada pendeta. Ay, ada betul. Kami satu kampung itu. Oh, itu. Oke, ya. Welcome. Habis itu Dondo. Ya, terima kasih Bani Inang Pendeta untuk menjelaskan tentang bagaimana kita berkomunikasi. Dan sering dialami kita kan sonari kita menjadi pelayan yang berdampak. Berarti ada yang harus kita siapkan komunikasi ataupun tingkah kita untuk menghadapi hasomata. Terlebih Bani sonari kan kita ada yang berjumpa tangan Inang Pendeta. Kadang-kadang berjumpa tangan kan kita telepon kita lagi akad, IWA lang ijawab, lagi butuh kita dia menghadapi alasan si dia. Padahal nah butuhkan kita sebagai perjumpa tanganan sudia kondisi si dia, dia keadaan si dia, ibani perjumpa tanganan on. Jadi nagabe suku-suku nami sedia do carana membayang aseboy adong komunikasi dua arah unang pita searah bahwa kita saling memberi kabar, saling membutuhkan di dalam pelayanan asiadong dampak atau asiadong ulihta dibanding nomor juma tangan non. Emang kira-kira suku-suku nami terima kasih mah. Ya, terima kasih Pak Situa Dondo. Berikut nih Situa Ondoros Sembayang. Ya. Kak. Terima kasih moderator. Terima kasih Bani Inang Pandita. Terima kasih Bani pemaparan nado kubirham nakonai. Jadi sebenarnya sukun-sukunmu sangat singkat. Aima kan nakonai doma i patoromham anjana memang secara umum kita sudah tahu bahwa manusia itu memiliki tipe-tipe karakter ataupun gaya komunikasi. Nah, nagabi sukun-sukun sonon. Ketika kita mendapatkan seorang pimpinan gereja, anggaplah itu sebagai porhanger atau yang mengambil keputusan dalam suatu komunitas, ketika dia memiliki karakter yang dominan, tapi dia itu sebenarnya kita tahu ciri-ciri keempat ini biasanya kan lang 100%, jaranglah kita ambil 100% yang dominan, mungkin dia ada juga 70% dominan, mungkin 20% analegan. Nah, ketika kita mendapatkan atau menghadapi seorang pimpinata di komunitas gereja lah khususnya, nah memiliki karakter dominan, tapi yang selalu itu memiliki bahwa egonya itu terlalu tinggi yang mengakibatkan negabi keputusan nih harus yang terjadi. Nah, jadi napa duahon ketika dia sebagai top pimpinan yang merupakan role model buat kita, tipe ini kadang-kadang membuat konflik sampai ke bawah. Nah, jadi adong piga-piga nasring huida bani komunitas nasional mengakibatkan komunitas itu tidak baik, tidak sehat. Nah, jadi menurut kami nang pendeta, kita sebagai di dalam satu komunitas kondisi songonon, apa sebenarnya hal yang perlu kita sikapi dengan hal ini? Mungkin au pribadi contohnya menghadapi hal memiliki pimpinan gereja yang seperti ini, mungkin saya paham, ya udahlah, mungkin dia seperti itu niatnya baik, tapi mungkin cara penyampaiannya itu yang kurang tepat. Jadi saya selalu memposisikan diri kuban hal positif songon ending nih pemaparanmu nokonayai. Tiba giliran nih hubani orang-orang yang sama sekali jemaat namangida kondisi ahado negabe ahata cara tahu bani sidia untuk bagaimana kita menyampaikan kepada jemaat ketika mereka mengalami sesuatu sikap
penerimaan yang sakit hati dengan caranya seorang pimpinan tersebut. Anjana Sonahado menegur, bagaimana kita menegur beliau supaya dia sedikit lebih komunikasinya itu lebih bisa bagus lah gitu istilahnya. Komunitas itu baik. Nah, jadi langpalau sobut siapa gereja ija, cuman menukuna gimana kita mengatasi hal tersebut. Karena ini sangat-sangat berdampak dalam satu komunitas itu, dalam satu gereja itu gitu. Jadi ada sasukun-sukun hui Napandita, terima kasih. Ya, terima kasih Inang Situa Ondoro Sumbayak nih. Berikut nih Pak Direktur, silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Kon Inang Pendeta Jusni Saragi. Aku sangat tertarik dengan komunikasi. Nah, ya tahun Hamai, hal ini memang dengan komunikasi lah kita bisa menyampaikan apa ya kira-kira di dalam hati kita ketika kita di dalam melayani dalam satu tim. Inilah yang kadang sering selalu aku prihatin juga. Ini berulang kali pernah aku bilang di gereja kita supaya mari kita buat seminarnya tentang 4 karakter ini. Karakter sanguin, flegmatik, kolerik dengan melankolis. Karena aku sendiri juga sudah mengalami pembinaan ini gitu dulu di mahasiswa maupun waktu di alumni, dan ini berulang-ulang. Karena ada 4 karakter ini, ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Dan di balik 4 karakter ini ada yang namanya karakter yang diubahkan. Itulah karakter yang diubahkan oleh Kristus. 4 karakter yang tadi dibilang Inang Panditawan ada di dalamnya memang. Cuma kelebihan 4 karakter ini ada dalam diri Kristus. Itulah yang akan kita jadi contoh. Jadi kadang di dalam pelayanan pun terkadang hal kecil bisa menjadi besar karena kita tidak memahami siapa teman kita berbicara. Aku sendiri di dalam satu tim ya, dalam satu tim kita lah, majelis ini, aku bisa melihat ada beberapa orang yang kolerik. Kolerik itu keras. Pokoknya apa yang ini harus disampaikan, dan biasanya dia tidak mau yang namanya pakai kata-kata halus. Biasanya langsung to the point. Dan to the point sedikit inilah langsung tanpa ada step by stepnya itu biasanya. Dan ini kalau kita tidak terbiasa menghadapi orang yang seperti ini, kita akan pasti sakit hati. Dan begitu juga yang flegmatik. Flegmatik ini diam-diam tapi pekerja. Di majelis kita pun ada itu kulihat. Dia nggak banyak dia ngomong, tapi dikerjakannya pelan-pelan. Sedangkan yang sanguin ini biasanya yang ceria, ini ceria. Salah satunya aku ya, yang lebih banyak ngomong gitu, ceria gitu ya. Dominan ya, bukan berarti ada semuanya pada saya gitu, enggak. Dominan saya sanguin. Flegmatiknya ada, tapi ketika saat-saat tertentu, tapi lebih dominan saya itu lebih sanguin gitu. Dan di apa kita juga banyak yang kayak gitu. Cuma yang agak susah memang kalau diajak kerjasama itu terkadang satu flegmatik. Itu yang serang, karena kita nggak tahu apa isi hatinya kalau nggak kita pendekatan. Sedangkan kita butuh bagaimana ya? Kita kan ini pelayanan kita bersama. Sedangkan dia kita harus lebih banyak effort untuk mendekati dia gitu. Bagaimana memahami dia gitu. Padahal kan sudah nggak masanya. Kalau seorang pelayan itu bukan untuk dilayani lebih banyak, tapi melayani gitu. Sedangkan yang melankolis ini biasanya para wanita yang paling sering ya, kita lihat sedikit nangis. Nah inilah maksud aku, kalau kita memahami 4 karakter ini, aku yakin kita bisa meminimalisir yang namanya clash ya. Ketersinggungan itu pasti kita minimalisir karena kita akan memaafkan, memaklumi seseorang itu gitu. Sehingga pelayanan yang tadi kita wujudkan bersama bisa jadi nggak terjadi hanya karena kita merasa salah paham dengan dia. Saya sendiri juga mengalami itu, bukan berarti saya juga orang yang sempurna. Saya mengalami itu kok di majelis kita ini gitu. Tapi karena kita memang sudah pelayanan majelis yang sudah inilah ya bertumbuh, aku berjuang untuk menyembuhkan sendiri dengan mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik ya, HPDT. Kalau kita HPDT yang baik, ketika kita ada hubungan yang tidak baik dengan sesama khususnya dengan majelis,
kita bisa memperbaiki sendiri tanpa harus dia minta maaf. Kita bisa minta pada Tuhan, Tuhan ampuni aku kalau aku tadi gini-gini gitu kan. Itu bisa dengan menyembuhkan diri sendiri. Itu kenapa pentingnya. Nah, yang menjadi pertanyaanku, Inang Pandita, ada enggak ini dalam program di GKPS pusat ya? Aku tetap ke pusat seperti yang tadi yang disampaikan sama pembicara yang pertama, harus selaras yang di atas dengan pusat gitu. Jangan nih kita hanya teori doang gitu loh. Jangan-jangan yang di atas pun nggak bisa menerjemahkan karakter komunikasi itu di dalam bentuk karakter tadi. Bisa nggak gitu? Jangan-jangan kita aja ini berbenar, kita berbenar bagus sih gitu ya. Tapi sebenarnya yang di atas juga pusat nggak tahu sampai sejauh mana gitu. Karena selama ini aku tidak melihat bagaimana pusat peduli gitu dalam hal pembinaan ini sampai ke bawah gitu. Justru kita yang kulihat yang lebih peduli untuk memperlengkapi diri kita sebagai majelis. Karena emang suku-sukuku sekaligus curhat matene Pendeta. Terima kasih moderator. Salam. Ya, oke. Jadi domadong tolu penanya Pendeta. Jadi boleh boleh siham poin pertama tadi. Rekam. Ya, saya coba ya. Yang pertama itu Boto Situa Dondro Tambak tentang parjumatanganan. Ya. Aku kembali kepada teorinya. Teorinya memang ketika kita berkomunikasi, menurut teori itu tadi, itu akan membawa dampak besar ketika kita berangkat dari orang yang mendengar. Bukan dari kebutuhan orang yang menyampaikan. Dengan kita bertolak dari kebutuhannya, kita berharap bahwa dia akan menyambut kita dengan baik. Aina parlobe. Napa duakon? Kendati pun kita sudah bertolak dari kebutuhan yang mendengar itu, dari warga jemaat itu, kadang-kadang adong do koma nalang gayung bersambut. Sehingga anggoya tahun Boto Situa Donrono kan, harusnya pendeta enak sekali itu kalau ada komunikasi dua arah, telepon lang yakat, tidak lang yakat. Jadi sunah ada solusi nih. Solusinya saya pikir sebagai parhorjani kuria nini during taai bekerja tanpa lelah. Kita harus terus melakukan itu dan terus mencari cara untuk dia berkomunikasi. Untuk kita bisa berkomunikasi Pak Konsi. AGP memang songone sebut ai ya lo jado memang nagabe pelayanan. Bagaimana kita memikirkan kebutuhan dari orang yang kita layani, bukan kebutuhan kita. Dengan demikian tentu akan membawa hasil bagi orang yang mendengarkannya. Maaf, sanggah aja nih John. Masih bilang mengganggu, jadi saya pakai ya. Nah mengihut Humbani Boto Situa Ondo Saragi. Inang Situa Onda. Maaf, Inang Situa Onda. Iya, Inang Situa Onda. Inang, maaf ya Inang, maaf. Ya, Humbani Situa Inang Situa Onda Saragi. Aku enak kata-kata yang terakhir itu tadi kan. Sunahadu anggunai cara mengatasi ai. Yang kita harapkan itu adalah pemimpin pelayan yang komunikatif. Jadi angguadong misalnya nalang responsif, sangga ipadas kita sesuatu. Au peningurku radu sunai kepribadian kadang-kadang menjadi arogan, menjadi dominan. Makanya hubungkan Boto Situa dekris koma ai, kadang-kadang ada gaya kita yang dominan itu dan memaksakan gitu ya. Itu tentu mengganggu kepada pelayanan. Jadi tadi di dalam teori itu perlu kedewasaan, tidak kekanak-kanakan, baik dari yang menyampaikan maupun yang mendengar. Tokinari berhubungan hubani, tapi sekarang mau hubukat ini. Ketepatan ini berhubungan hubani. Saya ini bisa share screen nggak ya? Bisa nang. Bisa ya betul. Ya. Sebentar. Jadi sebenarnya toko ini itandai nasiandon, cuman supaya nggak bosan aja kita. Ini kan yang kita anggap
sampai sekarang di GKPS ini figur yang apa ya? Ya, ikan dana Siandon kan? Sendai. Ya. Jadi dua tokoh ini kita memang sedang terus tanpa mau mendewakan kedua tokoh ini, kita tahu bahwa komunikasi ini dua tokoh on di GKPS on masih kita rindukan hingga sekarang, termasuk Hanami Pandita. AG menghadapi Kuria, AG menghadapi Pandita. Tapi kan kita tidak boleh karena katanya selalu ada pemimpin itu selalu ada di zamannya, begitu. Tentu kita berharap bahwa ini nanti akan membawa kita kepada komunikasi yang baik juga di GKPS on. Nami Aima nama ngihut. Nah, Hubani Inang Situa. Jadi saya nggak bisa loh Inang memberikan solusi bagi persoalan Inang Situa itu. Bagaimana menghadapi itu? Bagaimana menghadapi supaya pemimpin itu tidak menjadi dominan, tidak menjadi memaksakan pendapat, supaya tidak terjadi ketersinggungan gitu. Haganuk duhita, hulaki ungkapan hunokan. Pemimpin i jemaat ai sedo pengurus harian majelis jemaat. Itu harus fix bagi kita. Tapi pemimpin nini tata gereja ta i jemaat ai aima majelis jemaat. Artinya haganupan dohitaon na anggota majelis jemaat i sada jemaat adalah pemimpin. Dan di dalam kita yang memimpin itu, maka kita perlu membangun komunikasi di antara kita dan juga komunikasi hubani nasionalita. Sunai ini hurnami pasal ai. Doposiai nama ngihut berhubungan hujai, aku menawarkan, sebenarnya ini bukan menawarkan sih, udah meluas nih ini sekarang. Kepemimpinan seperti apa yang kita butuhkan? Kepemimpinan yang kita butuhkan itu adalah kepemimpinan yang bersahabat. Kalau kita pakai topik Tasonarion, kira-kira pemimpin yang komunikasinya itu komunikasi bersahabat gitu. Komunikasi yang bersahabat. Jadi marhite honina bersahabat komunikasi taai, kita sesungguhnya bisa melakukan banyak mujizat, melakukan banyak terobosan, melakukan banyak pelayanan yang berdampak nokan, yang berkualitas. Kubani pagorini kuriata. Nama ngikut sonai manihur pasal item. Nama ngikut kubani foto situa dekres tahutaku sarupa hanami i rambung merah. Apakah sinode? Bukan kita belajar kita sedikit-sedikit memindahkan istilah pusat itu ya. Aupe memang tapi kalau seho magani ai halani persoalan lama ai terikut-ikut homa. Apakah di sinode dilakukan hal seperti ini? Sebuah survei saya pikir bisa kasat mata kita lakukan surveinya sekarang bahwa jemaat-jemaat di GKPS ini lambe semata-mata digerakkan oleh dari sinode, termasuk son Korjanasiam on, pembinaan, pelayanan, apalagi mah hinorhon nih pandemi COVID-19 sia on. Jadi multimedia di jemaat itu memang progres. Kadang-kadang untuk tidak melebihi gitu ya, melebihi atau kadang-kadang mendahului apa yang ada di sinode. On kan sebuah kemajuan doon i jemaat-jemaat. Dan saya harus mengatakan persekutuan sebagai halakna i bidang eklesiologi, orang yang mendalami gereja, kita harus mengatakan bahwa jemaat yang sesungguhnya itu adalah kuria, GKPS Cililitan. Aido kuria, mase Nini Martin Luther halani ikuria aido ilayan hon sakramen porja bagal napasing pandidion ikuria aido ibaritahon firman Tuhan. Jadi kalau Luther mengatakan, bahkan Lutheran mengatakan, apa sih ciri gereja yang benar? Ciri gereja yang benar adalah di mana firman Tuhan diberitakan dengan murni dan di mana sakramen dilayankan dengan tepat. Itu di mana? Di jemaat. Tapi ulang kita lupa, aima perbedaan pakon nih gereja-gereja nalang arus utama, karismatik atau pentakostal misalnya, sehingga satu jemaat dengan jemaat yang lainnya itu terpisah-pisah. Sonon di Cililitan, sonon di Bekasi, sonon di Rambung Merah. Tapi di GKPS ini, kendati pun ada ciri khasnya Cililitan, ada ciri khasnya Rambung Merah, ada ciri khasnya
Raya 1903, tapi kita semuanya itu diikat dalam satu organisasi yang bernama GKPS secara sinodal, sehingga dia tidak terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Apakah itu salah? Itu juga sebuah pertanyaan. Apakah itu salah? Anggo misalnya jemaatnya lebih progres gitu dibanding dengan sinode atau resort atau distrik koordinasi ya. Saya pikir tidak juga. Halaniha memang maningon adongdo inovasi pelayanan i jemaat. Halan ijai do jolma. Ini ada guru sekolah minggu di sini ya. Gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Jadi orangnya itu yang physically AGP Sonari Rumah Berubah dengan pandemi ini ada di jemaat. Di situ pertemuannya yang nyata gitu. Di situ persekutuannya yang nyata. Maka saya pikir itu adalah sebuah inovasi yang baik begitu. Sonaima Bap Boto Situa moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Nang Pandita. Jadi mudah-mudahan menjawab nih bani tulu penukun kenai ya. Berikut nih ibirah nami untuk sesi paduahon, termin paduahon untuk tolu penanya. Silahkan. Satu. Ya. Aku betul. Oke. Ya. Foto Situa Beni Mandria ya. Berikutnya. Penanya berikut. Oke, kita. Penanya kedua. Jadi memang agak masalah-masalah klasik dong memang on Enak Pendeta ya, soal on komunikasi on ya. Soalnya terkait mengenai pakon ya tahun di situa dekris ya tentang sanguin, problematik dan kode skolaris. Jadi memang anggoboy ya kita mempunyai karakter sama seperti Joker ini kan. Joker ini bisa masuk kemana-mana. Nah, jadi tidak kaku dengan siapapun. Ketemu dengan karakter ini kita bisa berhubungan. Dengan ini berhubungan. Jadi lang menjadi membatasi karakter-karakter nadong Batak. Ya. Oke. Ause, sada. Ya, bekam. Play Pak moderator. Ya. Situa Rasman Damanik. Sadanari. Halani dong pe waktu ta sekitar 10 menit nih ya bekam Bapak Situa Jodan Santen nih. Oke. Silahkan Boto yang pertama. Oke, terima Boto, kasih. ya. Selamat siang Tan Pendeta Jusni Herlina Saragi, karena sebelum menikah dengan Marga Saragi saya selalu panggil Tante sama Inang Pendeta karena dia Boru Saragi Garingging, mama saya Boru Saragi Garingging. Tapi karena sudah menikah dengan Saragi, Mareda Mahanami. Pak Edo. Sudah lama kenal dengan Inang Pendeta ini, dan kalau saya menilai seperti Inang Pendeta ini bilang tadi, steady ya, dia seorang berkomunikasi yang umumnya pendeta gitu ya, karena beberapa kali bekerja sama di dalam pelayanan. Mempercakapkan pembinaan ini, komunikasi baik pun karakter itu kan terjadi berlangsung banyak di tengah-tengah keluarga gitu ya, ya Inang Pendeta. Kita tidak mungkin menjadi seorang komunikator yang baik kalau kita juga tidak pernah mempelajarinya gitu. Seperti kata Boto Wilman tadi, menjadi joker gitu ya. Mampukah semua orang melakukan itu gitu? Kalau saya, pertanyaan saya, perenungan saya dengan pembinaan ini, apakah saya Situa Beni Mandria Purba menjadi seorang komunikator yang baik gitu ya? Karena kebetulan kita guru sekolah minggu juga, kita juga di tim kebaktian juga, beberapa
pelayanan yang di sektor juga gitu. Jadi aku berharap sekali dengan materi ini aku mengenal diriku gitu, aku mengenal diriku dan mengenal temanku gitu. Situa Welman itu begini, Situa sama Jan Mesdintio ini begini gitu. Bahkan pemimpin PHMJ kami sendiri pun harus aku kenal, bahkan PHMJ sendiri pun harus kenal cara berkomunikasi dengan kami. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menghadapi PHMJ yang kalau tadi dominan gitu ya. Kita di dalam bergerejaun kan gak tidur dong kepanitiaan gitu ya. Dong kepanitiaan, ibere sektoron, panitiaon, ibere sektoron, panitiaon, sektoron. Tapi sering terjadi perasaan bahwa dikasih mandat kepanitiaan tapi ekornya tidak dilepas gitu. Jadi apakah itu pemimpin yang dominan? HP sementara bani persahapan no kanai baik cara ni Yesus dong do ia keras, dong do ia lembut, tapi tetap konsennya adalah kepada pendengar. Bagaimanakah pemimpin yang bersahabat ini dilakukan oleh PHMJ sebagai pimpinan kami ya, sebagai pimpinan majelis? Apakah PHMJ kami yang ada di Cililitan sekarang sudah menjadi seorang komunikasi yang baik? Gitu. Jadi apakah saya juga sebagai anggota majelis sudah menjadi seorang komunikasi yang baik? Saya kira pembelajaran kita hari ini harus mengubah. Kalau udah bagus kita tingkatkan, tapi kalau belum dapat seharusnya ada yang harus kita peroleh. Oh, selesai pembinaan ini tentang komunikasiku, aku harus perbaiki yang di sini. Mungkin hal-hal seperti itu secara praktis harus ada yang kami dapatkan gitu ya, Nang. Aima Lobe, ceritanya, pertanyaan saya, perasaan saya juga tentang komunikasi di KPS Cililitan. Saya juga mungkin bukan seorang komunikasi yang baik. Saya seorang sanguin ya, saya seorang yang gembira, tapi juga apakah itu benar semuanya begitu gitu? Apakah sanguin itu benar berlaku di semua hal? Kan ternyata tidak gitu. Jadi bagaimana plot yang praktis bagi kami majelis ini agar kami boleh menjadi seorang komunikasi yang baik, agar Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih, Nang. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih, Nang Boto Situa Beni Mandria Purba. Berikut nih, Bapak Situa Riasman Damanik. Rekam. Baik, terima kasih, Pak moderator, Polres Pendita. Jadi, on sebenarnya, nah mengindo tips atau share pengalaman nih. Jadi, nah mau dikira-kira boy bekam tips sebenarnya. Kadang-kadang di dalam kepanitiaan ini miskomunikasi itu adalah hal-hal yang selalu muncul di dalam rapat evaluasi terakhir. Aima, miskomunikasi, aima, kira-kira begitu. Nah, jadi memang dari segi Nukan Rumes Seringham sangat banyak referensi nah boy menjadi bekal dalam hal melakukan komunikasi, khususnya terkait dengan pelayanan di Kuria tene. Jadi anggoidah kita kondisi membani sisi karakter, tapi dari segi umur atau usia tene ya. Mungkin bodora sering tips nah kita berkomunikasi nyaman, artinya saya tidak berkata tepat atau benar ya, tapi nyaman melalui berkomunikasi dari segi umur. Kalau ini kita majelis bisa berbeda-beda umur, beda-beda usia, bahkan dari segi tutur, bisa juga dari segi tutur, bisa beda-beda tutur, kan ini juga perlu dihormati. Nah, harus kita berkomunikasi yang nasib sendiri, misalnya yang pesakan misalnya, atau agak sakan tumang misalnya sunai. Nah, yang paling menarik kalau di cara komunikasi ini guru-guru sekolah minggu memang sangat menarik memang. Semua anak sekolah minggu memanggil guru sekolah minggunya abang dan kakak, entah itu pun tulangnya, entah hopungnya, panggil kakak dan abang semua. Ini salah satu tips lah di Urnami, cara berkomunikasi yang baik, asedas pesanukan antar dua arah bagi pendengar. Nah, on kira-kira mungkin pengalaman ham atau tips nih ham, nah aduh kira-kira menghadapi bani praktis nih tene, bani pelaksanaan panggilannya, khususnya bani umur pokon nih usia pokon nih tutur tene. Ada saran Urnami inang wanita, terima kasih. Ya.
Terima kasih Bapak Sitwa Rasmandamanik. Pertanyaan menarik dong. Berikut nih Bapak Sitwa Janjan Purba. Welcome. Ya, biar Salam abat taganupan. Shalom, shalom. Ya, terlebih bani Pandita Jusni. Ya. Oras tulang. Pe oma madokah hutan dai pandito. Itu kan. Ya. Nah, itu tulang. Dari S1. Dari S1. Ya. Bahkan skripsinya aku pinjem. Oh iya, ya. Terima kasih Mbak. Idikat kamdo peniai. Ya. Jadi terima kasih Mas Sahapi soal komunikasi. Dong dia tahun anak menai tipe karakter pakon gaya komunikasi. Adong dongoma etika komunikasi pakon kunci komunikasi. Ya, terima kasih. Tapi karena dapat tahu bani pembinaan komunikasi itu beranjak dari kepada siapa mau disampaikan sesuatu. Jadi langhung bani dirita perlu deh. Kita sebagai bahan pertimbangan, sebagai fokus aima ubani isi hitamar komunikasi. Jadi kita pelajari dulu kebutuhannya, kondisi ini, situasi ini, sonaha. Dengan kelemah lembutan boydo das komunikasi ai anggo perlu kita tinjau kubani uja sihol pada asam komunikasi ai nami adong doh mani komunikasi katakanlah komunikasi bani keluarga anjaon kan pembani keluarga do kita pukah komunikasi adong doh pengalaman nami bani piga-piga panorang mulai kami sanggah mahasiswa yang godong por ini posah piring di dapur ulang termanggila komunikasi hon pelan-pelannya kalau memecahkan piring ini ya kan komunikasi doai ya mereka honnya iperdiate ya bani komunikasi ai iperdiate tori gila misalkan kamu nih kamu sih pecah semua piring nih piringnya kan cuma posah kan begitu kan nah ke depan ini udah paling perlu. Mereka persahabatan pada Roma, boleh halak tersinggung. Jadi mereka adong etika, bagaimana komunikasi. Suku-suku nami pandita, adong lo berehonmu kunci. Egatido memang kuncion di jolom hasa, bahkan di kusang kita kuncion. Lang nalahu membuka komunikasi. Nami bekam lobe contoh-contoh praktis kunci komunikasi yang sukses, yang komunikatif. Terima kasih Mbak Pandita. Ya, terima kasih Bung Sitwa Janjan Purba ini. Jadi Bema ijab ham nang Pandita. Ya. Tulu pertanyaan non, Kama. Terima kasih Boto Sitwa Welman. Ya. Aku berangkat dari istilahnya tadi ya. Karakter joker itu ya. Ya, ya. Jadi dengan karakter joker itu berarti dia tahu menempatkan pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat, benar dan tepat. Ya. Jadi nokan edaku tondongku Sitwa Beni mengatakan ya, apakah saya itu sudah seorang komunikator yang baik? Apa alat ukurnya? Kan begitu. Dari mana kita tahu komunikasi kita itu tepat, berdaya guna, berdampak, komunikatif gitu ya, efektif gitu. Dari mana? Tentu ada alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Ya apa yang dikomunikasikan itu gitu. Tercapaikah dia? Misalnya pembinaan tahun, tercapaikah komunikasi kita? Kan kita bisa ukur gitu. AGP nokan ku selipkan sedikit dengan suku-suku nih Boto Sitwa Riasman Damanik. Sering kita tertinggal sedikit karena di akhir nanti baru kita tahu gitu. Karena di situ evaluasinya. Tapi tentu nokan adong preventif untuk menanggulangi jangan sampai terjadi pemadam kebakaran itu gitu. Maka disitulah kita mencegah untuk komunikasi. Saya buat sekilas contoh Kubani Nasiamna sedang menghadapi sonari.
Nah, menghadapi nasiam mungkin sedikit berbeda. Jadi, bani tata gereja tahun, saya bercerita ada sini pendeta, bani tata gereja tahun, doma ibuka untuk penginjil itu mambuan hon parpadanan, pakon ni mengubur, para gendaun mengubur. Gitu. Nah, lalu penginjil kami bertanya kepada saya, pendeta, kan doma ibuka bani tata gereja ai, apakah itu nanti bisa dijalankan? Anggo nasiam merhalangan haduasi ketepatan dua nami John Pandita. Anggo langboy nasiam haduasi, ijai do baru berfungsi atau bisakah itu dijalankan walaupun nasiam bisa gitu. Nah, ini kan sebuah proses di mana komunikasi. Lalu tentu adalah tahapan-tahapan sosialisasi, koordinasi, pakoni pengurus resort, pakoni pengurus harian majelis jemaat, pakoni majelis jemaat. Kira-kira begitu. Nah, sonai do tutu age tongah-tongah ni jemaat. Mengenai ada kepanitiaan, ada pokja, ada kategorial gitu dan pelayanan-pelayanan lainnya. Bagaimana itu dihadapi? Memang dijalankan komunikasi sehingga komunikasinya itu anggo halak maka tahun komunikator itu haluslah komunikator yang bersahabat gitu. Komunikator itu juga nggak boleh cuma bersahabat aja. Anggo simanun kan nah itu kan bersahabat aku bani halak tapanuli, bersahabat tujuan. Tapi juga kan dia harus membaharui juga, mewarnai, membawa misi dia. Jadi bukan hanya untuk menyenangkan yang noknai memang Tuhan Yesus misalnya kan, dia bertolak dari kebutuhan perempuan Samaria. Dia keep kebutuhannya, dia tangkap kebutuhannya. Tapi kan dia nggak boleh berhenti di sana. Dia harus maju, dia harus progres sehingga apa yang sudah dia dapat perempuan Samaria itu, maka terjadi juga pembaharuan, terjadi juga transformasi hubani perempuan Samaria itu, sehingga perempuan itu bukan hanya menjadi sahabat Yesus, tapi dia juga menjadi terbaharui oleh Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi anggo misalnya masalah-masalah teknis kan, saya takut salah ya. Misalnya nokan anggodong kepanitiaan nggak diberi kepercayaan penuh gitu, ai poli bani sesi berikut nih mah ai selesai kon langsung do foto situa moderator untuk masalah rumah tangga jangan diurusi katanya gitu ya. Tapi saya pikir itu nggak segitu, maksudnya poli totu adong follow up nih parsahapanon bani sesi berikut nih. Kemudian ubani boto situa Rias manokan komunikasi yang tercipta di saat terakhir itu tadi sudah saya singgung ya. Nah, bagaimana kita membuat komunikasi? Saya pikir noknai doma pas. Komunikasi anggo berdasarkan budaya. Memang menimun berdasarkan tutur dok. Tapi homa adong usia nih nokan. Pas doai. Yang kita jaga adalah bagaimana kita yang hidup sebenarnya itu kan kelebihan kita loh. Nilai plus itu kultur kita itu. Kupanggil tulang misalnya noknai mantan perhanger, kupanggil Eda misalnya noknai Inang Beni. Ya itu kan adalah yang plus gitu. Itu adalah sesuatu itu kita. Enggak Simalungun yang udah tercabut dari Simalungunnya enggak Simalungun lagi gitu. Tapi Simalungun itu harus dia berakar di dalam budayanya tapi dia tidak menjadi tertanam di dalam budayanya tapi dia menjadi membaharui, dia menjadi berbuah, dia menjadi meluas gitu. Dia hidup di dalam budayanya, tapi tentu budaya itu akan terus-menerus dibaharui dan diwarnai oleh Injil nih Kristus air. Jadi bilang so ijai hita. Jadi artikan doi pakai hita. Saya pikir ada kalanya memang kita menggunakan bahasa yang formal, tutur yang formal. Nasiam yang biasa ya di kantoran itu. Tapi juga kadang-kadang yang informal. Jadi tentu itu yang sedang ditumbuhkan oleh guru sekolah mingguan nokenai informal untuk merangkul anak-anak itu gitu. Jadi adalah memang tepat kita bangun komunikasi kita itu dari awal, mendidik komunikasi kita kepada anak-anak kita untuk menjadi baik gitu. Apalagi komunikasi medsos nih. Termasuk doh mengalami kadang-kadang di medsos ini kami pendeta pun komunikasinya bisa berseleweran gitu ya. Bolehlah kita bangun. Jadi saya pikir bagus juga memang topik ini. Akhirnya saya pikir harus ditulis ini nanti. Ujung-ujungnya ini nanti ditulis lalu kita buatlah di AB gitu ya. Bagaimana gitu komunikasi yang yang efektif dan yang komunikatif itu. Kemudian Hubani Tulangku mantan perhanger kepada siapa itu disampaikan, saya pikir iya itu udah fix lah itu bagi kita.
ase boy dapat memang meningun bertolak doh kita hamba nih kebutuhan nih nama-nama honai. Jangan okani nggak tahun asok-asok tibain piring ayah sulang malah dimarahi gitu. Kadang-kadang memang jadi sorgang-sorgang loh. Kunci nih. Aduh sinokan nasi amang Indo kunci nih. Yang nggak ada kunci pasnya. Kunci pasnya saya pikir yang aku tadi udah pakai itu duluan. Nah sebut nih botol situa Wellman itu. Joker itu ya. Joker itu. Jadi komunikasi kita itu adalah komunikasi yang joker itu sehingga tergantung dari kebutuhan orang yang berkomunikasi. Tapi lang boy so hijai. Ini hurnami. Langboy sohijai. Kita tidak boleh berhenti kepada kebutuhannya saja. Anggo misalnya kan, Dijon pendeta Monang, diakonia. Diakonia itu katanya ada 3 jenis. Yang pertama itu yang karitatif. Karitatif itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Apa sih kebutuhannya? Saya butuh sembako sekarang. Because saya sonari sangga dililit utang online. Sonari sangga kesusahan membayar kontrak rumahku, itu kan adalah sesuatu yang itu loh kebutuhannya gitu. Aku sekarang sedang bersoal dengan pasanganku, Bapak Nami atau tetanggaku atau bla bla gitu. Itu kan di situ gitu. Nah, tapi kan ada diakonia yang kedua. Diakonia yang kedua itu adalah diakonia yang transformatif. Dia harus mengubah gitu sehingga dia tidak semata-mata diberikan sembako itu tapi dia diberikan juga pancingnya. Dengan pancingnya itu, maka dia akan dapat berdiri sendiri gitu. Hal yang sama juga saya pikir di dalam berkomunikasi itu sehingga komunikasi itu juga dapat mengubahkan. Lalu napatoluhun ini diakonia itu juga harus reformatif sehingga dia remind tadi ya, siapa tadi yang mengemukakan ya istilah itu ya. Jadi anggobani saya nggak ada di sini di depanku ya, ada seorang ahli organisasi itu katanya itu harus transformasi itu harus ada 4. Jadi dia harus remind, kemudian aku lupa ini semuanya. Setelah itu habis remind, jadi dia harus tondui spirit, re-spirit gitu. Dia harus re-spirit lagi. Asal dapat dia spiritnya itu. Lalu kemudian reorganisasi, restruktur gitu. Jadi struktur organisasi itu juga kadang-kadang harus dibaharui. Nah, aku lupa satu lagi. Mungkin itu PR-ku. Lang-on homa laptopku sanggah masalah pun naik, tapi aku pikir ada yang tahu di sini, dia harus itu. Jadi regenerasi. Oh? Regenerasi. Regenerasi ya. Iya, mungkin itu yang ketiga, regenerasi. Jadi harus re-nya itu harus berlangsung secara holistik dan menyeluruh. Dia harus spiritnya juga, harus perspektifnya juga, cara berpikirnya juga, strukturnya juga harus direstruktur dan apa namanya betul misalnya regenerasi ya betul regenerasi dia harus diregenerasi lagi. Jangan onukan hubani sukun-sukuna parlobe agiun bani tahap pertama tadi suku-sukuna siamai kan untuk inang pendeta Darwita. Apakah regenerasi kepemimpinan terjadi di IGKPS? Saya pikir terjadi tuh. AG ISAP GKPS terjadi tuh, pengkaderan itu terjadi. Yang menjadi kendala adalah songonau nokneyai. Lalu kita selalu mata kita mendewakan, misalnya aunokan mendewakan Pak Munte, Pak HM Girsang, oke, tapi mereka kan di zamannya. Kalau itu terus kita cari, bandami pandi tapi sonai do, lang dong na songonayai, lang boy sonai na siam. Nah itu kan membuat kita frustrasi. Nah itu udah frustrasi. Nokannya tahun kita harus maju. Itu apa yang menjadi kebutuhan kita ke depan. Aimana ipikir kita. Sonai ini hurnami. Terima kasih ma boto situa moderator Elman Purba. Ya, terima kasih Nang Pandita. Nah, jadi coba terjawab 3 pertanyaan hamba Sumanta. Nah, hari ini waktu doma menunjukkan pukul untuk istirahat ya. Jadi dong 3 hal na boy isi pengawasan kami terkait sesi on. Nah, pertama Aima adong kebetulan kalau nggak salah 2 bulan melewat ibasa hanami adong sada kuot sono maka tahun. Kita tidak bisa
merubah seseorang. Yang bisa kita rubah adalah cara kita menerima orang lain. Nah, jadi bermaksud bahwa hal ini terus kita bermaksud merubah seseorang, lama-lama akan capek sendiri. Tapi yang bisa kita rubah adalah cara kita menerima orang tersebut. Nah, jadi Aima kira-kira poin untuk tambahan untuk Sadarion berikut ini tentang berhubungan hubani gorani asertif dan assertive communication, bahwa ya semua orang harus sebisa mungkin sistem ini jemput bola. Jadi lang pitah menunggu. Nah, bahkan adong sampai berasumsi menagabe jadi salah persepsi dan akhirnya jadi pertengkaran ataupun salah komunikasi. Jadi Aima kira-kira tambah benami hal ini dumabat kini pada Banina Pandita tane terkait materion cukup menarik. Janah bodoh holion dan Pandita menjadi sada program ke depan berhubungan tentang ya perubahan-perubahan karakter hal ini sada hal na penting doh mai bagas pelayanan ya. Bagaimana kita bisa menerima banyak karakter-karakter yang ada, tidak memaksakan karakter kita sendiri, tapi bisa menyesuaikan dengan karakter orang lain. Jadi, menurut kami, Bapak Tagunupan, ya terima kasih nari bani Pandita Dr. Jusni Herina Saragih, nadok membuat materi dengan cukup menarik. Sonari istirahat kami membani MC Bapak Situa Sabas John Mestin Sidio Beckham. Iya, terima kasih Pak Moderator, Bapak Motivator, Bapak yang sangat pintar mendekor. Terima kasih buat Inang Pendeta Jusni Herina Saragih, materi yang menarik. Komunikasi itu menjadi efektif ketika informasi dari si pemilik komunikasi sampai ke di deliver. Nah, semoga pelatihan sekarang ini bisa membuat kita semakin efektif dan komunikatif dalam menjalankan tugas pelayanan kita. Saya sebenarnya ragu menanyakan apakah Bapak Inang semangat karena udah jam 12.30. Tapi nggak apa-apa deh, saya tanyakan lagi. Apakah Bapak Inang masih semangat? Semangat. Ada yang sudah tidak semangat karena sudah lapar kayaknya. Panitia, sampai jam berapa kita istirahat nih, Pak? Pak Sandre? Oh iya, ada ini, ada kuis lagi. Oh ya, mungkin kuis. Sebelum break. Oke, sebelum break ada kuis lagi. Mungkin break kita makan siang, minum kopi, baru kita kembali. Silakan, Pak. Oke. Pak Welman. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi sama seperti tadi, ya, kita juga coba mainkan namanya Kahoot, dan ini materinya adalah materi yang ada kita bahas tadi, ya. Oke, coba kami share screen dulu sebentar. Langsung masuk di kahoot.it, ya, kahoot.it sama seperti tadi, ya. Oke, silakan Bapak Penang, kita isi PIN-nya, ya. Oke, ini sudah muncul PIN-nya. Ingat ya. Silakan. Ang nilai isi paling cepat memasukkan PIN ya. Ayo kawan pertama. Langsung nilai ini. Oke. Langsung. Oke, terus berikutnya baru 8 orang, 9 orang, 10 orang. Oke, terus ya. Bisa nih makan berarti. Kesepakatan tahun nadok nekenay do orang langpay mo nang beda. Anggo diut boy dong ko orang lang boy. Tapi diut matong. Diut matong, tapi lang boy mo nang dah. Ya, ulang dong alasan dah halan ilang boy mo nang jadi mangalah gini. Tapi memang dalang boy do ibalosi. Pandita monang do. Nah, kita ijon adong sekitar 70 halak kan ya, baru setengah apel. Ya, baru 30 ada halak. Oke, terus minimal setengah nih.
Ya. Ibu Kahanami kesempatan sama menit narik. Ini perlu kita sama kudas-kudas untuk menganonkan. Ya, semenit narik. Ulang mangan, lang lancar holi komunikasi tene. Halo. Hadiah tetap sama, ya. Juara sada holi Aima 100.000, juara 2 ini 75.000, juara tolu 50.000. Ya. Bagat tingkat kon hadiahnya ya, Oh, Lang holi boleh. terakhir. Holi 500.000 dah terakhir. Nah, jadi bertahap dong. Kalian dulu 4 kali holi. Oke, ya. Ditutup Hanami pendaftaran ya. 3, 2, 1. Oke, ya. Siap-siap. Siap-siap. Kita mulai start. Ya. Serius banget semua. Nah, ahar dulu nyon. Oke. Ning. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, lumayan. Bahas benar, benar menjawab. Kita lihat ya. Yuh, ini sudah MC. MC Monang. Kan masuk MC dah. MC. Sama ditambahin K ikut itu nih. Ya, berikutnya. Nah, karena benar-benar memperhatikan di awal pasti ingat ya. Biru. Ai salah. Oke ya. Ya. Jawabannya adalah membuat sama ya. Bahannya salah apa itu nih? Wah, enggak udah bah. Oke. Oke, kita. Wah, naik ya Kak Dewi, mantap. MC turun. Berikutnya. Komunikasi adalah jembatan titik-titik. Nah, jembatan apa kira-kira? Oke, 4, 3, 2, 1. Nah, ya. Ternyata masih banyak yang salah-salah ini. Oke. Berikutnya. Wah, Bapak Dekris mantap lah. Ya. Oke, next. Nah, onekin dia 3 kali ya tahun pendidikan nanti ya. Ditegur oleh siapa? Nathan. Biru. Yang tahu jawabannya tolong jadi kasih tahu ya. Ya, pakai babs Pak ya. Lebat banget. Nah, kan ternyata masih banyak salah. 3 orang menjawab Nabi Yesaya, 4 orang Nabi Elia ya. Ini ketahuan nih tidak mendengarkan ya. Aduh. Kita lihat. Wah, masih Bapak Dekris. Ya, mantap. Berikutnya. Nah, ini double point. Jadi kalau menang langsung 2 kali lipat nilainya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ya kan? Masih ada salah-salah beberapa orang ya. Kita lihat apakah masih Bapak Dekris? Wah, masih tetap wah ya.
On Bapak Situ Malanton mulai naik nih. Ya, mulai naik. Oke. Nama lengkap pembicara saat ini adalah hati-hati. Apa ya? Ya. Oh. Oke. Masih banyak yang salah-salah. Oke. Saya. Ya. Banget ya. Masih Bapak Dekris lagi memimpin. Wah, ini mantap nih Bapak Dekris. Direktur PA ini luar biasa Ya. ini menghubungi pembicara. Nah, Kau tahan ami. warna pakaian. Nah, gini. Yang perhatikan pasti tahu nih. Kayaknya nggak kelihatan tadi baju hitam atau abu-abu. Warna apa tadi bajunya bau hitam kali ya? Abu. Kalau nggak hitam kayaknya nggak jelas kan di dalam. Abu-abu hitam. Tebak-tebakan aja lah, Kak. Tebak-tebakan. Hitam merah. Ah. Warna loreng. Ini. Yang kuning itu hitam. Iya hitam. Iya. Kita lihat. Wah, Bapak Sonang ya. Bapak Sonang. Oke. Dekris terakhir. Hamna kita mau nangkin kan? Kita mau nangkin. Ah, betul lang boleh itu kan? Oke, lanjut. Lang boy, Be. Benar atau Hari salah? adalah tanggal 24. Benar atau salah? Benar. Hai. Ya, kita Apa salah-salah saya turun now. salah Mak. Benar kan tanggal 24 hari ini? Tanggal 23. 23 ya hari ini? 23. Oh iya salah. Yo, toh kan? Iya, benar salah. Tapi salah. Tahu lang di hut, pencet pizza boy. Ada 10 tuh hal maka tahun benar, Mak. Berkenan ada kalender rumah kan? Bahaya nih, Ada bahaya kalender nih, rumah. bahaya. Udah lapar nih, Bono, udah lapar nih. Oke, berikutnya. Wah, naik Bang Dharma. Oke, ya. Oke, berikutnya. Junser. Nah, ini sosial media harus tahu nih. BB adalah kepanjangan dari Facebook. Harus tahu nih. Iyalah. FB Kita lihat. Kita lihat apakah ada yang salah atau tidak. Kan kurang O-nya, Bang. Iya. Ternyata banyak yang terjebak. Iya, kejebak salah. Iya, iya ininya kan. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini double point ya. Jadi kalau dapat jawabannya benar bisa langsung naik ke atas ya. Kita lihat apakah masih Bang Darman? Oh, masih Bang Darman. Ya. Nah, siap-siap pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Oke, siap? Oke. Ayo siap Darman. Double point ini. Hewan apakah ini? Ini sengaja bajunya dilepas biar susah. Oh, harimau. 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 Harimau Aku siap. begini singa pula. Hewan apa ini sengaja? Kalau singa ada Ya, masih ada yang salah-salah ternyata. Masih ada yang salah ya. 7 orang menjawab singa, 1 orang menjawab kucing. Ya. Kucing. Kita lihat. Harimau kan kucing Kita besar lihat. juga namanya. Siapakah pemenangnya? Wah, juara 3. Jonsar. Wow, juara 3 Desan Jonsar. Keren. Ih, Kak Juni, sekolah minggu. Wow. Oke, Bang Darman. Akhirnya ada dari Ya. Oke, selamat buat Bang Darman ya, Kak Juni. Dan juga Dari sisi kecepatan. Ini bukan Ya. Iya, kecepatan. Isi pertama. Ini Mas di rumah sendiri. Ini Kan benar ya, banget benar. ya. Tuh, kalau Oke, baik. Berikutnya ya silakan MC acara berikutnya. Ya, baik. Baik Bapak Inang,
Sonari istirahat lebih break lebih kita. Holy jam 10 tolu. Nggak usah live dari Zoom ini, nggak usah live. Silakan mau makan siang, mau minum, mau istirahat. Silakan, nanti kita berkumpul kembali pada pukul 13 tepat untuk memulai sesi ketiga. Kerja? Ya. Bapak Inang, saya juga mundur ya, ketepatan adong situasi. Iya, Nang. Oh iya. Baik, sama-sama Inang Pendeta. Salam sehat selalu Inang Pendeta ya. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Bernas Sama-sama. pelayanan Silitan dan Amin, amin. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. MC, Baik, silakan. datang Ya. MC. Kenapa? Apa? MC-nya GoFood nggak datang, GoFood. Cuman ada Hokben, gimana Hokben? Gak apa-apa. Berarti harus ke rumahnya MC. Tadi kirain mana tadi games. Nanti hadiah pemenang dipotong pajak ya. Yang motong orang pajak. Yang motong orang pajak nanti ya. Masing-masing ya. Yang memotong orang pajak. Orang pajak, Bang. Habis Berapa dong. hadiahnya, Le? Ada juga ditambahin orang pajak, Bang. Oh, itu mana orang pajak ya? Iya, bukan dipotong orang pajak. Ditambahin orang pajak. Iya. Ditambahin orang pajak lah. Tambahin pajak, baru dipotong pajak. Oh iya. Iya Yang penting sehat kita semua, yang penting sehat. Ayo makan. Ayo makan. Aduh, makan apa nih? Mic-nya Pak. Itu ya. Kita mulai jam 1 ya, Pak. Jam 1 Kak. Kita mulai nanti jam 1-an Kak ya. Baiklah, aku keluar dulu mau melopah dulu ya. Siap Kak, silakan Kak. Lift dulu ya, handphone panas. Siap Bang, lanjut Bang. Jangan lupa masuk lagi ya Bang. Oke, siap. Oke, lo manusia. Auman seumur.
We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage projects, sales. Silakan. Silakan ambil mikrofonnya. Hi Dad, what you doing? I'm watering the plants. When I were in middle school, my English score were always at the bottom of the class list, and I was so stressed in English classes. From then to high school entrance exam, my English was so bad that it lowered my GPA and cost me some good opportunities. I started to realize the need to improve my English, and so I chose Infreaking. Infreaking lessons are very suitable for people who don't know much about the basics of English like me, because they are easy to learn but don't require too much time, and they are clear and detailed study plan for you. Fresco grammar and vocabulary have me memorize everything easy. I can also practice actions by native speaker, improve my listening and speaking skills. When studying English seriously, I can see my progress clearly, especially when begin to read by teachers for good pronunciation. My listening and speaking skill also improves. I can understand most of listening sessions in class. The teachers are also very involved. I still have provided a suitable tutor for studying English in and Infreaking is suitable for people of the beginning language like me. And I don't
yourself study without for others to find. I hope that you can find a suitable methods and successfully master it. Manek teki kimboto maraginabi ay hamnami maibuka di lambungki Ahadoga na parsida sing lupaan bayan ini saya jauh sahabat taki butuh nama di kolam dijamahu Kasih parosai por saya sirahana aina bata mendiloha Mari kita angkat bujurnya sekali lagi, saudara-saudara sekalian. Hapus saya mahatai aindo halua Arab Tuhan Yesus Daroni in majolo Adegogo saurmi malua dobahenodi
memberkati kita semua.
Silence.